Nah, bawa data, siap-siap kalau diskusi sama kami itu siap-siap dengan data, makanya kayak aku, ya. Besarkan aku Bang Bele. Bang Bele. Bang Bele nggak asik Besarkan aku. Bang Bele. Jadi siapa tadi? Siapa? Kau tadi siapa namamu tadi? Ya, pacar Bang Billy. Jangan telepon dulu Ini siapa nama kau? Lanjut. Kau mau mengadu-adu aku sama Bang Billy, kau pikir gitu. Padahal jelas di situ dalam Al-Qur'an summa tawalaitum ila qalilam minkum. Sebagian kecil dari mereka ada yang kepada Allah tuh ada yang patuh gitu, nggak semuanya. Jadi kau pikir ketika menjajah itu Kristen, maka Kristen sekarang adalah penjajah. Kau baca ini kitab kau yang dogma ini, kau tahu sarapan pagi biblika ini bikin Bu Rita Wahyu. Kau tahu Holocaust itu terjadi gara-gara apa? Kau baca ini ya, nih ku bacakan untuk kau. Ini Bapak gereja kau Protestan kau kan? Nah, kau baca ini. Namun ada juga tulisan Bapak Reformator Luther yang membuat kita sebagai orang Kristen harus malu terhadap apa yang ditulisnya. Ini baru ajaran ini yang olehnya Luther tidak dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sempurna. Melaksanakan hukum kasih dari Kristus. Dalam salah satu karyanya ada suatu yang mengungkapkan kemarahannya terhadap kalangan Yahudi di Jerman karena berbagai alasan. Bayangkan seorang raksasa spiritual Kristen Reformasi, seorang yang memiliki nama besar yang pelopor dan Kristen Protestan, menulis suatu tulisan yang menurut saya begitu menyedihkan. Saya ingin mengatakan itu memalukan. Apa yang ditulis? Kau tahu apa yang ditulis dia? Kau pengen tahu kau kan? Nah, nih kau baca ini ya. Mana ya? Dia tulis apa di sini? Mana ya? Nah, bentar, aku tunjukkan kau. Mana ini ya? Sabar, matikan dulu waktu dulu, timer dulu. Bahkan dia menuliskan patung kebenciannya terhadap orang Yahudi ya, di mana ada patung babi, orang Yahudi menyusu di bawahnya. Itu di gereja Martin Luther tuh. Mungkin kita dapat permisi tentang tulisan Bapak Reformasi Luther untuk menutupi rasa malu kita sebagai seorang Protestan. Nggak malu kalian? Kita berusaha membela tulisan Luther itu sebenarnya bermotif mulia, kata kalian ya kan? Ia sedang bertindak untuk membawa orang Yahudi kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi apakah kita dapat menerima hal ini dengan naif begitu saja dan menganggap Luther tidak pernah salah atau bertahan pada paham pokoknya Luther suci deh dan kita membelanya secara membabi buta? Bahkan Bu Rita Wahyu pun malu terhadap Luther. Kenapa? Dia menulis buku terhadap Yahudi yang menghina Yahudi secara telak, mengatakan Yahudi bukan umat pilihan Tuhan lagi, bahkan mengatakan antisemit, dan bahkan buku yang ditulisnya terhadap orang Yahudi itu ditulis sebagai buku antisemit. Itu dulu yang harus kau paham ya. Jadi itu baru ajaran itu namanya ajaran. Luther mengajarkan kebencian terhadap Yahudi. Habis Uni. Ya. Nah, itu baru ajaran, tahu kau? Lanjut. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba dimatikan apanya, saya mau buka Kalau ya. Akhi Zuma, waduh, jarang-jarang nih Akhi Zuma masuk ke rumah aku nih. Oke. Ya Akhi, tadi perangkat saya gangguan tadi ya. Pegangan klan. Jordan sama Haleluya, pegangan klan. Nah ini Suara saya kedengaran Jordan? Bani Ishak dengan Bani Ismail ini. Oke, kedengaran. Oke, dengar ya. Sebentar. Ada juga Bani Paulus ini. Sebentar dulu Bang Jumat. Jangan kalian langsung terguncang kalau ada haleluya. Dengar. Ardiansa mengatakan tadi seolah-olah ya kan seperti mau dibentrokkan Yahudi. Tiba-tiba kamu merasa alergi dengan imanmu yang memang sangat membenci dan hendak membunuh Yahudi. Saya bacakan. Seperti di hadis Muslim nomor 4968. Ya, tolong diopkan apanya. Seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang, lalu ia bertanya, apakah masih ada pintu taubat untuknya? Kemudian ia menemui seorang rahib dan bertanya kepadanya. Dia menjawab, tidak ada pintu taubat untukmu. Lalu ia membunuh rahib tersebut. Kemudian ia terus bertanya hingga keluar dari desanya menuju desa yang lain yang dalamnya terdapat orang-orang salih, namun ketika dengan perjalanan menjemput dia meninggal dalam keadaan terlungkup dan malaikat. Oke, saya baca lagi ini tentang hadis Muslim nomor 4970. Tidak seorang muslim meninggal kecuali Allah akan memasukkan ke dalam tempatnya neraka Yahudi atau Nasrani. Wow. Oke, kata ada berkata, maka Umar bin atas nama Allah yang tidak akan ilah selainnya sebanyak 3 kali jika ia memang benar-benar mendengar bapaknya bercerita kepadanya tentang hadis tersebut dari Rasulullah. Kata berkata, Abu Burda pun bersumpah kepadanya. Kata ada berkata, namun Sa'id tidak menceritakan kepada bahwa Umar. Saya sambung lagi ke sini. Hadis Muslim nomor 4971. Dengarkan. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosanya, kemudian dibebankannya kepada
orang Yahudi dan Nasrani. Kok tiba-tiba kamu merasa dibentrokkan dengan Yahudi? Mau menjilat? Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang kembali lagi ke soal yang berikut. Dengar ya. Tadi saya sudah bilang sama kamu Rifa, ya masalah nubuatan itu kan sudah jelas loh. Saya bacakan ya yang tadi saya buka. Suara saya terdengar jelas kan? Oke, saya bacakan. Akhir Muhammad mengakui bahwa dirinya seorang nabi palsu. Sebentar, saya buka ini hadisnya. Sahih Bukhari volume 5, buku 59, nomor 713. Dikisahkan oleh Aisyah, pada waktu sakitnya, sebelum dia mati, sang nabi sering mengatakan, "Wahai Aisyah, aku masih merasa kesakitan karena daging yang kumakan di Khaibar, dan sekarang aku merasa urat nadiku dipotong oleh racun itu." Bagaimana mungkin kamu ngaku muslim, wahai Rifa, tetapi kamu coba menyangkal bahwa nabimu tidak mati atas dasar diracun di Khaibar? Taubatlah, ya, jangan menjadi manusia yang tidak mengimani apa yang tertulis oleh Allahmu sendiri. Oke? Kemudian begini, tadi kan saya sudah katakan, bahkan dulu ini saya sudah pernah diskusikan sama Juma, maka dia kejang-kejang tentang Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Itu nubuatan Allahmu yang sudah terjawab dengan matinya nabimu, yaitu dia mengatakan apa? Wahai Aisyah, urat nadiku terasa terpotong-potong. Maka saya bilang dari awal, apapun narasi kamu sudah gugur sebenarnya karena si pembawa ajaranmu itu telah mati dengan nubuatan Al-Haqqah 44, 45, 46, 47 itu. Clear sudah itu. Makanya kebenaran dari Al-Quranmu itu hanya satu yang saya imani, yaitu Al-Haqqah itu. Nubuatan yang sangat mantap. Sedangkan nubuatan yang ada di di mana tadi di Al-Araf 157 dan di Keesab ayat 6 bahwa ada katanya nama Muhammad di Taurat, ternyata sesudah kita tanyakan kepada Bang, habis Bang Ale. Yahudi tidak ada nama Muhammad. Begitu. Habis Bang. Ya, Berarti habis. waktu diracun itu, waktu diracun itu langsung mati lagi ya. kan? Atau langsung mati? Iya, langsung deh. Ya, sledingan ini Bang. Soalnya udah tanggung ini Bang, kepalang tanggung sledingan ini. Ini keren sledingan ini. Hai. Tadi dia coba menunjukin siapa Nabi Long tadi yang mau bilang bahwasanya umat Islam itu diajarkan membenci Yahudi, sementara mereka yang diajarkan untuk membenci Yahudi ya, karena mengatakan Yahudi antisemit. Bahkan kurang ajarnya lagi ya, yang lebih kurang ajar tuh ini nih, ini kurang ajar nih. Yang kurang ajar tuh ini nih. Nah, nih. Asli aja surat Ini. Martin Luther. Oh, udah ada buku Martin Luther kan benci Yahudi, bahkan Holocaust itu termotivasi gara-gara itu. Aku bisa buktikan. Nah, ini yang kurang ajar tuh ini. Mereka mempercayai kitab orang Yahudi, ya. Mereka sok-sokan ngemis-ngemis orang Yahudi itu. Pakai kitab Mazmur punyanya orang Yahudi, terkanon oleh orang-orang Yahudi. Mereka comot ayat itu, Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Indah banget kan nih ayat? Indah banget. Kurang ajarnya lagi ada orang Yahudi kemudian yang gua bilang tadi ke Jordan tuh nanya-nanya tuh. Jordan justru membuktikan bahwa betul ada perubahan-perubahan. Lu mau nampol Bang Billy, lu Jordan ada pandangan Bang Billy aja lalu. Nah, ini yang kurang ajar tuh si ini nih, ini yang kurang ajar nih. Ketika Taurat di situ adalah cara hidup menurut Tuhan, kata Paulus, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang kenal dosa. Gara-gara kitab Taurat orang berdosa, coy. Padahal Tuhannya orang Yahudi di kitab Mazmur bilang, bagaimana caranya hidup tidak bercela, hidup menurut Taurat Tuhan. Orang datang di abad pertama ngaku dipilih sama Yesus, bilang ini gara-gara kitab Taurat yang dikasih Tuhannya Bang Billy, berdosa orang-orang nih. Ini yang parah ini. Nah, yang kurang ajarnya lagi nih. Ini nih yang kurang ajar lagi nih. Dalam kitab Mazmur yang mereka percaya sebagai Tuhan yang sama yang mengirimkan ini ke Daud, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, selaras dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan Taurat itu ada cahaya di dalamnya. Nggak ada Al-Qur'an bilang Taurat itu seperti kalian mengatakan Taurat apa? Kalian tuduh, bahkan bukan cuma Taurat Tuhan, kalian bilang terkutuk. Lihat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Wah, hukum Taurat itu kutukan ternyata. Ini yang kurang ajar. Lalu kalian bilang umat Islam membenci Yahudi. Hei, summa tawallaitum illa qalila minkum. Ada sebagian dari mereka yang tidak kurang ajar. Nah, Allah memang marah kepada orang yang kurang ajar. Bahkan jangankan orang Yahudi dengan orang Nasrani, orang Islam pun kalau kurang ajar masuk neraka. Kau pikir Tuhan kami rasis? Kayak Tuhan kau.
ya kan? Lucu, haleluya nih. Jordan, bahasa Indonesia dulu belajar ya. Tadi Jordan bawa ini nih, lucu nih Jordan nih. Jordan bawa Yesaya pasal 24 ayat 5 tuh. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Jordan, jangan sama gua diskusi, sama Bang Billy diskusi masalah ini. Ah, Jordan parah. Lanjut Bang, cuma kalau ada sisa sedikit Bang, lanjut Bang. Iya, baik. Jadi di Islam itu Davin, umat yang kemudian dikatakan oleh Al-Quranul Karim, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Itu di Islam. Lalu kenapa ada pertentangan? Ya, karena tidak semua Yahudi itu taat kepada Tuhan. Ada juga yang membangkang. Inilah yang diceritakan Al-Quran. Jangan Anda sapu ratakan. Ya, Al-Quran mengatakan, apakah mungkin kamu masih mau percaya kepada mereka? Padahal sebagian daripada mereka itu mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Tidak semua, sebagian, kata Allah. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma akhalu wa hum ya'lamun. Sebagian, tidak semuanya. Sebagian yang dimaksud ini adalah yang meninggalkan tanah Yahudi, tanah Israel, keluar mendirikan Kristen. Matius 23 nomor 15. Itu yang dimaksud. Yahudi yang merubah. Kalau Al-Quran Anda mengatakan keliru Al-Quran itu, coba Anda tunjukkan kitab Anda dan tunjukkan kitab saudara kita Yahudi. Sama enggak? Sama enggak? Di tengah-tengah orang kaya berubah menjadi di tengah-tengah orang jahat. Sama enggak tuh? Perjanjianmu berubah menjadi perjanjianku. Sama enggak? Al-Quran tidak pernah bisa Anda salahkan. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Injil, tidak pernah. Tapi seketika wahyu dari Ilahi mengatakan sebagian dari mereka merubahnya. Hari ini kita buktikan. Oke, perjanjianmu dirubah menjadi perjanjianku. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 bahwa sebagian dari mereka itu ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang Taurat, tetapi kemudian bercerita tentang Taurat. Mereka hanya mengada-ada tentang Taurat, sehingga mereka menuliskan sebuah kitab di mana kitab itu mereka katakan dari Allah, dari Tuhan, tapi ternyata bukan dari Tuhan, melainkan dari tangan mereka sendiri. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Lalu ayat selanjutnya, setelah mereka berangan-angan dan berduga-duga, kata Allah, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mari kita buktikan. Apakah Al-Quran bohong? Kita buktikan. Buka Lukas 24, data 44, 45, 46. Ada di situ dikatakan, aku Yesus berkata, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Taurat. Coba tanya kepada akhi Billy, ada nggak tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias mati bangkit? Nggak ada. Al-Quran salah. Lagi Taurat ya, Taurat nggak ada. Al-Quran salah? Tidak salah. Jadi, aduh, kalian itu penumpang gelap. Mohon maaf saya katakan bahwa, mohon maaf ini, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50:17. Beres ini timernya ini nggak beres nih timernya ini, tengok. Selesai. Kristen Ya, disebut, waktu kan 3 menit bro. Gimana sih? Kristen dulu, disebut belum selesai. Loh, kok sebagai diam dulu, ini waktunya dong, yang nggak boleh Kristen- begitu. Makanya saya bilang, Kristen disebut, timernya ada nggak nih yang adil ini? Kristen Repot juga kalau disebut- begini kan. Kristen Coba. disebut, Kabur. Gimana nih Kristen host? Kristen disebut sebagai guguk Gimana oleh nih host Yesus. timernya ini nggak beres ini? Pemakan Kita 3 menit, mereka yang udah 8 jatuh menit ini. dari meja Bani Israel. Mereka Jangan 8 menit loh saya menangis, hitung. Loh, Jangan bukan soal nangis, menangis. Justru kalau kalian perkosa waktu saja, kalian udah kalah, itu loh maksud saya. Iya kan? Nah, giliran kita nggak nih, gimana nih timernya? Ya, silakan Anda buktikan bahwa Kristen itu Oke. adalah dari Yahudi. Silakan. Haleluya. Coba masih jalan aktifkah ini timer enggak? Atau Itulah gimana? nggak tahu Kita saya. percuma. Lagi sholat kayaknya, Khadijah. Ah, itu dia. Nah itu. Kalau- Jadi
Bagus Gimana ini, bagus coba? ini, bagus Jangan ini. dulu kita ngomong kalau jangan Atau dulu kita Preti ngomong aja deh. kalau- Preti kayaknya bisa netral ini Preti. Bisa nggak Preti apa? Jadi di backing sini timernya? ada ajaran Bani Ishak, ada ajaran Bani Sudah, Ismail. sudah, Nah ini sudah. Kristen ajaran dari Bani mana ini dia? Sebentar dulu. Nanti saya bisa buktikan kok. Kalau kau itu bukan Nabi, kau bukan Muhammad, bisa saya buktikan dari Al-Quran. Santai aja. Bani kau. Ismail dan Bani jangan Ishak di terguncang. sini ada yang mengajarkan Ayo ajaran. dong, atau gini, yang di bawah, Ini Kristen yang dari di Bani bawah apa siapa? Yang di bawah yang bisa bikin timer dong, naik dong. Biar agak seru diskusi kita, biar sehat. Ya, Ayo yang siapa di bawah. bisa timer? Turunkan dulu satu orang Muslim siapa ini? Yang nggak bisa Semangat digantikan. sore. Kayaknya ada adik saya di sini. Adik Ishak. Sore dek, gimana kabar? Gimana nih? Oh itu si Nabirong. Loh Nabirong apa diturunkan tadi? Turun sendiri dia. Belum nggak dengar. Oh oke, Bang, Nabirong tadi kamu jauh dari naik perangkat. buat timenya. Nah, tuh udah tuh Khadijah udah. Buka timer. Tadi saya sudah WA Bang Billy soalnya. Iya Bang, lanjut Bang. Ya. Udah? Iya, iya. Udah selesai ya. Berarti ini berapa menit? 5 menit loh saya hitung. Iya Bang. Oke. Iya Bang. Iya, oke Bang. 5. Oke, siap ya. Jadi begini. Oke, hal sangat sederhana dulu. Kata si ya kan dan dia merujuk ke tentang orang Yahudi. Maka sekali lagi akan saya tanya dulu si Billy selaku orang Yahudi. Billy, adakah nama Muhammad di dalam Taurat? Nggak ada. Di dalam Quran nggak ada. Ah, nggak ada. Itu satu poin cuma ya. Jadi kamu sudah Iya, gagal iya, nggak mengatakan apa-apa. Al-Quran Nggak itu masalah. benar. Nggak Udah masalah. rileks lah. Astagfirullahaladzim, santai. Oke. Terus, Yang iya. kedua, ya kan? Ini yang dikatakan tadi masalah rasis. Ini dari Ripa. Tahu nggak kamu? Yang rasis itu ketika ada di At-Taubah 29 mengatakan, ya kan, bahwa orang yang harus diperang itu apabila dia tidak masuk agama Islam. Oke, tetapi di ayat yang lain dia mengatakan bahwa biarkanlah dia mengimani sesuai agamanya. Ya kan? Atau yang sering kita dengar yaitu lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Faktanya, ketika kau menarasikan masalah rasil, sungguh terbongkarlah bahwa Islam itu memang rasis. Yaitu gagal yang dikatakan tadi agamamu, agamaku ketika kita temukan di At-Taubah 29 perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Rasis benar ini memang Allah kau. Ya, kamu yang membuka kata rasis maka saya bongkar itu. Mungkin saya inilah pemberi jalan lurus buat kalian menurut Al-Fatihah ayat 6. Oke? Nah, selanjutnya tentang apa lagi kau bilang tadi Juma? Atau coba Jordan dulu, Jordan. Oke, tadi dikatakan tentang Holocaust. Holocaust yang mana yang dimaksud nih? Ada banyak kejadian tentang Holocaust. Contohnya di zamannya Hitler, dia itu membunuh ya, terjadi. Sehingga ada di mana di Sulawesi Utara itu didirikan suatu tempat Holocaust untuk mengenang orang Yahudi di sana. Lalu yang dimaksudnya di mana? Hubungannya dengan Martin Luther kok jauh sekali, Bu. Martin Luther itu abad 15. Nah, di zaman Hitler itu tahun 1940-an itu. Ya. Komunis di sana. Lalu kaitannya dengan Kristen itu gimana? Nggak nyambung. Baru tentang bagaimana hukum Taurat itu kok mau dikatakan agamaku kok kenapa? Di dalam Al-Quran ngutip-ngutip ada Injil, ada Taurat. Agamanya Taurat kan agamanya Yahudi. Kristennya Injil. Lalu kenapa ada dua kata ini, Taurat dan Injil ini, kok ada di dalam Al-Quran? Mau mengatakan agamaku, kok mau nyinggung-nyinggung agama orang? Ya, itu jadi tolong ya, seperti dikatakan di sini, bagaimana kebohongan yang dibangun oleh Al-Quran itu Nabi ada di dalam Taurat itu nggak ada, sudah dibuktikan, sudah dikatakan, berarti sudah jelas ya, sudah diakui tadi bahwa memang Al-Quran mengandung sedikit, mohon maaf ya, kebohongan di situ yang sudah tidak diakui oleh Yahudi bahwa itu tidak ada seperti itu.
Ya, itu saja dulu ya. Silakan. Oke, saya tambah. Ini adalah tuduhan yang sangat tidak baik ya ketika mereka mengatakan Kristen mengemis-ngemis orang Yahudi. Saya mau tanya lagi kamu, Billy. Kamu tahu tidak bahwa murid-murid Yesus adalah orang Yahudi? Kenapa? Apakah kamu tahu bahwa murid-murid Yesus adalah orang Yahudi? Nggak ada urusan dengan Yesus. Yang saya tanya, apakah murid-murid Yesus adalah orang Yahudi? Nggak ada urusan dengan Yesus. Kalau kamu nanya ke Yahudi Yesus, kamu salah alamat. Oke, mungkin kamu di sini takut. Kemarin saya tanyakan itu sama kamu. Sebentar, saya tahu kamu ini dalam keadaan tertekan. Dengar. Kemarin, dengarin dulu. Oke, sekarang waktu saya. Terserah. Kemarin ini saya tanyakan sama si Billy Yahudi yang mengaku-ngaku Yahudi ini. Ini giliran saya dong, jangan terguncang. Oke. Kemarin ini saya tanyakan kepada, waduh, ini parah memang roomnya ini. Roomnya ini memang nggak netral ini roomnya nih. Ya. Kemarin saya pertanyakan kepada Billy Yahudi ini ketika saya tanya, apakah murid-murid Yesus bukan orang Yahudi? Oh iya, murid Yesus orang Yahudi. Sekarang dia takut di depan Jumat. Kita nggak tahu walau apa yang membuat dia begini. Oke? Sudah, saya pernah itu katakan sama kamu di room kamu. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian, sudahlah bro, sudah. Nanti saya tunjukkan buktinya. Oke? Bro, saya pernah tanya itu waktu siang-siang kita debat diskusi di room ini juga. Oke? Jangan jadi orang munafik. Orang Yahudi tidak pernah munafik. Ingat itu. Yang munafik kau. Oke. Kamu sudah pernah saya tanyakan itu. Apakah orang Yahudi adalah orang murid Yesus adalah Yahudi? Kamu mengatakan ya, memang orang Yahudi, orang murid Yesus adalah orang Yahudi. Ya sekarang kamu coba ingkar. Kenapa? Takut sama Jumat? Astagfirullahaladzim. Oke. Sekarang giliran saya, kamu diam. Kamu di sini yang punya room. Oke. Sekarang diam. Dia yang kabur, ngaku kita yang kabur. Waduh, parah ya. Ini roomnya nggak apa. Giliran Kristen ya, ini pada terguncang. Oke. Kemudian begini. Si Juma mengungkit sebuah dari ayat kitab yang mengatakan bahwa si buta huruf yang berangan-angan ini sama sekali bahwa si Juma ingin menggampar Muhammadnya yang buta huruf di surat Al-A'raf ayat 158. Siapa nabi atau yang dinubuatkan si buta huruf itu? Ya Nabi Musi Muhammad yang tertulis di surat Al-A'raf ayat 158 bahwa nabimu adalah ummi yang tidak bisa baca dan baca tulis itu. Oke? Terjawab sudah Juma. Habis bang, habis bang. Silakan. Habis kan? Oke. Bang Zuma. Saya dulu. Oke, silakan. Ya abang dulu, aku terakhir nanti sedikit aja. Mengenai buta huruf, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ummi, induk, pemimpin, ya, penghulu daripada orang-orang yang buta Taurat, buta Zabur, buta Injil. Yes, tapi beliau tidak buta Al-Quran. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Apa yang diterangkan kemudian oleh Allah, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau dituntut untuk mengajarkan, membacakan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Beliau ummi Taurat, ummi Zabur, ummi Injil. Yes, betul. Tapi di dalam kitabmu dikatakan bahwa Yohanes itu buta huruf dan idiot. Kalau buta huruf itu artinya mungkin karena dia tidak pernah membaca Taurat ya, jadinya dia buta terhadap Taurat. Tapi kalau idiot, Petrus dan juga Yohanes disebut idiot. Paham kamu? Lalu kemudian ketika Anda bercerita tentang apa yang Anda narasikan, Anda harus tahu dulu, Anda harus paham dulu bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Berapa kali saya harus sampaikan kepada saudara, yang disebut domba itu Bani Yakub. Yesus datang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Anda siapa? Anda bukan Bani Yakub. Anda siapa? Jadi ketika kemudian Al-Quran menarasikan ada yang buta huruf, ya Anda lah itu yang tidak mengerti tentang kitabnya Yahudi, tapi ngaku-ngaku sebagai penerus Yahudi. Terkait dengan ajaran yang Anda baca dalam Al-Quranul Karim, siapapun Nabi datang, Abraham datang kepada kaumnya, kepada keturunannya. Siapa yang tidak bersunat, apa itu yang dikatakan di Kejadian 17? Lenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum perjanjianku. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa, siapapun yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibasmi, kepung, basmi, matikan, ya dimatikan. Yesus juga begitu.
Lukas 19 nomor 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu kata siapa? Yesus. Kenapa itu tidak terjadi? Ada Lukas 19:27. Kenapa itu tidak terjadi? Karena pengikut Yesus cuma 11 orang. Andaikan dia menguasai tanah Yerusalem pada saat itu, habis orang Farisi, habis orang Yahudi, habis rabi-rabi imam-imam dihabisin oleh Yesus. Untung saja pengikutnya cuma sikit. Oke ya, jadi kamu banyak belajar dulu. Lukas 14 nomor 29. Dengarkan, Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayah kandungnya, ibu kandungnya, istrinya, anak-anak kandungnya, saudara-saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau mau jadi Kristen harus benci Waduh, ayah itu ibu. bertentangan dengan Torah. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu Gimana? Bang Bil, ini 5 menit ya, 5 menit ya. Gimana? Oh sorry. Di mana, Silakan Dinda, silakan. Sorry. 5 menit, 5 menit Bang Zuma, 5 menit, enggak 5 menit. Kayak tadi. Aku 5 mulai menit. 5 menit saja. Zuma. Iya, Aku 5 menit. 5 menit, iya 5 menit. Lukas Oh, Bang 14 Zuma 5 menit. 26. Lanjut. Oke. Jadi kalau Anda ingin menarasikan seperti yang Anda bawa Al-Quran, At-Taubah dan seterusnya, itu pada masa transisi ketika mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah diajak untuk menjadi seorang Muslim. Tapi kemudian mereka memerangi Rasulullah Muhammad SAW. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada kaumnya, Nabi Musa juga dijajah oleh kaumnya, ditolak oleh kaumnya. Sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang menolak. Itu belajar lagi. Nah, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apakah dia diterima? Tidak diterima, katamu kan? Tidak diterima. Bahkan dia keluar dan mengajarkan kemudian kepada orang Di Roma, mute. padahal kagak. Double suara Abang Zuma. Mbak Khadijah di mute dulu biar enggak double suara Bang Zuma. Iya. Jadi yang perlu Anda pahami di sini adalah Bani Israel itu di mata Allah adalah bangsa pilihan. Al-Maidah 1 surah kamu baca. Di antaranya Allah mengatakan, "Inni ma'akum, wahai hambaku, 12 raja dari Bani Israel, aku bersama dengan kalian." Tapi di antara mereka ada yang ingkar janji terhadap Allah. Wajar dikasih hukuman, wajar. Meskipun ada yang dikasihi. Wajar. Kalau salah ya dikasih, wajar. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Sementara di ajaran Paulus, Taurat itu dianggap sampah. Bagaimana itu? Ketetapan Tuhan yang menyelamatkan manusia justru dianggap sampah. Lalu Yesus dijajakan ke Roma dan Yunani. Laris manis, jadilah Kristen. Demikian. Oh, sudah habis Bang. Aku boleh? Oke, haleluya aku ya mau Kan jawab atau 5 sebentar menit dulu. berdua? Sudah Khadijah. sudah apa? 5 menit bagi-bagi, Ripa. 5 Oh, 5 menit bagi-bagi. dulu, Udah. Bu. Nanti aku masuk. Lanjut Kristen dulu. Iya, Itu iya, aku. oke. Oke, ya, saya mau jawab dulu ya. Lukas 19 yang dikatakan oleh Bang Juma itu berupa tentang cerita tentang perumpamaan. Dan di manakah murid-murid membunuh ya yang dikatakan di dalam ayat itu. Bunuhlah dikatakan apa di situ ya? Sorry ganti ini. Ya. Dikatakan akan bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di mataku. Peristiwa ini terjadi tidak? Karena ini merupakan perumpamaan yang nantinya merujuk kepada akhir zaman, ya. Itu artinya di situ. Baru kenapa saya bertanya tentang tuduhan Holocaust? Yang mana yang dimaksud? Tidak ada jawaban, cuma memframing aja ayat-ayat yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan tadi. Coba yang dibahas itu yang kita perdalami, bukan terlalu melebar ke sana kemari. Ini sudah jelas kok. Yang kita bahas kenapa lari-lari, loncat sana, loncat sini. Wow, ini diskusi kayak apa ini? Oke ya, jadi sekali lagi tentang kebohongan yang dibangun di dalam Al-Quran itu sudah dibuktikan bahwa ada nabi palsu yang kalau dikatakan berkata-kata ya, tetapi ternyata tidak diakui. Ya itu sudah jelas, maka ngapain mau ikut itu? Tapi itulah agamaku, ya itu yang betul. Ya, oke lanjut teman. Ngomong apa sih nggak jelas muter-muter. Jadi begini ya,
lucu Jumaini ketika dia mengatakan saya yang buta huruf. Saya khawatir si Jumaini menginginkan saya menjadi pengganti Nabi Muhammad. Ini ironis sekali. Saya nggak ridho loh kamu jadikan Nabi Muhammad, karena saya nggak mau nanti menikahi bocah kecil loh. Oke? Jadi ketika kamu mengatakan bahwa buta huruf itu juga kamu katakan idiot, berarti sama saja Jumaini selaku Muslim mengatakan Nabi dia idiot. Astagfirullahaladzim, nauzubillah bin zalik. Ini penistaan besar kepada Nabi kau sendiri Juma. Ketika kau sadar bahwa Nabi kau buta huruf, lalu kau mengatakan yang tidak bisa baca itu idiot, berarti Nabi kaulah yang kau katakan idiot atau tolol. Astagfirullahaladzim. Pelanggaran. Jangan begitu dong Juma. Ya. Pelanggaran. Ya. Debat boleh, tapi nggak boleh menghina. Yuk naik lagi. Ya, lanjut ya. Yang di dalam ayatnya yang tadi ya, berapa tadi ya? Al-Araf 157. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa kebutaan dari di dalam ayat ini berbicara tentang Injil dan Torah. Ini salah. Dikatakan itu begitu jelas tidak bisa baca dan tulis, entah itu kitab Injil, entah itu kitab Taurat atau kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, dia nggak bisa baca. Bukan berbicara tidak tahu tentang Torah dan Injil. Salah Mang, jangan berasumsi. Itulah yang dibangun oleh Bang Zuma ini. Ya, jangan seperti itulah. Ya, jangan menafsir seperti itu. Itu jangan membodohi ya, sebab di dalam tulisan itu sudah jelas. Butanya di situ memang sama sekali nggak tahu huruf A, huruf B. Itu bukan tentang buta Taurat dan Injil. Ya, oke, itu aja dulu. Oke, saya tambah lagi ya. Jadi tolong ya yang kamu punya room, makanya dia harusnya awalnya kamu nasihati, narasi dia menghujat. Ketika saya ulas balik, kenapa Anda menuduh saya itu ya melanggar? Ya harus netral bro. Ya, saya nggak tahu entah apa yang terjadi pada kamu ngatain bodoh tadi, ada kata bodoh. Ya dia mengatakan, si Juma kan pertama mengatakan idiot. Itu ada tertulis memang idiotai. Ya sudah, persamaan idiot apa? Persamaan idiot apa? Bukan. Kamu ini gimana sih kok bela Islam sekali, padahal kau nanti dibunuh mereka juga kok. Idiot. Padahal kau juga telah dibunuh mereka kok untuk pengampunan dosa mereka. Ada apa sih dengan kau Billy? Oke, saya lanjut ya. Kan di sini juga kalau ada yang ngomong kasar, aku keluar. Lah tadi si Billy yang memulai, kata-katanya nggak beres. Ya kan Gimana ada sih? tertulis di dalam. Iya, idiot persamaan katanya apa? Kan TOLOL juga. Gimana sih? Tadi kamu bukan mengarusu kepada itu, kamu merujuk kepada Zuma. Itu kan nanti aku kasih video. Ini gimana ini? Aduh, nggak netral ini roomnya kalau begini susah juga debat begini. Inem nggak ngerti dia, ada William nggak paham. Aduh, udah. gimana ini? Lanjut aja. Lanjut ya Poin-poin Bang, lanjut pentingnya ya. itu loh. Jangan kemana-mana. Poin Nggak pentingnya itu seru loh. dia, makanya dia putus asa dia karena nggak bisa menghujat di sini. Nggak seru kata dia. Ini belum Saudaramu yang transmisi menghujat kitab suci. dibiarkan. Ini Itu belum loh. transmisi kitab suci loh, Le. Gimana lah kalian ini ya? Terguncang banget udah sampai dibantu-bantu Bisa lanjut, Bang. Yahudi pun Bisa masih lanjut. terguncang. Lanjutlah itu ajak Bang Hale bisa lanjut, Bang Hale. Oke, saya lanjut Yuk, ya. lanjut Oke, ya. saya lanjut. Oke, jadi sebenarnya gini ya, saya bantu kamu. Saya coba lagi bela Al-Quran. Sekalipun kamu mengatakan bahwa Nabi kamu itu adalah buta huruf, ya sebenarnya ada kontradiksi. Ya, sebagaimana termaktum di surah Al-Araf 175 bahwa Nabi kau bisa membaca Al-Quran. Lagi-lagi kontradiksi. Ya kan, sama seperti ayat-ayat lain yang mengatakan, ya kan, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi ternyata di At-Taubah 29 jelas, perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Jadi banyak kontradiksi yang akan saya kupas, yang saya akan tunjukkan kepada kalian. Satu ayat Al-Quran kalian tunjukkan sama saya, bisa saya buktikan yang kontradiksinya. Ya. Jadi tolong jangan dulu terguncang, dan saya juga harap di sini diskusinya sebagai pemilik akun roomnya netral lah ya, jangan ikut-ikutan. Nah, Ya. Dah, saya aku masuk. itu Aku data masuk ya, Bang. yang data idiota itu mana yang idiota. Jadi nggak di Kisah nggak di- para nggak di- rasul,
Kisah para Kalau Rasul Zuma 4, itu 13. ngomong kasar gitu atau Pada aku yang atau bukain bohong. deh, aku yang bukain. Kisah para Rasul berapa Bang Zuma? Ya, coba. 4:13 deh. Di situ ada kata agramatoi. KPR. Agramatoi itu tidak sekolah atau bahlul. Tidak terpelajar. Iya. Lalu ada Ya, kata bentar, kita buka data idiotai. dulu ya. Jadi dia tidak terpelajar dan idiot. Ya. Jadi Kita buka data Zuma belum nggak diskusi ngatain, memang tertulis begitu. Ya kita lagi Coba. lagi belum diskusi, jangan bentar waktu dulu. Kita lagi bahas data aja. Nih aku bukain bentar. Ya, coba. Kisah Kalau para data kan Rasul lebih 4 nomor gimana? 13 Bang. Gimana? Oke, tidak terpelajar ya. Nanti dilihat Agramatoi sama KBBI. Nanti dilihat KBBI-nya Idiotai. idiot itu Idiotai. apa gitu. agramatos sama Idiotai. tomatos. Di Dibuka sini dong. Agramatoi Antropos. eisen kai Dibuka. idiotai. bentar. Ini ada nih, bentar. Kita buka guys. Yes. Aduh guys, Ya. kok terjemahannya jadi begini? Orang Ini ini ya. kok jadi bersahaja di sini? Mulai Umi. Betul, belum. Ini kita masih lihat data, jadi kita belum masuk dalam diskusi. Karena kan kita mau mengklarifikasi apa betul Bang Zuma menghujat Iya. gitu loh. Oke Uni. Kita mau membuktikan aja. Nah, ini ya, ini KPR ya, KPR yang dimaksud. Kemudian di sini adalah ada kata idiotes tuh, idiot, kata idiot, orang yang bersahaja. Agramatos tidak terpelajar, idiotes ini. Ya ini agramatosnya apa? Mana? Jadi di TB nggak dituliskan, dihilangkan malah. Iya. Nah ini cuma tidak terpelajar agramatov. Tapi kalau di ITL-nya kita akan menemukan ada tambahannya di sini, idiotes, idiot. Ya. Idiot. Nah, oke kita masuk ke ranah diskusi sekarang. Ada 3 poin ya. Pertama, apakah betul umat Kristen ini baik sama orang Yahudi? Nah, mari kita lihat petinggi mereka. Ya. Dan ketika Katolik Roma menerapkan penganiayaan inkuisisi gereja, orang-orang Yahudi pun masuk dalam daftar sebagai musuh gereja, DOR ya. Dan ini Katolik. Martin Luther bagaimana? Ya seperti yang udah kutunjukkan, Martin Luther membuatkan buku Judensio, kesalahan orang Judensio, dan itu hinaannya luar biasa. Baca sendiri bukunya, aku nggak ada waktu buat nunjukin. Yang kedua ini poin aku. Poinku tentang tidak bisa membaca tadi ya, tidak bisa membaca ummi ya. Nah, sorry, belum. Ini poin aku. Nah, jadi di sini ada dalam surah Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnuna. Di sini dan diantaranya ada mereka buta huruf. Tapi buta huruf ini bukan bermaksud mereka tidak bisa baca tulis, tapi maksudnya adalah mereka tidak memahami kitab Taurat. Mereka tidak paham dengan kitab suci, tapi sok-sok ngomong. begitu. Nah, apa buktinya bahwa mereka bukan orang tidak bisa menulis? Ini, nih. Nah, jadi definisi ummi pun kau nggak paham. Soalnya kau cuma dapat bahasa Indonesia doang. Nah, karena di sini baru Allah katakan, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Jadi orang yang sama ini celakalah bagi mereka kalau mereka menulis kitab dengan tangannya. Maka ini tidak bermaksud bahwa orang ini adalah orang yang Jadi ummi dalam umminya makna itu yang kau maksudnya maksud. ummi. Karena kau cuma tahu bahasa Indonesia doang. Bahasa Arab itu pakai kaidah bahasa Arab. Makanya kau belajar bahasa asli ya. Dan kemudian kau tadi bilang, kau tanya Bang Billy, nggak ada Nabi Muhammad namanya di dalam kitab kalian kan Bil? Kau gitu. Tapi anehnya ya, yang anehnya sekali, LAI orang Kristen sendiri yang memasukkan nama Nabi Muhammad dalam kitab kau. Dari mana aku tahu? Nah, ini LAI, kau tuntut ini LAI. Kau tengok Hagai pasal 2 ke 7 ini ya. Kau tengok ketika ada di sini kata apa terjemahan dari asal kata nama Nabi Muhammad. Kau tengok ini katanya apa? Yang indah Nabi kami. Indah diterjemahkan sama LAI. Apa di sini? Kita lihat. Nah, ini dia Cemdah yang asal katanya, ini bukan aku yang bilang ya. Ini apa ya? Orang kalian lah, orang Kristen ya. Kalau orang Yahudi dia nggak terima, tapi kalian lah orang Kristen. Apa ini? The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad come from the root ya. Ini asal kata dari nama Nabi Muhammad kalau dalam bahasa Arabnya Muhammad ini. Nggak tahu kau ini? Nggak tahu kau? Belajar kau. Jadi kalau orang Yahudi kau tanya, nggak ada. Kau tanya sama LAI, kok ada nama Nabi kami di kitab kau? Kok di kitab kau? Di kitab Bang Billy. Aneh kau. Kau tuntut orang Yahudi tanya nama Nabi Muhammad, kitab kau masukkan nama Nabi kami. Nah kemudian apa tadi ya? Mau aku bilang tadi ya. Nah ini yang aku bilang tadi, merubah-rubah kitab suci. Terima kasih Pak Jordan ya. Pak Jordan tanyalah sama Bang Billy itu. Lanjut Bang Zuma. Kenapa itu ada dirubah-rubah hukum? Lanjut Bang Zuma. Iya,
Jadi gini, saudara, ya. Jadi ketika Anda mengatakan buta huruf itu betul yang dikatakan oleh adik saya tadi. Buta huruf yang dimaksud ini bukan buta membaca abjad, karena Rasulullah Muhammad SAW itu pandai membaca Quran. Tapi yang dimaksud di sini buta huruf ummi tentang kitab terdahulu. Tentang kitab-kitab terdahulu. Apa buktinya? Baca Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tahuttuh biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis kitab sebelumnya, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Paham itu? Jadi yang dimaksud buta huruf di situ, ummi di situ tidak paham Taurat. Hentikan ya ayatnya. Hentikan dulu waktunya kasih. Ini kayak pakar Al-Quran ini kayak pakar Al-Quran ini, kayak orang lagi nguji sastra Arab. Oke, Pak Ustadz. Baik. Al-Ankabut ayat 48, Pak Ustadz. Silakan. Mudah-mudahan Anda bisa menerangkan kepada saya nanti nahwu Arabnya. Oke ya, lanjut ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika berbicara tentang ya Allah ya Karim, Masya Allah, ini lulusan Mesir kayaknya ini. Bukan cuma mau ingin tahu ayat itu aja. Lanjut. Al-Ankabut ayat 48. Kami Muslim itu tidak pernah mengada-ngada, apalagi kalau tentang kitab kami pernah. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi yang dikatakan buta huruf di sini yang tidak ngerti tentang kitabnya orang Yahudi, tapi menuliskan dan menceritakan tentang itu. Sedangkan yang dikatakan surah Al-Baqarah ayat 9, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Nah, kenapa demikian? Karena mereka menulis surat, ini Bang Billy juga harus tahu ini. Orang-orang Yahudi pada masanya menulis surat membawa-bawa Yahudi, membawa-bawa Israel, membawa-bawa Nabi Musa. Tapi anehnya, kitabnya itu tidak ditujukan kepada Bani Israel, ditujukan kepada Roma, ditujukan kepada Yunani. Ada apa ini? Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran menyeru kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Yahudi. Al-Quran menyeru mereka. Lah kamu kitabmu, Paulus nulis 14 kitab, tapi bukan kepada Yahudi. Kan lucu. Makanya di dalam kisah para rasul di dalam kitab saudara, dikatakan di pengajaran Paulus, di kisah para rasul Paulus atau Lukas, kisah para rasul 23 nomor 12 dikatakan begini. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan ataupun mereka tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Kenapa bisa mereka bunuh Paulus? Karena orang Yahudi paham tentang kitab Yehezkiel 44. Maksiat yang paling besar di antara semua maksiat yang dikatakan oleh Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah memasukkan orang-orang kafir ke dalam bait suci, yaitu mereka yang najis, yang tidak bersunat. Dan itu dilakukan oleh orang Romawi. Baca Yehezkiel 44 nomor 7 sampai nomor 9. Ya, Paulus itu dikatakan ingin dibunuh dikarenakan mereka masuk ke dalam tubuh Romawi Yunani, ngaku-ngaku sebagai bagian dari mereka dan memasukkan orang-orang najis ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Pahami itu. Itu yang Anda harus paham. Jadi kemudian orang Yahudi berkomplotan untuk membunuh Paulus pendiri agama Kristen karena dia adalah pengajar bidat di tengah-tengah Bani Israel. Lanjut. Sudah habis, bukan lanjut lagi. Oke, giliran kami ya. Sudah timer standby. Oke ya. Ya, saya mulai. Saya dulu haleluya ya. Tadi dikatakan tentang kekerasan yang dilakukan oleh Roma ya. Saya katakan itu cuma tidak ada dasar hukum yang di dalam Alkitab itu menyatakan harus melakukan begini-begini. Itu resiko pribadi atau resiko organisasi yang melakukan itu. Tapi di dalam ayat-ayat itu tidak ada seperti itu ya. Baru yang kedua, bagaimana dengan kekuasaan Ottoman ketika menjajah Arab Saudi? Ya, sampai Arab Saudi merdeka itu tahun berapa? Dengan bantuan siapakah Arab Saudi ini terbebas dari kekuasaan Ottoman? Itu tidak lain karena dia berteman dengan orang Inggris. Nah, Ottoman ini dia memiliki dasar apa? Paham apa? Itu Al-Quran yang dia bawa.
Bahkan di tempat kediaman Nabi aja dia menjajah, menguasai sehingga Arab Saudi itu belum merdeka. Tahun berapa Arab Saudi merdeka? Itu dibebaskan, dia merdeka karena dia dibantu oleh Inggris. Gitu dong. Jadi ajaran mana yang melakukan hal-hal yang katakanlah kekerasan seperti itu ya? Itu sudah jelas sejarahnya ya. Baru tentang Ankabut ini, makanya saya mau tanya ini tentang Ankabut ini. Dikatakan di situ Muhammad ini tidak pernah membaca satu kitab pun ya. Jadi memang dia tidak tahu membaca, bukan soal tidak tahu. Kenapa tulisannya membaca, atau harusnya dia tidak tahu tentang isi Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Ia tidak pernah membaca satu kitab sebelumnya. Ya jelas saja, karena dia memang tidak tahu dari mana juga dia mau membaca itu. Ya itu ada di dalam Ankabut 48 tadi itu. Makanya saya ingin tahu ayat ini. Yang ternyata dia memang tidak bisa menulis karena apa? Membaca aja nggak bisa, apalagi menulis. Ya, bagaimana dia mau mengetahui tentang kitab Torah itu dan kitab-kitab sebelumnya? Karena memang dasarnya seperti itu. Ya, itu silakan lanjut. Haleluya. Iya, jadi begini ya, saya kadang kasihan nengok si Ripa ini memaksakan nama Muhammad. Kamu tahu nggak, di zaman jahiliyah sebelum lahirnya Nabi kau nama Muhammad, udah banyak loh orang menggunakan nama Muhammad. Ya, jadi Ngarang aja lo. Muhammad itu, ya, nanti saya kasih referensinya, ya, bahwa nama Muhammad digunakan di zaman-zaman jahiliyah sebelum Nabi kau datang. Sekalipun kita katakan di situ Muhammad yang mana? Ya kan? Jadi malulah model-model klaim. Belum lagi kalau kita merujuk ya perang, yaitu tentang perang gajah. Ya, bahwa nama gajah yang diduduki oleh, ya jadi jangan model klaim lah. Masa iya sih nama gajah juga terus kau samakan dengan nabimu, kalau sama-sama artinya yang terpuji. Ya kan? Lalu dikit lah, ya jangan dipaksakan. Kemudian begini, saya menemukan satu kebohongan dari Ustadz Juma ini, ya, di Al-Ankabut ayat 48. Kita bacakan pelan-pelan. Dan kamu tidak pernah membaca dan sesudah itu pun di sini dikatakan bahwa memang Muhammad tidak bisa menulis. Makanya dikatakan, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Jadi begini, biasanya Islam sangat pede dengan mengatakan nabinya adalah ummi atau buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Alasannya apa? Ini disebut biasanya suatu mukjizat, supaya dia tidak terfitnahkan, supaya dia tidak tertuduhkan untuk mengarang suatu kitab. Tetapi pada hari ini, sekonyong-konyong ini umatnya coba mengelak itu demi rasa malunya. Mungkin akibat Juma tadi mengutip suatu dalil dari Alkitab, ya, bahwa yang tidak terpelajar, yang tidak bisa baca dan tulis itu dia katakan apa tadi? Ya kan? Yang dia katakan apa tadi? Bego kah? Jadi dia malu gitu, karena sudah lebih dulu dia mengatakan bahwa yang tidak terpelajar itu, bahwa yang tidak bisa baca tulis itu adalah bego. Maka dia coba meralat menutupi kebenaran itu. Padahal selama ini ada dua pendapat memang di kalangan Islam. Karena memang terbiasa di kalangan Islam itu selalu ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi pendapat yang mayoritas selalu mengatakan Muhammad itu memang tidak bisa baca dan tulis atau ummi. Demi apa? Demi jadi sokongan menjadi mukjizat. Aku kepental kau Ale. Waduh, ya, aku mau tambahkan juga ya, karena waktu saya masih ada. Jadi jelas di sini, ini membantah ya. Jadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mau dikatakan tahu membaca dan menulis, ya itu ya tidak ada bu. Ini sudah jelas Al-Quran mengatakan. Ini kok mau dibantah lagi ini? Ya, jangan lagi bernarasi yang tidak sesuai dengan Al-Quran sendiri. Udah habis. Bang Zuma, aku minta 2 menit ya. Abang 3 menit nanti. Aku cuma kasih data-data aja. Bang Zuma, monitor. Ya, lanjut. Oke. Saya sambil Ya, renang. Lanjut. Ya. Jadi gini ya, tentang Umi udah kita jawab, tentang apa tadi itu, tentang nama Nabi Muhammad bukan memaksakan, justru kitab kalian
kalian yang memaksakan, orang Kristen sendiri yang tulis, kok aku pula yang kau sudut tuduh hale. Lucu kali kau. Ya. Jadi kita sekarang ada 3 poin sebenarnya. Siapakah yang membenci Yahudi, umat Islamkah atau Kristen? Nah, mari kita bahas. Pertama, nenek moyang mereka dulu. Nah, nenek moyang mereka dari mana kita tahu? Mari kita teman-teman lihat Makabe pasal ini. Makabe ini orang Protestan nggak percaya ini, tapi Katolik memasukkan ke dalam kitab kanon. Padahal Katolik dulu yang mengkanon. Tapi kok lucu pula ya kan, Protestan mengeluarkan. Nah, teman-teman baca ini. Apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya orang-orang Kristen kepada orang Yahudi? Mereka dipaksa membuat misbah-misbah dan kuil-kuil tempat pemujaan berhala, serta mempersembahkan babi dan binatang haram yang lainnya. Mereka dilarang menyunat anak-anak mereka, disuruh mencemar diri dengan cara apa saja supaya lupa akan Taurat Musa dan meninggalkan adat istiadat. Orang yang melanggar peraturan raja harus dihukum. Mereka bahkan dipaksa makan babi loh. Taurat pun disobek-sobek di ayat ke-56-nya. Di ayat ke-56 ya. Taurat disobek-sobek, mana sini? Di hadapan, di rumah-rumah, di jalan-jalan, pembakaran korban dilakukan. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Ini nih, ini nenek moyangnya orang Kristen. Dari mana aku tahu kalau itu nenek moyang Kristen? Karena ini lanjutannya. Lanjutannya adalah ini Martin Luther. Martin Luther membuat patung babi yang dimana ada orang Yahudi yang menyusu di sini. Ini ada sebuah gereja di kota Wittenberg yang dibangun tahun 1305. Gereja ini bernama Staderche, memiliki sebuah relief patung pornografi yang memalukan Judensiau atau babi Yahudi. Bahkan Yahudi dibilang babi di sini. Ini adalah gereja di mana Martin Luther berkhotbah. Martin Luther. Jadi kami tidak ada kebencian. Dari mana saya bisa mengatakan umat Islam tidak ada kebencian kepada Yahudi? Mari kita bahas ini ayat di Al-Qur'annya ya. Nah, ini tadi kalau kata Paulus, Taurat itu menjadi asbab orang berdosa. Apa kata Al-Qur'an terkait Taurat? Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nih, ini kata Allah tentang Taurat. Lalu bagaimana kata Allah tentang orang Bani Israel? Yahudi dan Yahudi ya, kata Allah tentang Yahudi dan Nasrani. Begini yang nggak rasis. Kalau kitab kalian rasis, kata Paulus tuh rasis tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kau bandingkan dengan kitabmu. Dan kau bandingkan dengan ajaran Martin Luther, di mana dia membenci sangat orang Yahudi nih. Kau tengok ini apa ini? Ini karya Martin Luther kalian ini. Kalian Protestan kan? Nah, bahkan kalian baca di sini tadi ya. Nih, baca tadi di sini. Bahkan yang menjadi musuh gereja itu siapa? Yang menjadi musuh gereja? Sementara nih. Dan ketika Katolik Roma menerapkan penganiayaan atas kebijaksanaan inkuisisi gereja, orang-orang Yahudi pun masuk di dalam daftar sebagai musuh gereja. Ini kebencian namanya. Nenek moyang Romawi kalian Ya, kenapa aku bilang nenek moyang kalian itu Romawi? Apa rasul untuk orang-orang tidak bersunat? Nah, silakan Bang Zuma dilanjut. Itu data itu, makan tuh data. Al-Quran mengatakan wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wahai Nabi Musa, tuliskanlah loh Torah, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Allah berfirman, berpegang teguhlah kepada Taurat itu dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku Allah akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Taurat digunakan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Tapi apa yang terjadi dalam agamamu? Di dalam 1 Korintus 15 nomor 56, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Gila enggak tuh? Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Yesus. Apa yang dianggap sampah di sini? Taurat. Waduh. Ini ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Yesus Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Sementara Islam datang mendukung hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah cahaya, petunjuk yang benar bagi Bani Israel. Ini ajaran apa ini agamamu? Roma 7.
Jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya. Justru hukum Taurat akan mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diri rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ini jelas ini. Penghinaan dan penghujatan terhadap hukum Taurat. Roma 7. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia dan mengurung kita, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, yaitu menurut hukum Taurat. Ini apa ini? Ini ajaran dari mana ini Paulus dapatkan yang kayak gini-gini? Hah? Ini yang disebut nabi palsu, ini ngajar yang aneh-aneh. Silakan. Habis Bang. Oke, ya, aku dulu haleluya ya. Oke, ya, tadi dikatakan oleh Ibu Rifa yang cantik ini mengatakan tentang Makabe. Di zaman Makabe Yesus belum ada. Tidak ada ajaran Kristus di Makabe. Karena Makabe itu kurang 200 tahun sebelum Yesus lahir, ya, sebelum Masehi. Waduh, itu dan tagar. Salah itu, salah data, ya. Baru yang kedua tentang Torah. Torah itu sudah dikatakan di dalam Yeremia 31 ayat 31. Hentikan dulu. Stop, saya buka data dulu ya. Sebentar. Saya mau buka dulu sebentar ya, Yeremia 31 ayatnya yang ke-30. Ayat 30, sabar. Ya. Ayat berapa? 31 ayat 31, pasal 31 ayat 31 sampai 32 ya. Host sudah? Saya mau baca nih. Ya, aku baca. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti yang perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi sebelum terus, jangan diberhenti. Tunggu. Itu isinya. Baca aja selanjutnya. Oke, aku baca. Timernya. Jangan dihilangin Tauratnya. Perjanjian barunya itu justru Taurat. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan Taurat. maka aku akan menjadi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Taurat. Ya. Oke, ya, di dalam ayat ini mengatakan bahwa ada nubuatan di mana hukum Taurat itu tidak akan berlaku lagi. Ya, bukan berarti itu tidak kudus, itu kudus, mulia dan lain-lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat untuk Yahudi. Tetapi ada maksudnya di mana hukum Taurat itu akan digantikan dengan apa? Perjanjian baru. Ya, itu Taurat. Sudah ini jelas Perjanjian itu dikatakan di dalam ayat ini, Bil, bahwa perjanjian itu yang dilakukan oleh Allah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian apa itu? Iya, tapi bukan kitab perjanjian, bukan kitab perjanjian baru. Yang perbarui itu adalah perjanjian. Iya, tapi itu kan diganti. Bil. Kan perjanjian yang diberikan oleh Yahweh kepada bangsa Israel itu mengatakan di dalam Yeremia, kan jarak Yeremia dengan Musa berapa tahun itu? Nah, itu yang dikatakan oleh Yeremia. Makanya aku bilang jangan dipotong tadi. Kamu mau potong itu Torahnya. Ya, itu jelas. Karena iya, dia itu Torah yang ditaruh dalam ada hati dan perjanjian baru. Sebentar, coba ngomong satu-satu lah. Ya, lanjut. Ya, gitu. Jadi di sini hukum yang diberikan oleh Allah di zaman mereka keluar dari tanah Mesir itu akan diganti dengan perjanjian yang di dalam ayat 33 dan 34. Ya, itu dasarnya. Ya, lanjut. Haleluya. Aku akan menaruh Torahku kok. Silakan. Dulu kau di situ Bro Billy, tenang dulu, jangan bikin marwahmu nggak ada. Oke. Jadi saya coba ya jawab ya yang dikatakan si Rifa, bahwa kami tidak membenci Yahudi.
Astagfirullahaladzim, baru kali ini loh orang muslim mengatakan demikian. Bahkan biasanya itu menghujat saja sudah dapat pahala, oke? Tapi kita buktikan. Kamu tadi mengatakan bahwa kalian Abrahamu tidak rasis. Saya sudah jelaskan loh tadi, ya. Di At-Taubah ayat 29, ya, di luar daripada Islam itu harus kalian perangi sampai memeluk agama Islam. Sementara ada kata yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, gagal sudah semua. Jadi sangat rasis Abrahamu. Masa sih harus saya ulangi 2 kali, ya kan? Kemudian kamu mengatakan bahwa kami tidak membenci Yahudi. Bagaimana kamu berani mengatakan tidak membenci Yahudi, sedangkan dalilnya di hadis Muslim 4971 sudah saya katakan bahwa dosa-dosamu kelak kalian timpakan kepada Yahudi. Cuma si Yahudi ini aja yang nggak tahu diri nih, si Bil ini. Jelas loh bahwa kelak dosa kalian yang sebesar gunung itu dilimpahkan oleh Allahmu kepada orang Yahudi. Bayangkan, ya, analoginya begini. Kamu yang berbuat tidak baik, tetapi tetanggamu yang dapat hukuman. Masuk akal nggak itu ajaran? Hah? Tidak masuk akal toh? Oke. Kemudian begini. Juma mengatakan tadi bahwa, ya, penghujatan hukum Taurat. Kita buktikan bahwa penghujatan atau pelanggaran terhadap hukum Taurat dilakukan oleh nabimu, Nabi Muhammadmu. Kita lihat di dalam hukum Taurat yang ke-10, janganlah engkau mengingini istri orang. Tetapi itu terjawab di mana? Bahwa di Al-Ahzab 37, istri kau mengingini istri orang, yaitu menantunya yang menjadi istrinya. Saya bacakan dulu sebentar ya, stopkan dulu itu biar saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 37. Oke? Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu. Ini menginginkan loh. Ya, ini sangat jelas ditabrak oleh nabimu di hukum Taurat yang ke-10. Loh, kenapa terguncang ini? Kenapa terguncang ketahuannya? Kok terguncang sih? Terguncang ya, malu ya. Mana Gini loh maksud saya, kalau lagi dalilnya. kalau lagi waktunya orang Kristen, ya kamu diam. Ini menunjukkan kamu udah kalah sebelum berdebat loh. Supaya Ya kan? kamu jangan terlalu Kasihan gila. kamu belum seberapa yang saya bongkar, bro. Kamu nuduh menikahi Dengar, kalau yang gila mana itu dalilnya? kalau yang gila Mana? itu ada nanti di Al-Hijr ayat 6. Ya Yang kan Allah menikahi mengatakan nabimu gila itu nanti saya dalilnya bongkar. mana? Ya. Iya, ini giliran saya. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Masa giliran Kristen diembat? Kasih dalil. Dalil Tadi sudah- dong. Iya. Dalil Dengarin, dong. saya baca kan? Oke, dengarin saya baca. Di dalam Ulangan 5 ayat 5, ya kan? Begini bunyinya. Jangan Lari ke Ulangan mengingini dia. istri sesamamu. Ini hukum Taurat. Kau kan nggak tahu hukum Taurat yang ke-10 hukum Taurat. Lo Ya kan? takut. Biar saya ajarin. Di dalam hukum Taurat yang ke-10 dikatakan jangan mengingini istri sesamamu. Lo takut Iya kan? setrika ya. Iya kan? Nah, sekarang kita baca di Al-Ahzab 37. Ya, dengar baik-baik lagi. Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Loh, tadi saya bilang lagi baca apa jangan di jalan. Aduh, ini nggak beres ini. Tadi sudah di stop, Pak. Sudah di stop. Iya, saya kan diganggu sama saudaramu. Gimana ini? Sabar Aduh. lah, udah gantian dulu. Aduh. Oh iya ya, nanti terguncang sekali mereka ya. Oke, lanjut Aku 2 lanjut. Nanti menit ya. terguncang sekali. Oke, aku 2 menit. Siapa ini? Aku? Oke, Pak Jordan ya. Bang Zuma, aku 2 menit ya. Iya, silakan, Dek, silakan. Oke. Jadi gini Pak Jordan, memang itu Makabe itu sebelum Yesus datang, saya bicarakan itu nenek moyang. Buktinya kan Kristen kan sekarang adanya di mana pusatnya? Emang di Israel pusat Kristen. Ya kan aku bilang pusat Kristen itu ada di Roma, Vatikan. Kan makanya aku bawakan orang-orang Roma itu memang seperti itu prinsipnya, suka menjajah dan menganiaya orang Yahudi, dan itu dituruti sama Katolik dan juga Martin Luther. Datanya kan udah aku tunjukkan tadi kebencian Martin Luther kepada orang Yahudi, antisemit. Bahkan buku-buku Martin Luther itu mempengaruhi Nazi, di mana terjadi Holocaust. Itu fakta sejarah. Nah, kemudian apa tadi? Kau tuduh tadi Nabi Muhammad membenci orang Yahudi. Nah, ini tunjukkan data. Bang Billy, besarkan dulu. Kau jangan nuduh-nuduh. Bang Billy, besarkan data abdi teh. Nah, jadi kau ya, kalau jangan dalam Islam, jangankan Yahudi Nasrani, Islam munafik pun akan dibenci dalam Islam itu. Tahu kau? Hah? Gak paham kau itu kan? Karena kami bukan pipi kiri tampar pipi kanan. Kau iya, kasih musuhmu.
Tapi giliran saudara dihukum, aneh kau. Nah, di riwayat ada kami di kitab Ibnu Sunni dari sukat air minum. Kemudian seorang Yahudi datang membawakan air minum. Rasulullah menerima dan mendoakannya. Apa kau ini? Didoakan. Apa kau? Kau Yahudi dibantai sama Martin Luther gara-gara buku Martin Luther. Memang bukan si Martin Luther yang bantai, tapi gara-gara buku dia tuh propagandanya jelas sekali sama orang Nazi tuh. Nggak tahu kau kan? Jarah itu tentang Yahudi yang jadi tentang Yahudi dan Nasrani. Apa Bang Billy? Mute dulu lah Bang Billy. Pelankan dulu Bang Billy. Maaf Bang Billy. Tentang Yahudi dan Nasrani menjadi tebusan dalam Islam itu sejalan dengan kitab Amsal. Bang Billy pun harus akui ini. Ini kitab Bang Billy ini. Kau tengok ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan. Baik orang bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bukan orang benar kayak Yesus kau dijadikan tebusan untuk orang jahat. Bertentangan sama kitab Amsal. Kalau orang fasik dalam Islam itu fasik itu orang sesat. Ya, sorry Bang Billy ya. Bang Billy lagi ngapain itu? Lagi berdoa dia. Nah, jadi gitu ya. Pelan-pelan aku Bang Billy. Nah, di sini sejalan ini di Amsal ini. Ini kita Bang Billy ini. Orang fasik memang dipakai sebagai tebusan orang benar. Bukan orang benar jadi tebusan orang fasik kayak kau. Orang fasik kayak kau ditebus sama Yesus yang benar. Enggak betul itu. Siapa yang ngajar itu? Hah? Enggak masuk itu ya. Nah, kemudian lucu kali ajarannya kalian. Beda kali sama itu. Nah, satu lagi ya. Bahkan ajaran kalian itu berasal dari ajaran yang sinkretisme. Di mana aku bilang sinkretisme? Kau tengok itu ya, saking sinkretismenya mana-mana. Bentar aku mau data dulu. Nah, ini. Nah, saking sinkretismenya ajaran kalian itu, Paulus mencampurkan ajaran pagan Romawi dengan ajaran Yahudi. Nah, nih sebab di dalam dia kita hidup. Nah, dia mengutip pujangga-pujangga seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah. Sok-sok keturunan Allah kalian. Kalian ini diajarkan Paulus dari perkataan Epimenides. Dari mana aku tahu kalau ini Epimenides yang bilang? Ini tafsiran kitab kalian yang bilang, bukan aku yang ngadi-ngadi ya. Kalian kalau diskusi pakai data lah. Kutipan ini terdapat dalam kerja Epimenides. Epimenides. Nih kutipan yang diajarkan ke Paulus kepada kalian. Kalian merasa menjadi keturunan Allah, ya kan? Sok-sok pula kalian keturunan Allah. Padahal ini kutipan Epimenides. Siapa Epimenides? Gini kalau diskusi bawa data. Nah ini yang ngajarin kalian bahwa kalian tuh anak Allah. Epimenides ini siapa ini? Epimenides adalah seorang Yunani ya, abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Yesus muncul dia udah ngajarin bahwa kalian keturunan Allah ya, yang mitologi ketika sedang menggembala domba-domba. Wah, ada domba-domba pula dia, menggembala domba pula dia lagi kan. Kok mirip ya kan? Dia dikatakan tertidur selama 57 tahun sebuah gua. Kok ada gua-guanya pula? Kok mirip ya kan sama Yesus kan yang dikeramatkan untuk Zeus. Ya. Ada Zeusnya pula di sini nih. Nah ini bukti bahwa ajarannya Yahudi itu, ajaran Musa itu dirubah-rubah sama orang Yahudi sendiri yang namanya Paulus mengaku suku Benyamin. Itu bukti fakta ya. Terima kenyataan pakai data. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi Ya, Kizuma. Iya, oke, baik. Jadi yang tadi kamu mengatakan mengingini istri orang itu fitnah, itu tidak ada datamu. Menikahi menantu Said itu bukan anak daripada Rasulullah. Zainab juga bukan menantu beliau. Beliau menikahi Zainab pada saat sudah bercerai. Kenapa beliau menikahi? Karena budaya Arab yang ingin dirubah, yang gemar mengambil anak angkat. Sikit-sikit anak angkat, sikit-sikit anak angkat. Habis itu yang diangkat sebagai anak gadisnya orang. Ini yang ingin dibatasi oleh Rasulullah, bahwa antara anak angkat itu tidak ada pertalian darah dan boleh dinikahi. Bagaimana Rasulullah bisa merubah kebudayaan orang jahiliyah pada saat itu kalau dia nggak mempraktekkan? Itu adalah ajaran, sebab dia adalah pembimbing litubayyina linnas. Beliau yang mengajarkan segala aspek kepada seluruh umat manusia. Maka nggak ada lagi anak angkat. Masa anak angkat dia pakai bin orang tua angkatnya, sementara ayah kandungnya dilupakan? Itu nggak boleh di Islam. Itu yang ingin dipatahkan saat itu. Ya, kamu belajar lagi. Jadi ketika tadi Anda mengatakan ummi itu, saya kembali ke tema. Ummi itu tidak mengerti tentang kitab Taurat, tidak mengerti tentang kitab-kitab yang datang kepada Bani Israel. Tapi seketika beliau mengetahui dan mengajarkan. Contoh, wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi faghraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu kalau antar Kristen perang-perangan antar sekte? Dari mana dia tahu? Emang dia pernah belajar? Tidak. Tapi dia katakan orang Kristen akan membenci saling sesama dia dan akan bermusuhan sampai hari kiamat. Terbukti tidak sampai hari ini? Terbukti. Dari mana beliau tahu? Pernah dia belajar Bible? Tidak pernah. Kalau bukan wahyu. Sampai hari ini kalian antar sekte masih gigitan kan? Mampus. Lanjut.
Lanjut. Oke, ya, saya lanjut ya. Jangan dipotong-potong lah tadi ya. Jadi saya bacakan dulu. Akan offline dulu. Gitu. Gini loh. Saya anggar oleh Nabi kau, hukum Taurat yang ke-10 ya kan, jangan mengingini apalagi istri orang. Di sini di Al-Azab 37 ini saya bacakan ya. Sebentar, biar clear gitu loh. Dan ingatlah, atau saya baca Arabnya saja. Nggak usah lah ya. Dan ketika Silakan baca Arab. Oke, saya baca. Nanti dia waktu marah orang tuh, dianggap anti penistaan, nggak usah lah, nangis pula mereka. Oke. Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmatnya kepadanya dan kamu telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu, ini yang menonjol nih, dengar baik-baik. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam apa yang Allah takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang berhak untuk kamu takuti. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Oke, nah sekarang begini Juma, ya, kalian juga bahwa mengimani setiap ayat itu turun ada asbabun nuzulnya. Artinya ada kejadian dulu baru turun ayat. Artinya telah terjadi dulu keinginan Nabi kamu, maka dia menikahi yaitu menantunya tadi, dan kemudian baru turun ayat. Ya, saya paham Al-Quran kamu selalu ada asbabun nuzulnya. Kejadian dulu baru turun ayat. Kejadian dulu baru turun ayat. Artinya apa? Ini sudah terjadi dulu, bro. Baru turun ayat. Tetapi paling anehnya, bagaimana mungkin soal kawin mengawini Allah kau langsung mengawinkan Nabi kamu? Emang bisa dilihat Allah kau sehingga dia menjadi saksi ketika dia mengawinkan nabimu? Ini lelucon yang sangat luar biasa, bro. Lelucon yang sangat luar biasa. Oke? Kemudian begini. Si Rifa ini akhirnya, puji Tuhan ya, akhirnya dia mulai sadar, lalu dia bilang begini, oh bukan cuma Yahudi yang tidak kami benci, dia bilang kan, siapa saja kami benci asal tidak sesuai dengan ajarannya. Terima kasih Rifa, kau sudah mulai sadar mengakui itu, ya kan? Karena memang sejatinya di hadis 4971 jelas kok, banyak hadis sangat jelas mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu sebagai penebus dosamu. Makanya tadi saya tanya itu si Billy, dia kaget kan, waduh, apakah saya ini akan menjadi penebus dosa muslim, katanya kan. Kaget dia itu gara-gara dia baru tahu hadis itu, ya kan. Padahal dalam perasaan dia, aku selama ini aku dekat-dekat sama mereka, ternyata besok saya dijadikan tumbal dong, ya kan. Begitulah kira-kira. Oke, selanjutnya coba terlah Billy, santai dulu lah Billy, sedikit lagi. Keturunan Allah. Oke, ini sepertinya si Rifa ini iri kepada kami karena kami bagian dari keturunan Allah. Kemungkinan dia iri karena di Al-Mursalat ayat 20, Muslim ini memang diciptakan dari mani yang hina dina. Ya kan? Wajarlah mereka ini iri karena Muslim diciptakan oleh Allah itu dari sperma yang hina dina. Ayatnya di Al-Mursalat ayat 20. Wajar kamu itu iri dengan kami, sebagaimana kami adalah anak-anak Allah, sedangkan kalian adalah hamba-hamba atau budak-budak Allah. Ya, begitulah kira-kira. Lanjut, bro. Beda ya budak sama anak Allah. Lanjut. Saya dulu, Damian ya. Ini tadi mengatakan tentang Holocaust yang dilakukan oleh Nazi. Nazi itu adalah negara di Jerman sana ya, yang dipimpin oleh Hitler, yang jelas dia adalah komunis, bukan Kristen. Ya, kemudian dia diperangi, diruntuhkan oleh siapa? Pengikut Martin Luther. Jadi ini Hitler ini bukan pengikut Martin Luther. Yang menjadi pengikut Martin Luther adalah negara-negara yang memerangi komunis ini. Siapa mereka? Amerika Serikat adalah negara pengikut Martin Luther. Mereka bersatu dengan Italia, hancurkan ini Nazi ini. Sehingga kita dapat dampak positifnya. Indonesia merdeka karena jasa tanpa secara tidak langsung jasa dari sekutu Amerika Serikat yang membom itu apa? Hiroshima dan Nagasaki. Disitulah mereka menyerah.
komunis ini yang dibawa pimpinan oleh Nazi ini, Hitler ini, itu jelas sejarahnya kok. Jadi yang menghancurkan ini, mereka ini adalah orang-orang pengikut Martin Luther, ya. Jangan salah paham, jangan kau katakan komunis ini kok pengikut Kristen, aneh ini. Maukah negara kita ini di waktu itu apa terjadi ya? Contohnya itu G30S itu, ya. Kalau misalnya itu terjadi gimana itu negara kita ini, ya? Jadi berterima kasihlah kepada pengikut Martin Luther. Siapa mereka? Amerika Serikat yang menghancurkan ini kaisar kepemimpinan daripada Hitler, Jerman yang adalah komunis, Bu. Jangan katakan komunis kok itu orang Kristen. Waduh, pikiran gimana ini ya? Oke, waktu saya sudah habis. Lanjut. Semangat lah, jangan langsung Kanan. apa gitu loh. Buat Pak Pendeta, siapa namanya? Buat Pak Jordan dulu nih. Pak Jordan nih makanya Pak baca-baca sejarah besok-besok ya. Nih buka ya guys. Duh, Bang Billy lagi ini pula lagi tepila pula. Bisa dibesarin ini. Ya, ini teman-teman ya, sorry. Bang Billy lagi tefilot, berarti nggak bisa dibesarin ini aku. Aduh kecil ini nggak kelihatan dataku nih, Bang Billy tefilot. Tunggu dulu, jangan dijalankan waktu dulu. Aku mau kasih data. Ya. Apa kata Anda? Hitler. Baca ini, makanya besok-besok baca sejarah ya. Duh, mana ini? Salah pula lagi nih. Nah, baca ini kalau masalah Nazi itu, baca sejarah. Jangan cuman baca buku Tatang Sutarman aja. Demi propaganda, Nazi bikin Alkitab antisemit dan Yesus ras Arya. Woi, apa ini? Terus apa lagi isinya? Baca isi. Nih baca ini, apa ini? Apa ini? Ini tanda apa ini? Kalian kira tanda kupu-kupu. Ini kupu-kupu. Apa tandanya di samping ini? Apa ini? Bulan sabit. Bulan sabit ini. Hei, baca, baca sejarah. Aduh, parah kali Pak Jordan ini. Nah, kemudian, oke, aku tunjukin data lagi. Nah, yang kurang ajarnya lagi apa? Teman-teman kita Kristen ini kadang-kadang ya, harusnya tuh Bang Billy, nih Bang Billy sayang lagi tefilah. Nih aku mau nunjukin sama Bang Billy nih. Bang Billy, nama Tuhan yang tidak boleh Bang Billy sebutkan itu diganti sama mereka jadi nama Yahweh. Nama Yahweh menurut Berita Wahyu boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari Zeus. Bentuk Latin dari dewa Zeus. Nama Tuhan Bang Billy kalian rubah jadi nama Zeus ini. Gak sopan kalian ini. Parah kali kalian guys. Parah. Nah kalian bilang kami yang jahat sama Yahudi. Tadi Amsal udah kutunjukkan sama kau Halen. Gak juga kau ngerti. Pak Lukas juga. Pak Lukas. Siapa namanya tuh? Pak Jordan udah kuajarkan. Tentang tuh ya. Kutunjukkan lagi nih. Nih. Tentang siapa namanya? Nih. Apa Martin Luther? Martin Luther yang menghancurkan orang-orang yang membenci Yahudi. Hei. Gak salah. Nih. Baca ini. Nih, ini tulisan Martin Luther nih. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen terhadap orang-orang yang ditolak dan dikutuk ini? Nih Martin Luther tulis ini. Ini tulisan Martin Luther, bro. Martin Luther yang bikin buku ini, Judensiau, artinya babi dia mengatakan babi Yahudi itu BIB. Nah, pertama, membakar sinagog atau sekolah mereka dan mengubur serta. Ini tulisan si Martin Luther ini. Aduh nggak nampak di sini, sayang sekali Bang Billy nih. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen kata si Martin Luther terhadap orang-orang yang ditolak dan dikutuk ini, yaitu orang-orang Yahudi. Pertama membakar sinagog atau sekolah mereka dan mengubur serta ini ya, ini terjemahan dari ini loh, terjemahan dari buku yang ditulis oleh Martin Luther di Sarapan Pagi Biblikal. Kalian buka ya, kalian kalau mau cross check buka di situ Hitler, Nazi dan juga Martin Luther. Itu ada korelasi di situ. Nah, jadi ditulis oleh si Martin Luther bahwa buku ini dia nampak sekali buku antisemit buku yang dituliskan ini termasuk ke dalam buku antisemit. Dan ini yang mempengaruhi propaganda kepada orang Nazi yang membunuh orang-orang Yahudi di zaman Holocaust itu. Kata Pak Jordan Martin Luther pula. Udah jelas-jelas Martin Luther yang bikin patung Judensiau babi ini adalah Judensiau Yahudi ini. Ini Martin Luther ini yang bikin ini. Ini babi, ini yang orang Yahudi ini. Ini orang Yahudi ini menyusul di bawah ini. Ada topinya nih. Ini babi. Ini orang Yahudi. Nah, yang bikin ini siapa? Baca di sini. Nah,
Nih, ada sebuah gereja. Ini translate-nya aku tutup dulu ya. Aduh, Bang Billy sayang banget sih nggak lihat orang-orang nih. Ada sebuah gereja ya di kota Wittenberg yang dibangun tahun 1305. Gereja ini bernama inilah Stadtkirche, memiliki sebuah relief patung pornografi yang memalukan Judenschau atau babi Yahudi. Ini adalah gereja di mana Martin Luther, aduh nggak lihat kalian ya. Di mana Martin Luther berkhotbah. Ini sarapan pagi biblikal ini. Nah, ini punya Bursa Wahyu nih. Kalian mau lihat? Ini judulnya kalau kalian mau lihat datanya. Nah, ini buka di sini. Nih, sarapan pagi biblikal. Judulnya apa? Kalian buka ini, baca sampai tuntas. Jangan kalian separuh-separuh baca. Luther, Hitler, Kristen, Yahudi. Buka itu. Tunjukkan apa betul orang Kristen mengasihi Yahudi. Kitabnya kalian ambil, orangnya kalian hantam. Lanjut Bang Zuma. Oke, di sini udah azan ya, Dek. Jadi saya ngambil sedikit aja, nanti ada Dinda Ardi yang bisa menggantikan. Jadi terkait dengan anak angkat tadi itu, sayangnya Akhi Billy lagi ibadah ya. Ini si siapa ini? Si serigala ini nyamar domba tadi. Siapa namanya, Hale? Kamu harus baca dari data 4 ayat 4 ya. Bahwasanya yang dimaksud apa yang engkau bawa itu terang sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala diajarkan kemudian menyampaikan risalah tentang anak angkat kepada bangsa jahiliyah. Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Ahzab ayat 4. Kemudian diterangkan kemudian di ayat setelahnya, di ayat ayat 5 ya. Di situ jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian beliau mengajarkan kepada orang jahiliyah bahwa tidak ada lagi istilah anak angkat. Mereka anak angkat ini harus diberi nama dengan nama orang tuanya sendiri. Anak angkat itu bukanlah muhrim, ya, bukan mahramnya. Mereka harus menjauhkan diri dalam hal-hal segala sesuatu yang kemudian bukan menjadi kaidah keluarga inti. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi dikatakan di dalam ayat 5-nya, panggillah mereka anak angkat. Ya, habis. Oke. Ya. Saya izin ibadah dulu ya, Dek Ardiansah. Ambil alih dulu ya. Boleh saya duluan ya. Parkun aja dulu, Bang. Parkun aja dulu, Bang. Oke, Ya, sip. mudah-mudahan Billy habis ibadah ini. Biar Billy besarkan layar saya. Jadi kalau kita mau ngomong, kita kan ngomongin Bang Billy dengan Kristen. Gurunda, di sini juga mau maghrib juga Gurunda. Padahal katanya Kristen dari sana, kok beda ya cara? Kan Kristen loh, jangan pada Iya. kabur nggak asik. Masa terus kabur? Enggak Bang, kenapa Kristen tuh pusatnya di Vatikan situ? Kok bukan di Yerusalem? Ya, sebentar dulu. Ini kan waktu Kristen, santai aja. Iya. Kan kita lagi santai nungguin hoki. Nah, Ini tadi juga nggak ada host, aku tadi ngomong ngomong. sama abangku dulu. Aku lagi Demian, ngomong sama Oh, Demian. abangku. sabar. Ini 5 menit loh. Demian, tunggu belum. kamu bisa dibesarkan. Saya dulu ya. Saya sebentar aja nih, oke? Tunggu aja Kalau Bang misalkan Billy dulu. Aku mau enggak, saya ngomong nggak lama, bentar bro. loh. Saya nggak lama. Mau iklan dulu. Aku cuma mau ngasih tahu Nah, ya. udah tuh, Oh, udah. itu pilih. Bang Billy, aku mau ngomong sama Bang Billy dulu. Bang Besarkan Bill, dulu, bro. besarin, Romawi. besarin. Biasanya orang Yahudi makan babi. Udah Ripa Dilarang ini kita giliran lihat Kristen. waktunya Kristen. Tiba-tiba Aduh, ajarannya ini. jadi Kristen gitu Nah, loh. aku takut ya. Takut banget ini Ganti-gantian si loh. Ripa ini. Aku takut. Besarkan Lanjut, siapa Bang tuh, Billy. Besarin dong, Demian? jangan. Kan aku mau ngomong. Oke. Sebentar ya. Ini dari situs Islam, hadisnya dari Islam ya. Jadi tidak ada satupun Yesus itu ngajarin untuk kita hancurin orang Yahudi. Gitu. Kita itu diajarkan untuk mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan gitu loh. Jadi kalau Hitler melakukan itu kan kehendaknya sendiri karena politik. Kadang-kadang orang bisa melakukan kejahatan itu karena politik gitu loh, mengatasnamakan agama. Salah satunya misalkan Hitler. Nah, tapi kalau kita mau jujur, yang menyelamatkan orang Yahudi itu adalah Kristen, Amerika, kemudian Uni Soviet. Yang menyelamatkan orang-orang Yahudi kan Kristen gitu loh. Mereka larinya ke Rusia, kemudian ke negara-negara yang melindungi orang Yahudi. Jadi kalau bilang apakah Kristen mengajarkan membenci Yahudi, nggak ada. Anda cari di perjanjian baru, nggak ada. Kita itu mengasihi orang Yahudi, bukan cuma orang Yahudi, semua agama kita kasihi. Tapi kalau kita belajar, ini kita ngomongin ajaran agama gitu loh. Kita nggak ngomongin masalah perilaku orang. Kalau mau ngomongin perilaku orang, kita bisa buka data-datanya. Bagaimana orang Islam membom sinagoga, orang Islam membom gereja, itu kan perilaku tindakan orang. Kita ngomongin agama di sini, ajaran agama di sini. HR Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini kata Muhammad, ajaran Muhammad ya.
Kalau ajaran Hitler kan kita nggak ikuti ajaran Hitler, kan lucu. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian umat Muslim memerangi Yahudi, kemudian batu berkata di belakang Yahudi, wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah. Jadi Muhammad mengatakan bahwa nanti orang-orang Yahudi akan dibunuh gitu loh. Ini ajaran Muhammad nih. Jadi tadi kan kamu bahas Hitler itu nggak ada tokoh Kristen namanya Hitler gitu loh. Itu kan atau Luther, kita nggak ajaran Martin Luther, kita ikuti Yesus yang mengajarkan kasih. Martin Luther. Lah sabar. Jadi kawan-kawan Muslim ini lucu sekali gitu loh. Yang ngajarin untuk membunuh orang Yahudi kan nabinya sendiri. Mana ada kita Yesus mengajarkan membunuh orang Yahudi? Itu loh, baca tuh hadismu itu loh di layar tuh. Siapa yang menyuruh membunuh Yahudi? Kan kalian sendiri, nabi kalian sendiri. Gimana sih? Makanya orang Islam itu mati-matian berjihad gitu kan, ngebom sinagoga, kemudian merampas rumah ibadah Yahudi gitu kan. Jadi rumah ibadah Yahudi dirampas sama kalian, tanah-tanah Yahudi dirampas gitu kan. Oke, lanjut bro. Siapa Halil? Saya nggak panjang. Itu Oke, aja. satu menit. Ini Oke, silakan, Bang. di mana bait sucinya Salomo ini sekarang berdiri apa? Al-Aqsa dan Dome of the Rock, itu membuktikan bagaimana itu imperialis Muslim Islam ya. Sampai sekarang ini loh terbukti. Dan itu tidak ada orang Yahudi beribadah di situ. Mereka berada di tebing sebelah barat yang disebut tembok ratapan. Nah, itu faktanya. Lanjut kawan. Nah, saya lanjut ya. Ini coba kita suatu pembuktian ya. Begini, saya coba kepada Juma tadi. Tahu nggak kau Juma? Setiap dalam Al-Quran itu selalu ada asbabun nuzul. Artinya, ada satu riwayat hadis ya tentang turunnya hadis menggunakan jilbab. Awalnya adalah Umar yang menyampaikan itu kepada Muhammad ketika sang istri mau buang air besar pada tengah malam. Ya kan? Nah, lalu Umar mengatakan kepada baginda, katakanlah kepada istrimu agar berhijab. Ya kan? Artinya begini, bagaimana mungkin bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allahmu selalu menjiplak yang sudah terjadi? Ini ironis sebagai firman. Ya, sudah kejadian dulu baru diklaim sebagai wahyu. Sama seperti yang disampaikan oleh Umar kepada Muhammad agar Muhammad menyampaikan pesan kepada istri-istrinya berhijab. Lalu nggak lama kemudian turunlah ayat, yaitu ayatnya di Al-Ahzab 59. Saya bacakan sebentar ya. Sebentar, disitopkan dulu itu. Oke, saya bacakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bayangkan, ini juga yang disampaikan oleh Umar kepada nabimu. Ujung-ujung nggak lama kemudian turun wahyu. Menjadi pertanyaannya, sesungguhnya pemberi wahyu itu si Umar kata Allahmu. Ini aneh loh. Kalau kalian berani jujur kepada akal sehat kalian, bagaimana mungkin suatu firman itu turun sesudah melihat kejadian dan sesudah itu disampaikan oleh Umar? Taubatlah kalian. Makanya puji Tuhan, anggaplah sekarang aku ini pemberi jalan lurus kepada kalian menurut Al-Fatihah ayat 6 itu. Ya kan, tunjukilah kami jalan lurus. Ini haleluya menunjukkan jalan lurus. Bagaimana Anda mengklaim Al-Quran itu adalah wahyunya Allah, sementara wahyunya Allahmu itu menyontek dari perkataan Umar kepada Muhammad? Tobatlah bro. Ya, tobat. Maka sama seperti yang tadi ketika pelanggaran hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang ke-10, bahwa jangan mengingini istri orang. Dan itu dijadikan suatu yang halal bagi Nabi kamu. Yang saya baca tadi di Al-Ahzab berapa itu tadi? Janganlah kamu menahan-nahan apa yang ada di hatimu. Terjawab sudah bahwa nabimu adalah pelanggar hukum Taurat itu. Ya, ironis sekali. Jadi tobatlah. Ya, kalau nanti kamu Bill, layarnya jangan dibesarin dong. Lanjut. Aku lagi habis waktu. Nah. Oke, kita komparasi ya guys, kita komparasi. Ini Bang Billy, besarkan layarku Bang Billy, besarkan. Yang pertama ya, tentang tuduhan fitnahan dari Oten ini mengatakan Nabi Muhammad menginginkan istri orang itu dusta. Karena tidak ada perkataan Nabi Muhammad menyatakan isi hatinya, melainkan hanya tafsir orang. Bagaimana mungkin sahabat-sahabat tahu isi hati Nabi Muhammad? Tapi apa yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad? Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tahu kalau dia akan menikahi
mantan istri anak angkat. Ingat ya, bukan fitnah kayak kalian yang mengatakan bahwa beliau menikahi mantu. Menikahi mantu itu menikahi orang yang masih posisinya jadi mantu. Terlalu Sebentar, stupid ini kalian ya. kenapa- Diam dulu. kenapa nggak Ini aku dijalankan? diam dulu. Nggak, Diam dulu. timenya Jangan ganggu. dijalankan. Jangan ganggu. Aduh. Nggak, kalau ngomong timenya dijalankan kalau, dong. Jangan Kalau gitu di dalam Kasih Mungkin, data. Iya, dia tadi nggak kalau kasih di data, dalam- ngomong dulu. kalau tadi hadis, dengar dulu, kalau tadi hadis bahwa kami akan memerangi itu nubuatan. Nubuatan itu bukan ajaran, tetapi sesuatu yang memang akan terjadi. Bodoh kali, kok nggak bisa membedakan mana ajaran, mana perintah, mana yang akan terjadi. Nabi Muhammad menceritakan bahwa itu yang akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad juga, jangankan dengan orang Yahudi, Nabi Muhammad juga menceritakan bahwa kami akan terpecah 72 golongan nanti. Bukan hanya Yahudi, dengan sesama kami saja kami akan terpecah 72 golongan. Kok stupid kali membedakan mana nubuatan dengan ajaran. Kau nggak bisa. Yang ajaran itu adalah ini Tuhan kau. Kau tengok Tuhan kau kepada orang Yahudi begini dia bilang. Matius pasal 23 nomor 33. Apa kata Tuhan kau? Tuhan kau yang manusia itu ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bang Billy dikatakan ular beludak di sini, dikatakan keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tuhan kau ini tidak meluputkan orang-orang ini masuk neraka. Tuhan kau bilang itu. Nih, tetapi kau tahu ini perikopnya apa? Kau tahu perikopnya apa ini? Kau baca perikopnya ini ya. Kalau kau kuajarkan perikop ya, atau kan? Karena Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini orang-orang Yahudi ini. Ahli Taurat dikecam sama Yesus kau. Nah, sementara kata Yesus orang-orang ini maupun bertobat pun tidak bisa keluar dari neraka. Yesus kau udah tetapkan dia masuk neraka. Sementara Nabi Muhammad itu Nabi yang menubuatkan apa yang akan terjadi. Sedangkan Tuhan kau sendiri yang sudah turun ke dunia tidak mampu meredakan bahkan Ukraina dengan Rusia berperang. Tetap berperang mereka. Nah itu yang dimaksud. Apa? Bahwa Nabi menubuatkan bahwa kami akan berperang dengan orang Yahudi. Itu nubuatan. Bukan ayolah kalian pergilah orang Yahudi. Bukan kayak Tuhan kau ini. Tuhan kau jelas-jelas mengatakan tidak dapat orang-orang ini keluar dari neraka. Tuhan kau ini bilang ini. Tuhan rasis ini. Tuhan macam mana ini? Tuhan yang tidak mau mengampuni orang. Padahal dia udah jadi manusia mengampuni orang-orang jahat. Tapi ketika ada orang Bani Israel, yaitu yang dikatakan Farisi, dia bilang ini ular beludak. Tidak bisa kalian keluar dari neraka. Kenapa? Karena kata dia ini memenuhi nubuatan dari kitab ini Yesaya. Nah, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, orang Saduki dan Farisi minta bertobat ini dibaptis. Nggak diizinkan sama Yesus ini. Tuhan macam apa ini? Katanya datang untuk menebus dosa-dosa orang, datang untuk domba-domba tersesat. Apa ini? Kau tengok ini ditolak sama dia. Ditolak sama dia. Apa kata dia? Nggak bisa, nggak mungkin kalian melepaskan diri dari neraka. Tuhan macam apa ini ya? Ini Tuhan loh ya. Kalau Nabi kami menubuatkan apa yang akan terjadi. Contoh, sesama Kristen pun saling bunuh-bunuhan. Yahudi pun juga akan terpecah. Itu nubuatan dari Nabi kami. Nah kemudian aku bawa Martin Luther. Kau bilang Hitler. Hey Hitler pula. Martin Luther kau bilang. Kau tengok Martin Luther. Martin Luther ini gara-gara Martin Luther kau jadi Protestan Demian. Kalau nggak ada Martin Luther kau nggak ada Protestan kau. Ya sejak kapan kau bisa jadi Protestan tanpa Martin Luther? Kau tahu Martin Luther apa katanya? Dia buatkan ini gereja yang di bawahnya ada patung babi nih. Patung babi ada Yahudinya di bawah. Ini Martin Luther kau nih. Martin Luther kau ini bukan Hitler kok. Hitler pula. Sementara orang Nazi dengan propagandanya orang Nazi itu mereka membuat ya ini kerjaan orang Nazi ini. Ini Nazi ini mereka bikin Alkitab ini untuk apa? Propaganda menghancurkan orang Yahudi ya. Nah ini National Geography ini dataku ini. Nah, apa kau? Data kau mana dari tadi kalian Oten? Mana data kalian semuanya? Nah, kekristenan lahir dari Timur Tengah. Semula ajaran ini dibawa oleh Yesus secara etnis, termasuk Yahudi seperti penduduk sekitarnya. Perkembangannya di Eropa dianut oleh siapa saja, termasuk kalangan fasis seperti Nazi. Dor. Nih, Nazi ini Oten. Meski demikian, walaupun Yesus sosok yang membawa Kristen, orang Yahudi rumpun Semit, Nazi justru sangatlah antisemit. Tahu kau? Nggak tahu kau ini? Ini adalah aktualisasi ajaran. Dari mana aku bilang aktualisasi ajaran? Karena mereka membuat kitab kemudian, ya, berarti ada ayatnya antisemit. Di mana itu? Ya itu ular beludak tadi yang kutunjukkan tadi. Dikatakan Yesus, kalian ular beludak katanya. Siapa ular beludak di situ? Bang Billy inilah menurutnya Yesus. Kau aku pula. Dan satu lagi ya, tunjukkan samaku Nabi Muhammad pernah berkata, isi hati Nabi Muhammad hanya Nabi Muhammad yang tahu ya. Tunjukkan samaku datanya bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, aku menginginkan istrimu, wahai Zaid bin Harithah. Kau berkata tentang isi hati Nabi kami ya. Kau hanya tahu bahwa isi hati Nabi kami itu ditafsir oleh para ulama. Dan tafsirnya salah satunya adalah bahwa beliau tahu kalau beliau akan menikahi siapa namanya, Zainab binti Jahsy. Tunjukkan datanya. Kalau Nabi kami pernah mengatakan aku mengingini istrimu. Bahkan ketika Zaid bin Harithah datang kepada Nabi mengadukan Zainab, apa kata Nabi kami? Kau jangan ceraikan dia.
Jangan ceraikan, begitu kata nabiku. Jadi kau jangan takiah Korintus kau di hadapan kami ya. Tuhan kau yang manusia sudah turun ke bumi pun tidak mampu jadikan Yerusalem itu sebagai Kristen, ya. Betul itu. Nah kalau bicara di hadisnya kan, betapa Nabi Muhammad mendoakan orang Yahudi. Kalau nubuatan itu bahkan Tuhan kau yang datang nanti untuk kau pun memusnahkan. Bodoh kali nggak paham ini nubuatan dengan ajaran. Gantian ya, 5 menit. Tolong Bill besarkan layar saya dong. Jadi tolong besarkan. Mantap. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi itu nubuatan Muhammad tentang kehancuran orang Yahudi, bahwa nanti orang Yahudi itu, orang Islam itu mereka akan memerangi orang Yahudi. Nggak mungkin kan mereka melakukan itu kalau misalkan tidak diajarkan gitu loh. Ini ajaran Allah sendiri. Allah mengajarkan dalam surah At-Taubah ayat 29. Kenapa orang Islam itu mereka memerangi orang Yahudi dan Kristen? Karena orang-orang Yahudi dan Kristen itu tidak mau beriman kepada Allah gitu loh. Jadi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, ingat ya semuanya ya. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah maka wajib diperangi ini ayat ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nih. Jadi hati-hati ya kalian ya, orang-orang non-Islam. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik orang-orang non-Islam. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah, maka wajib untuk diperangi oleh orang-orang Islam. Makanya banyak sekali teroris yang teriak Allahu Akbar, membom gereja, membom sinagog, dan juga membom tempat-tempat ibadah lainnya. Kenapa? Karena itu emang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sorry. Kena peringatan. Saya dulu sebentar. Kena peringatan. Waduh, kacau lu ah. Jangan ngomong-ngomong masalah teor, nggak boleh. Damian, jangan ngomong masalah teor ya, TOR, jangan. Telur nggak boleh. Nggak boleh ngomong telur, ya, nggak boleh ngomong telur. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kayaknya si Ripa ya semakin terguncang dia ya. Saya bacakan ya, yang tadi yang kita buka tentang pelanggaran hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini ya. Saya dengarkan baik-baik, saya bacakan. Saya stopkan dulu itu surah Al-Ahzab ayat 37. Saya baca ulang lagi ya Ripa, dengar baik-baik. Oke. Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu, ingat ini pelan-pelan dengar, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu. Ayo, apa yang dia sembunyikan? Setelah itu, ya, maka terjadilah pernikahan itu kan? Nah, saya akan buka dengan tafsirnya, ya, biar lebih mantap. Kita ambil tafsir dari Saudi Arabia, oke? Dan ketika kamu, wahai Nabi, berkata kepada orang yang Allah beri nikmat Islam kepadanya, yaitu Jin bin Haritsah, yang dimerdekakan oleh Nabi, dan pernah diangkat sebagai anak olehnya, dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya, biarkan istrimu, Zainab binti Jahsy, dalam ikatan pernikahanmu, dan jangan mentalaknya, dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid. Dan kamu menyembunyikan dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak Zaid terhadap istrinya dan menikahkan dengan mantan istrinya tersebut. Dan Allah menampakkan apa yang kamu sembunyikan. Kamu takut orang-orang munafik akan berkata, Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya, padahal Allah lebih patut untuk kamu takuti. Maka ketika Zaid sudah menunaikan hajatnya darinya dan mentalaknya. Bayangkan, kita nggak usah lah, ini sudah rahasia umum. Ya, itu biasanya misal nih, ada nih ya gembongnya mafia nih, ya kan? Ibarat mafia ini kalau udah ditakutin, dilihat aja begini, itu anak buahnya udah ngerti tuh. Aduh, ini bos saya mau ngambil istri saya. Udah tahu itu, ya, bukan rahasia umum lagi lah itu ya, udah rahasia umum lah. Jadi nggak usah lah ditutup-tutupi, oke? Dan selanjutnya, begini loh Ripa, kamu tidak berani ya ketika saya bicara tentang asbabun nuzul. Kenapa? Saya sudah kasih contoh tadi ya. Umar mengatakan agar kepada Muhammad agar istrinya pakai hijab. Sesudah itu turunlah ayat. Oke? Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana mungkin ini disebut firman-Nya Allah kalau sudah kejadian, bahkan yang disampaikan Umar kepada Muhammad tentang cadar itu, tentang hijab itu, lalu tiba-tiba diulas balik oleh Allahmu dan seolah-olah itu menjadi wahyu. Ayo mikir. Seperti yang dikatakan oleh Buya Sakur, belajar kritis, jangan takut murtad dong.
Harus begitu. Silakan Bang Jordan. Aku mau sementara Oke, Bang Jordan. Aku mau mencari data ini tentang bagaimana Arab Saudi ini merdeka ini, di mana mereka ini berperang di zamannya Khilafah Utsmaniyah. Arab Saudi ini dikuasai oleh Ottoman. Bayangkan ya, sebagai tempat induk dari kepercayaan mereka kuasai, ya, sehingga Arab ini merdeka di zaman apa? Jadi ini bukti bahwa dalam ajaran ini terjadi saling, mohon maaf ya, kata pakai sikut aja ya. Jadi perang-perangan gitu loh. Arab ini merdeka karena apa? Itu bantuan dari Inggris. Sekali lagi itu belum dijawab bagaimana. Jadi gini, saya maksudnya begini, dalam diskusi ini jangan kita membahas tentang dari seseorang, kita lihat dari segi ajaran. Kan dari kepribadian seseorang pribadi, jangan melihat hal itu. Tapi kita melihat seperti apa yang dikatakan oleh Haleluya. Itu ada ajaran yang membuat ada individu itu membuat oknum-oknum itu membuat suatu tindakan yang ekstrim gitu loh. Nah ini yang harus kita lihat. Jadi kalau di dalam ajaran Kristen itu jelas tidak ada ajaran seperti itu. Yang ada itu adalah oknumnya. Jangan melihat dari doktrin, beda. Itu yang bisa saya tambahkan. Oke, jadi saya ada sedikit perubahan kepada Rifa ya. Dia mulai mengakui nubuatan. Jadi kalau kamu nubuatan, harusnya kamu juga harus fair dong mengakui Al-Haqqa 44-47 bahwa Nabi kamu terpenuhi nubuatan Allah akan memotong urat nadinya kalau dia mengada-ngada. Gantian data. Dari tadi ngomong nggak pakai data. Kayak aku lah nih, kayak aku kalau data tuh. Nah, ini aku ya. Oke, besarkan dulu laptop. Kembali ke laptop. Nah, tadi kau singgung-singgung Sayyidina Umar ya kan? Nah, kau singgung-singgung Sayyidina Umar, Umar. Apa masalahnya ketika ada permasalahan? Bahkan Sayyidina Umar dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah orang yang banyak mendapat ilham dari Allah. Bahkan kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka Umar orangnya, kata Nabi kami. Nah, kalau seandainya ada peristiwa yang terjadi dan itu memang baik, lalu kenapa itu menjadi hukum buat kami dan itu dibenarkan, diverifikasi oleh Allah? Apa masalahnya? Apa masalahnya pula? Yang masalah adalah ketika Tuhan kau yang versi manusia itu, dia menukil sebuah ayat tapi tidak ada di dalam kitab orang lain. Ini penipuan ini namanya. Ini belum kau jawab ini, Lukas 24:26 ini. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Di mana dalilnya? Kau tunjukkan datanya ini. Di mana tertulis di kitab Bang Billy ini? Kalau nggak ada berarti Yesus kau bohong. Ini baru parah ini. Ini parah ini. Itu parah ya. Kemudian tentang perang, tadi Demian bawa perang ya. Loh, inilah aku bilang Tuhannya Bang Billy itu karakternya dengan Tuhan kami sama, bukan kayak Tuhan kau yang ditampar pipi kiri kasih kanan. Tuhan kami kalau memang orang ingkar memang diperangi. Contohnya Tuhan Bang Billy juga semua diperintahkan memerangi orang yang tidak bertuhankan kepada Tuhannya Bang Billy dalam kitab Tanak. Ada ini Yosua pasal 10. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar, kuatkan hati, jauhkan hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Nah, memang begitu tradisinya Tuhan. Yang lucu adalah Tuhan kau jadi manusia, tiba-tiba sekolah terus bertobat. Seolah-olah kau bilang Tuhannya Bang Billy kejam, Tuhannya kau lebih baik daripada Tuhan Bang Billy. Tapi kau percaya Tuhan Bang Billy adalah Tuhan yang versi roh. Lucu kan? Coba nah, kau percaya Tuhan Bang Billy itu adalah Tuhan bisa di stop versi roh. dulu timernya, Adija. Ya. Oke. Kalau di dalam perang itu, di dalam kita memerangi orang misalnya Amalek sebagai orang-orang yang disuruh dibunuh oleh Tuhan, itu kita harus nggak boleh langsung membunuh atau memerangi, nggak boleh. Kita harus memperingati dulu. Kalian kalau mau ikut, kalau mau damai ikut kita. Artinya seluruh ketetapan kita kamu ikut, maka kamu aman. Tapi kalau kamu nggak mau aman, itu pasti diperangin. Kalau di dalam Islam begitu bukan? Kalau masalah hukum perang. Ini Islam begini nih, Islam begini nih. Ini ayat yang dia bawa sama si Haleluya kampret tadi ya, atau 29 tadi, ini tafsirnya ini. Makanya ini mau tunjukin korelasinya dengan Tuhannya Bang Billy dengan Tuhan kami, karakternya memang begitu. Ayat yang lalu nih mana nih tafsirnya ya. Ayat yang lalu menjelaskan tuntunannya terhadap kaum musyrik. Maka ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Jadi diperangi Bang Billy.
Diperangi, baru diperintahkan begitu memerangi. Bukan ditampar pipi kiri kasih kanan, Bang Billy. Nah, kalau masalah sudah dijelaskan dulu, Nabi Muhammad sudah datang sebagai pemberi kabar gembira kan, sebagai pemberi diajarkan sama Nabi Muhammad. Lalu ditolak. Lalu ketika mereka mau memerangi Nabi Muhammad, baru mereka ini kan perang tabut. Ini dalil ini kan ayat yang dibawa si Ali ini kan asbabun nuzulnya kan perang tabu ini. Ada perang. Nah, memang begitu. Tuhannya Bang Billy dengan Tuhannya aku bukan tampar pipi kiri kasih kanan. Tuhan kau yang beda sendiri gitu loh. Jadi itu satu ya. Kemudian apalagi dalil yang mau aku bawa? Bentar, Bang Billy matikan dulu data. Apa? Timer. Aku mau kasih. Oh ya, bentar lagi aku sholat maghrib di sini. Nanti disambung sama Ustaz Ardian saja. Nah, yang bilang ini Bang Billy belum nengok tadi ya. Ini yang kurang ajar ini. Yang kurang ajarnya lagi Bang Billy. Tuhannya Bang Billy itu namanya kan Yud Hefafe, maaf Bang Billy. Tidak boleh disebutkan sembarangan kan. Nah, orang Kristen memanggil dengan Yahweh. Tahu Bang Billy, Yahweh itu apa? Nama Tuhan Bang Billy diganti. Nama Yahweh boleh saja diucapkan. Tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari Dewa Zeus. Loh, diganti sama nama Tuhan Bang Billy itu. Sama mereka ini ada gak kami tuliskan nama Yahweh dalam kitab kami menghinanya? Nggak ada Bang Billy. Nah itu ya. Jadi kembali lagi tentang akhlaknya Rasulullah kepada orang Yahudi sudah ku ajarkan kepada kalian tadi. Haleluya. Tentang bagaimana propaganda Nazi yang membawa-bawa agama dalam Holocaust juga udah kutunjukkan kepadamu. Buktinya ada, fakta sejarahnya ada. Ini kau tengok ini kau tengok ini tertulisnya begini judulnya. Nih judulnya nih National Geographic. Kau tahu National Geographic nih? National Geographic. Data kau mana dari tadi sama Pak Jordan sama. Nah, demi propaganda Nazi bikin Alkitab antisemit dan Yesus ras Arya. Apa ini? Kalau kalian bilang ini oknum ini. Oknum. Jadi oknum kalau sebanyak gini oknum gitu. Nah, ini oknum ini. Ada satu film sejarah mencatat pencapaian kesuksesan penginjilan di Alexandria Mesir dan Kristen dan mencapai agama mayoritas kalangan yang bukan Kristen. Siapa yang bilang ini? Murta Wahyu yang bilang ini. Ini oknum ini. Oknum. Ini oknum gitu. Oh, jadi kalau begini nih oknum. Kalau sebiji dua biji berarti enggak oknum gitu. Kalau ada yang bom-bom dari muslim berarti itu namanya itu bukan oknum. Tapi kalau ini oknum, ya. Ini sejarah yang membuktikan kalau kalian mayoritas itu kalian kerjaannya apa. Oke, di sini sudah azan ya. Masih ada waktu. Lanjut Ustadz Ardiansa atau mau ku habiskan ini? Jangan diturunin lagi ya. Wah, terserah kalau lu ngomongin ini ya. Gua turunin permanen. Ya, yang jelas ini bahwasanya kita di sini fair-fairan aja, by sejarah, by data, kemudian ini, dan aku mau menunjukin lagi ya, bahwa Yesus sendiri adalah orang yang sangat rasis, mengatakan orang di luar Bani Israel itu adalah dogi, nah kan, nah itu rasis namanya tuh. Jadi Tuhan kalian gitu ya, Tuhannya Demian itu versi manusia, ditampar pipi kiri kasih kanan. Sementara ketika Tuhannya dicomot bahwa Tuhannya Bang Billy adalah Tuhan mereka yang versi roh, dikatakan jahat karena berperang. Jadi kau pikir Tuhan kau bertobat gitu ya? Ngeri kali kau Dem. Ya, Bang Zuma ambil alih sama Ustadz Ardiansah, saya mau sholat dulu. Data sudah bejibun saya tunjukkan dari tadi ya. Oke, mungkin itu saja. Ya, tetap jalankan time. Saya mau terakhir. Jadi teman-teman, tuduhan dari si Haleluya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menginginkan istri orang tuh saya minta mana perkataannya tidak ada. Bahkan di situ Nabi berkata tahanlah. Nah, yang disembunyikan itu tentu Nabi yang tahu apa yang beliau sembunyikan, dan bahkan di situ dia bacakan tafsirnya bahwa Nabi tahu bahwa Zaid akan mentalak istrinya. Itu pengetahuannya. Jangan kau takia Korintus di hadapan kami. Haleluya. Bohong kali kau, dusta. Aku sholat maghrib. Assalamualaikum. Undi Rifa, waalaikumsalam. Undi Rifa, setelah sholat maghrib kita kabur ya lanjut ya Undi Rifa ya. Kabur ya. Lo sholat kok kabur. Ya, Gimana sih? besarin lagi saya nggak panjang nanti Bro Ali ambil lotnya sisa. Nanti aku bilang sholat kecelakaan. Alah si Haleluya Korintus nggak tanya lagi. Padahal ada dalilnya loh. Jadi begini teman-teman. Jadi seperti yang tadi Billy udah katakan bahwa bangsa-bangsa itu bangsa-bangsa yang berdosa gitu loh. Jadi Tuhan itu sudah menyerahkan mereka ke tangan orang Yahudi. Tetapi enggak langsung orang Yahudi itu langsung orang Israel langsung memerangi mereka, enggak. Tetapi diberi peringatan dulu. Nah, setelah itu baru diperangi. Tapi kalau ini bahasanya enggak perlu pakai tafsiran ini loh. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, jadi siapa kalian ini yang tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian ya diperangi ini bahasanya nggak perlu tafsiran nih.
Jadi kalau kita nggak beriman kepada Allah, maka diperangin wajib. Makanya kan ada banyak teroris yang membunuh mengatasnamakan agama. Orang-orang yang kok kamu ini kafir nih, kamu nggak beriman kepada Allah. Ah, lu parah lu ah. Ngomong itu mulu dari tadi dibilang jangan lu ah. Lebih. Lu jangan ngomong gitu, gua kena peringatan lagi. Sekali lagi gua lu ah kacau lu ah. Lu memang apa tegar tengkuk lu. Lu dibilangin berkali-kali dibilang jangan begitu. Udah tegar tengkuk lah. Lanjut ya. Oke, saya lanjut. Lanjut. Jadi begini ya. Tadi si Ripa ini mengatakan Umar dapat ilham. Wow. Ini nggak salah kok ini Ripa. Jangan sampai nanti yang mendengarkan bahwa si Umar ini juga patut dijadikan nabi loh. Ya. Masa iya, bukankah hanya Muhammad yang diutus oleh Allah menurut keimanan Islam? Kok tiba-tiba si Umar pun kau klaim lagi dapat ilham? Ilham itu sama dengan wahyu. Ya, coba dipikirkan ulang. Apa wahyu kebodohan Coba, ini orang aduh ini giliran saya, astagfirullah. Itu bukan wahyu yang Giliran diberikan kepada saya Nabi. ini, astaga, gimana lah. Memang terlalu ngeri ya. Ini biarin dulu dia unik. Iya. Haleluya, memang rem bocor Dan ya, begitu. aku mau sholat ya. Iya. Dia bohong ya. Bang Ardiansa tolong Jadi, didefinisikan ya, wahyu Oke, dan ilham. Nanti selanjutnya. saya mau sholat dulu. Oke, jadi memang haleluya ini terlalu menggemparkan ya. Oke, pelan-pelan. Jadi begini. Lalu sebenarnya saya gini loh, saya nggak tertarik loh Ripa ketika kamu selalu mengotot, oh Tuhanmu manusia, ya kan? Saya bisa buktikan loh bahwa Allah kau itu manusia, tetapi yang tidak sempurna. Contoh di Al-Kalam 42, Allah kau itu hanya betis, ya kan? Di ayat-ayat lain hanya ditunjukkan kaki, di ayat-ayat lain ditunjukkan hanya tangan. Artinya bahwa sesembahan kau itu manusia tapi tidak sempurna. Belum lagi kalau kita kupas tentang KS Muhammad ayat 7 bahwa Allah kau itu beragama Islam. Nah, hampir 1 minggu ini saya bawakan tema siapakah yang mensyahadatkan Allah dan apa syahadat Allah ketika masuk beragama Islam. Hampir Dalilnya gempar loh. mana itu bro? Dalilnya. KS Muhammad ayat 7. Tolonglah agama Allah. Bacakan dong. Oke, saya bacakan ya. Oke. KS Muhammad ayat 7. Oke. Saya bacakan. Oke, saya bacakan Arabnya ya. Bismillah. Ya ayyuhallazina amanu intasurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, apa agama Allah di sini? Mereka bilang Islam. Memang benar. Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ah, inilah hampir 1 minggu ini saya bawakan tema ini. Apa syahadat Allah ketika dia beragama Islam? Ya kan? Mereka hampir terguncang semua itu. Oke? Saya nantilah ini Bilia kita bahas karena mereka nggak kuat kalau bahas ini. Masalah perang ya. Masalah ya satu dalil di Al-Qur'an. Kalau ada yang menyerang Nabi kamu, tetapi yang kita temukan selalu adalah perangilah, perangilah. Tidak pernah di sana signifikan dijelaskan bahwa nabimu diperangi. Contoh, kalau kita merujuk tentang misalnya kita bawakan Belanda, ya kan? Belanda datang ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia artinya Belanda yang memerangi Indonesia, oke? Nah, sekarang nabi kamu juga datang ke Arab atau ke Mekah. Sebelum nabi kamu membawakan agama Islam, di sana sudah ada keimanan atau keyakinan orang-orang Quraisy jahiliyah, yaitu penyembahan berhala. Pertanyaannya, siapa yang datang ke sana? Siapa yang datang untuk mengubah keyakinan orang? Berarti dialah yang memerangi. Harus fair, ya. Jangan nanti kalau kita kasih contoh Belanda datang ke Indonesia, oh itu Belanda memerangi. Betul, karena dia yang datang. Nah, sekarang giliran nabi kamu yang datang membawa ajaran baru kepada orang yang sudah punya ajaran atau keyakinan, yaitu orang-orang Quraisy jahiliyah. Berarti kalau kamu berani jujur selaku Islam, berarti yang memerangi orang Quraisy jahiliyah itu adalah nabi kamu, karena dia mendatangkan ajaran baru. Begitu analoginya. Oke? Apalagi nih? Oh, coba ditambahlah dulu Pak apa? Aku kalau aku bongkar semua nanti nih. Iya, tambah. Saya Bukhari Ya, saya mau 402. tambahkan juga. Saya ini Saya pada Bukhari bingung, Pak. 402. Kenapa ya dikatakan data yang ditampilkan oleh Ibu Rifa tadi itu tentang ada Alkitab yang dibuat oleh tentara Nazi? Apakah ISIS itu sama dengan yang kita pegang sekarang ini?
Ya, ada Yesus yang lain. Berarti sudah jelas ya, berbeda ajarannya. Kalau misalnya ajaran Nasi itu merujuk kepada Alkitab, ya itu. Tapi kalau cuma istilahnya memakai simbol-simbol keagamaan Kristen, ya jelas isinya berbeda. Ya ini kan sudah jelas ada penyesatan terjadi. Jadi jangan katakan si Hitler ini agamanya Kristen pakai Alkitab itu. Apa isi itu? Itu yang harus kita lihat loh. Jangan membuat narasi tentang ada Alkitab kemudian isinya kok berbeda. Nggak tahu. Ya sulit lah kita mendalami ini. Habis. Lanjut. Pak siapa tuh? Bang Logika apa Bang Adriansa? Lanjut Bang Cuma atau Bang Adriansa dulu, saya nyusul nanti. Lagi pada sholat ini masalahnya. Iya, silakan Gurunda Juma. Pada sholat mereka, Pak. Jangan diganggu. Ini Bang Logika Muslim kok, dia nggak sholat. Halo, ini Bang Logika. Bang Zuma. Iya, kamu aja bro, dia lagi sholat itu Juma. Iya. Enggak, tadi dia bilang dia sholat. Astagfirullahaladzim. Iya, oke. Biasa apa kan ya? Tunggu bentar. Bilang mereka selesai waktu tadi itu mereka mau sholat. Jadi sudahlah. Nanti mereka masuk kalau sudah selesai, Pak. Oke, ini kalau Bang Ardiansa gimana? Ada standby nggak? Tunggu ya, saya cek dulu teman-teman saya bentar ya. Jadi biar enak bernarasi. Soalnya kan saya baru datang, belum tahu dari awal sampai akhir gitu loh. Saya baru menyimak saya baru menyimak satu kali satu putaran ini begitu. Oke. Ya lanjut. Oke lah, nggak apa-apa ya, saya apain dulu, nanti kalau teman-teman yang lain datang baru dilanjut. Saya akan menanggapi beberapa hal dulu yang saya dengar barusan seperti itu. Jadi begini ya. Yang pertama ya, saya ingin menanggapi tentang Anda berkata tentang Islam ya, bahwasanya Islam itu suka memerangi. Oke? Perhatikan, boleh saya minta satu data Anda tadi ya, di mana Anda mengatakan kita itu yang memerangi orang-orang kafir seperti itu. Coba boleh saya minta satu dalil. Mohon maaf tadi saya sempat lupa dalil yang Anda sampaikan. Buka aja mute-nya, nggak apa-apa. Coba buka aja atau 29. Berapa? 29. Kurang jelas bro, kurang jelas. At-Taubah 29. At-Taubah 29. Oke. Iya, tenang. Iya, tenang aja bro. Jadi supaya suaranya itu kedengar gitu, santai aja. Iya. Oke, kita cek bentar. Baik ya. Mari kita cek ya. Ini oke, jalankan aja Kak, nggak apa-apa waktunya. Surat At-Taubah ayat 29. Oke, saya akan bacakan dari ayat 25 ya. Mudah-mudahan nanti di sini tidak paham. Oke, yang pertama, Allah telah menolongmu. Ya, sungguh Allah telah menolong kamu atau mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Ya, saya lanjutkan ke 26-nya. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Ayat 27-nya, setelah itu Allah menerima tobat orang yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
Ayat 28, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir dia tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ini yang engkau minta tadi, ayat 29-nya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar zizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ayat 30 yang terakhir ya. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Oke, di sini saya akan tanggapi ayat 29-nya. Perhatikan, bro. Ya. Di sini terkata hingga membayar zakat, ya, atau pajak, jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi di sini sebenarnya sudah masalah perangnya, tetapi di sini adalah konteksnya setelah pasukan Rasulullah dengan para sahabat telah mampu menundukkan atau menaklukkan kota Mekah pada waktu itu. Jadi itu udah dalam kekuasaan orang-orang Islam, biar Anda tahu, ya. Sudah dalam kekuasaan orang-orang Islam. Jadi barang siapa yang tidak tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku yang dibuat oleh Rasulullah, maka mereka harus siap diperangi. Diperangi bukan berarti dibunuh. Di sini tidak dikatakan demikian. Anda harus paham konteksnya. Nanti Anda bacakan sekali lagi, ya. Di sini tidak ada dikatakan perang itu harus dimusuhi, tidak, atau dibunuh, tidak ada di situ dikatakan. Tetapi konteks ayat 29 ini adalah itu setelah penaklukan kota Mekah pada waktu itu. Sehingga apa? Sehingga setelah dikuasai oleh orang-orang Islam, maka wajib orang-orang kafir di situ untuk bisa tunduk dan taat terhadap aturan Islam. Jadi wajar. Saya kasih Anda satu analogi, ya. Orang manapun yang hadir di Indonesia ini, siapapun yang tinggal di Indonesia, maka dia harus tunduk dan taat terhadap aturan di negara ini. Kalau dia tidak tunduk dan taat atau dia melanggar daripada undang-undang yang berlaku, maka dia harus siap dengan konsekuensinya, ya. Anda paham? Kalau Anda melanggar, contohnya berlalu lintas, sudah jelas kita harus yang pertama memiliki SIM, yang kedua memakai helm. Dan kalau Anda melanggar aturan itu, Anda harus siap ditilang. Begitu juga dalam agama Islam. Pada waktu itu konteks di ayat At-Taubah 29 ini itu sudah selesai, dan ya itu konteksnya di sini itu kota Mekah sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Sehingga apa? Berdirilah di situ kekuasaan orang Islam. Jadi berkuasa bukan orang-orang kafir lagi. Yang berlaku di situ adalah ya aturan-aturan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang yang di luar Islam pada waktu itu, mereka aman seaman-amannya di situ. Aman sangat aman, biar Anda tahu. Kalaulah memang Rasulullah itu memerangi mereka, aduh gampang sekali. Makanya Anda baca dulu adab-adab dalam berperang dalam Islam. Bahkan adab-adab berperang dalam Islam tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak yatim, anak-anak kecil, tidak boleh kita bunuh, ada adabnya. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu nggak boleh kita ganggu, saudara, biar Anda tahu. Begitu indah Islam. Sekarang tunjukkan kepada satu. Oke, habis. Oke. Saya dulu ya, teman-teman ya. Biar saya blender dulu ini. Ya, saya blender dulu dia. Begini. Kamu banyak sekali narasi kamu, bahkan sepertinya pakai toa. Tapi kamu tidak berani menunjukkan di mana di situ ayat yang kamu baca kalau kamu diperangi. Nggak ada toh? Justru selalu ayatnya perangilah. Ya. Kamu tadi menantang saya, di mana kami itu memerangi? Ternyata kau nggak mampu menunjukkan bahwa kau yang diperangi, tetapi selalu kau yang memerangi. Contoh, kalau saya baca Al-Baqarah 191, dengar baik-baik, ya. Coba di-stopkan dulu itu, biar saya bacakan. Al-Baqarah 191, oke. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Pertanyaan saya,
Saya sudah kasih analogi sama Anda tadi. Orang Belanda datang ke Indonesia, maka sudah jelaslah Belanda yang memerangi Indonesia. Maka saya bilang, yang pertama sekali di dalam Mekah Jahiliyah memiliki keimanan, keyakinan tersendiri di sana. Tetapi datanglah Nabi kamu. Artinya siapa yang mendatangi? Nabimu. Berarti yang memerangi siapa? Nabimu. Itulah konteksnya kalau kau paham apa yang saya maksud dari tadi. Oke? Jadi siapa yang datang, itulah yang memerangi. Karena sebelum Nabi kau datang, orang Quraisy sudah memiliki keimanan di sana, memiliki keyakinan di sana. Tetapi datang Nabimu. Artinya siapa yang memerangi? Allahmu dong. Maka sebentar saya tunjukkan ayatnya ya. Saya buka Al-Furqan ayat 4. Ya, inilah narasi-narasi orang Quraisy terhadap Nabi kamu. Dengar baik-baik. Saya akan baca. Oke? Dan orang-orang kafir berkata, ingat, selalu orang Quraisy selalu difitnah menjadi orang kafir. Dengar. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta besar. Bayangkan, karena orang Quraisy Jahiliyah ini tidak percaya dengan ajaran Nabi kamu, maka mereka selalu dipitnah dengan kata kafir, jahiliyah. Bayangkan, maka orang-orang Quraisy Jahiliyah itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan. Tetapi karena orang Quraisy itu mengatakan hal yang benar, maka dia diperangi. Itu poinnya, bro. Ya, jadi jelas yang datang adalah Nabi kamu, artinya kau harus setuju bahwa yang memerangi orang Quraisy Jahiliyah itu adalah Nabi kamu. Jelas itu. Silakan ahli kitab. Oke, di dalam Sahih Al-Bukhari 402, di situ Umar berkata, Tuhanku setuju denganku dalam 3 hal. Salah satunya adalah yang hijab tadi, tetapi yang salah satunya dia berkata, ya. Sebentar saya baca dulu ayatnya ya. Ketika istri-istri Nabi bersatu melawan Nabi, dan aku berkata kepada mereka, bisa jadi ketika dia menceraikannya, Tuhannya akan memberikannya istri-istri yang lebih baik dari kamu. Maka ayat ini diturunkan sama seperti yang saya katakan, yang Umar katakan, dan ini masuk ke dalam At-Tahrim ketika nabimu itu sangat tidak tahan dan berzina dengan seorang pembantu di atas ranjang istrinya. Ini bukan wahyu, ini perkataan Umar yang kemudian dijadikan wahyu. Bagaimana itu? Nah, sekarang kita untuk menyudahi perdebatan ini sudah selesai 1500 tahun. Ketika nabimu itu bermubahalah dengan orang-orang Kristen dari Najran, ya. Di situ perkataannya bahwa siapa yang berbohong biarkanlah dia mati. Dan apa yang terjadi? Ini sesuai dengan dalil yang tadi haleluya bahwa ini sesuai dengan Al-Haqqah ayat 44. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas kami, maka akan kami potong urat nadinya. Ini kejadian bahwa nabimu itu mati datanya mana datanya? Tidak sampai di dalam Al-Haqqah ayat 44. Al-Haqqah ayat 44. Ini terjadi tidak sampai 1 tahun setelah kalian bermubahalah. Nabimu itu kutuknya kembali mengutuki dia, dan sesuai dengan Al-Haqqah ayat 44. Kalau saya berkata, kalau saya berbohong biarkanlah saya ketiban duran. Berapa kemungkinannya dari segala cara mati, nabimu itu cara matinya dengan dipotong urat nadinya dari seluruh cara mati. Kalau saya berkata tadi ya, saya ketiban duran, dan saya ketiban duran, orang pasti bilang, oh ini pasti bohong. Kenapa Allah tidak bisa membuat cara mati yang lebih baik? Cara matinya itu adalah dengan keracunan di mana urat nadinya kepotong. Oke, sorry, saya udah take time too much. Silakan, masih ada berapa detik? Udah, kita udah selesai debat 1500 tahun lalu. Nabimu kalah mubahala, itu nabi palsu. Udah, saya 10 detik saya hibahkan, silakan. Oke, masih ada waktunya Kak. Oke, kalau saya sambung lagi dengan Al-Furqan ayat 5 ya, dengar ini. Dan mereka berkata, dongeng-dongengan orang-orang dahulu diminta supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi orang Quraisy sudah tahu itu dongeng, mereka nggak terima, lalu diperangi. Begitu. Habis. Udah habis itu, nanti kasihan mereka. Oke. Yang masih yang Sebenarnya tadi Damian seru, cuman dia gara-gara dia ke SP udah berapa kali peringatan. Ada yang noise, akhi. Noise. Oh ya.
Udah masih. Udah Ya, hilang. tadi menanggapi apa kutukan itu yang Nabi Muhammad itu, apa kata Abdul Kitab 1 tahun setelah itu kena racun langsung meninggal. Tapi tadi dibilang ada data yang mengatakan baru 4 tahun. Jadi yang benar ini setahun atau 4 tahun? Nabi wafat Jangan setelah percaya racun. kalau orang-orang ini ngomong layaknya mereka ngomong tentang Yahudi dalam kitab mereka. Ya makanya Yang suka Iya. ngorok. 1 tahun atau 4 tahun. Ya lanjut. 4 tahun karena beliau masih melakukan haji wada. Nah, berarti 1 tahun itu nggak benar itu Iya. 1 tahun. Jadi mereka mencoba untuk melakukan hal yang sama mereka lakukan terhadap kitabnya orang Yahudi. Mereka juga ingin melakukan hal itu terhadap Islam. Jadi gini, para nabi ketika datang diutus kemudian yang diajarkan adalah mengajarkan orang sekelilingnya untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Itu kaidah. Nabi Abraham ketika didapatkan perintah kepadanya, bunuh orang yang melanggar perintah Tuhan. Itu jelas. Yang tidak bersunnah harus dilakukan dari sebangsanya. Itu perintah. Yang menjalankan ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, itu kategori menolong agama, menolong ajaran, bukan menolong Tuhan. Yang Tuhannya bisa ditolong itu yang Tuhannya makhluk. Itu baru ditolong. Kalau orang Yahudi sekarang meneguhkan hukum Taurat, itu menolong agama Tuhan, menolong ajaran Tuhan. Pahami itu. Jadi ketika Islam datang, kafatalinas untuk seluruh umat manusia, manusia itu sifatnya pembangkang, harus ditegaskan. Kalau Tuhan mengatakan jangan makan babi, jangan, tegas. Gak boleh jangan makan babi, tapi makan babi permisi. Tuhan itu maha kasih. Yang masuk di mulut bukan yang haram, yang keluar yang haram. Itu ajaran babi dari hutan. mana? Itu babi hutan itu. Iya, kalau babi kota sudah pakai konde, pakai sepatu, babinya bisa dimakan. Jangan salah kamu. Tuhan meneguhkan hukum. Bagaimana Nuh, bahtera Nuh? Kenapa itu? Karena Tuhan mau supaya manusia itu taat. Jadi kalau ada agama datang, ajaran dari Tuhan, minta ditegaskan kepada orang-orang. Jadi kalau ada yang melanggar, jangankan kemudian menyerang, melanggar saja itu diperintahkan sesuai dengan hukum yang datang. Itu yang Anda harus pahami. Ketika Anda mengatakan, oh Islam itu kejam, siapa bilang? Di dalam kaidah pengajaran agama Islam, jelas sekali perintahnya dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah yang Anda bawa. Faizan salakhal ashurul. Apa yang dikatakan di sana? Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Orang-orang musyrik, kamu ngerti orang musyrik? Kamu paham orang musyrik? Jangan-jangan kamu tidak tahu orang musyrik. Orang musyrik itu adalah orang yang memerangi orang yang ada di jalan Tuhan. Itu musyrik. Paham kamu agama Islam, baru kamu celote. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, itu dalilnya. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan ibadah serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Berilah kebebasan kepada mereka. Jangan kau bawa-bawa agamamu. Siapapun yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah mereka. Markus 16, barang siapa yang percaya baptis, yang tidak dibaptis, hukum. Itu yang diperhatikan Belanda ketika datang ke Indonesia, Bung. Ayat selanjutnya mengatakan, dan jika di antara kaum musyrikin, orang musyrik loh ini, penyembah-penyembah berhala loh ini dikatakan, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian, coba bayangkan, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Carikan satu data di dalam kitabmu. Perjanjian lamamu yang Septuaginta itu dengan perjanjian barumu kamu gabung, kau cari data yang sama seperti Quran saya ini. Wa in ahadum minal musyrikin tajaraka fa'ajirtu. Kau cari data seperti ini. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Tunjuk satu data dalam kitabmu. Kamu sudah ambil kitabnya orang Yahudi, kau gabungkan kitab Romawi, kau gabung jadi satu, kau carikan data yang sama seperti ini indahnya. Carikan saya sekarang. Kalau ada, saya keluar dari Komal, saya matikan YouTube dan saya berhenti menjadi pendebat.
Saya tunggu. Silakan teman yang lain. Tambahin Bang Jumaya, mereka Ya. kan mengatakan tadi tentang ini perang-perang. Sekarang ini saya berikan Anda satu perbandingan ya di Samuel 15 ayat 3. Sebentar dulu, ini kayaknya timernya nggak adil loh. Saya perhatikan dari tadi kamu matikan timernya. Ini Udah, gimana diam dulu kamu ini Anda. Khadijah? Diam dulu ini bagian Oh saya. enggak, Satu ini menit harus lagi. adil bro. Timernya harus Iya, ini adil, jangan Anda diam dulu. Kenapa Anda kejang-kejang? Kenapa Anda Lah itu takut dengan timernya nggak Samuel 15 ayat 3? dijalankan. Anda takut dengan Samuel 15 ayat 3? Timernya nggak dijalankan. Sebentar selesai. Ya. Bang kan dioper bang, dioper baru dimatikan bang. Tidak dijalankan walaupun bergantian. Ah kamu ini Udah, gimana udah. ini? Udah diam dulu, udah biar cepet lah. Banyak bacot lu, Udah. dengarkan ini. Ya. Ya. Perbandingannya adalah ya di Samuel 15 ayat 3 bunyinya, jadi perangilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Ini dikatakan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini sangat luar biasa. Kalau Anda baca baik-baik ini, tidak ada peri kemanusiaan kalian. Ya, di mana yang namanya ajaran kasih yang selalu kalian bangga-banggakan? Ya, tolong Anda carikan kepada saya satu data saja di mana Islam itu mengajarkan tentang membunuh segala sesuatu yang seperti ini. Ya, mari kita adu data Anda. Saya nggak minta banyak-banyak, cuma minta satu aja ayat nanti yang kiranya yang lebih parah daripada Samuel 15 ayat 3 ini. Kalian kan keluar-keluar tuh ajaran kasih. Oke, sekian, terima kasih. Ingat ya, saya minta data yang lebih parah daripada Samuel 15 ayat 3. Sekian, terima kasih. Kan itu udah habis itu, udah 5 astaga. Ya lanjut. Izin host nanti diingatkan host ya, karena cuma host yang bisa supaya kita nggak motong-motong nanti. Host diingatkan dia harus cari ayat yang lebih parah daripada Samuel 15 ayat 3. Saya tuntut itu. Terima kasih Bang host. Ya, di pause dulu, saya dulu sebentar ngobrol. Jadi ini bicara Samuel itu kitab orang Yahudi bukan Kristen. Kenapa Amalek ya? Orang Edom, Amalek Tuhan paling benci ya. Maka disuruh balas, jangan kau sisakan mereka, tumpas dari muka bumi. Dengar tuh. Anak laki-laki semua. Dengar tuh, itu Semua. baru Tuhan Kenapa? yang benar. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, mereka membuat persembahan kepada dewa-dewa. Anak mereka dipersembahkan kepada dewa. Makanya itu kekejian bagi Tuhan, harus dihancurkan. Hancurkan. Masih mau ku datang besok. Barang-barang, tempat-tempat peribadahannya, patung-patungnya hancurkan. Hancurkan. Penyembahannya hancurkan. Gitu. Masih mau ku datang besok. Sikat. Berarti Bang host, berarti apa bedanya dengan Rasulullah Muhammad SAW memerangi? Ya memang nggak ada bedanya. Memang nggak ada bedanya. Hanya Kristen ini yang bermanis-manis, bermanis-manis tapi menjajah kemana-mana. Ini giliran Kristen. Alhamdulillah seperti itu. Lanjut. Gurunda Iya, semua. iya. Gimana, Dek? Nah, tadi ada fitnah yang menyebutkan tentang ketertarikan Nabi Muhammad ya kan kepada Zainab. Mohon izin nanti setelah ini menjawab 1 menit saja ya Gurunda. Iya, silakan. Ini giliran Kristen, ini Ya, gimana sih kalian ini kalau udah terguncang angkat bendera putih. Aduh. Ya? Iya. Udah duluan, Dengarin cepetan, baik-baik. Saya oke. Dengar baik-baik. Oke, dengar baik-baik. Kata si Juma, ya kan? Yaitu menolong Tuhan itu makhluk. Dia lupa, barusan saya katakan tadi di KS Muhammad ayat 7, Allah kau butuh pertolongan. Ini sama saja kau mengatakan memang Allah kau itu makhluk. Maka sebelum kau bertanya, ini sudah saya jawab dari tadi, bahwa Allah itu makhluk. Bahkan bisa dikatakan manusia tetapi tidak sempurna. Contoh, di Al-Kalam 42 hanya punya betis, di ayat lain hanya punya mata, di ayat lain hanya punya kaki. Tidak sempurna. Oke, nah ketika kau bicara tentang bahwa Tuhanmu adalah makhluk, maka saya buka tadi KS Muhammad ayat 7. Oke, kemudian begini loh, kamu mengatakan jangan makan aduh ini nanti kena ya, jangan makan B2. Di ayatmu kamu bisa makan B2 loh, nanti saya tunjukkan ayatnya. Oke, kasihan kamu ini ya. Kemudian gini, kamu bicara jika mereka bertaubat orang-orang musyrik diampuni. Kau berbohong sekali, berbohong. Kita buka An-Nisa 116. Sebentar, matikan dulu biar saya bacakan An-Nisa 116. Benarkah orang musyrik diampuni? Ya, kita buka. Jangan bertakiyah kalau ada haleluya. An-Nisa 116. Oke, ini bicara musyrik ya, sebagaimana yang kau bawakan narasimu tentang musyrik. Dengar baik-baik.
Saya bacakan enggak ini ayat Al-Qur'annya? Oh, enggak usah lah ya, saya belum apa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa persekutuan dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Jelas ayatnya. Kamu jangan berbohong kepada pengikutmu, ya. Jelas kalau dosa yang musyrik itu, yang syirik itu enggak diampuni Allah. Kok kamu tiba-tiba mengklaim bahwa mereka diampuni? Nauzubillahi min dzalik. Jangan begitu, bro. Santai ya. Kemudian tentang Amalek. Oke, ini sebenarnya tadi saya pun mau tertawa ketika kamu bahas tentang Amalek. Memang ini mau saya serahkan sama si Billy, ya, tetapi akhirnya dia mungkin merasa, ya kan, dia makanya langsung dia jawab itu. Nah, tetapi ketika Juma mengatakan ayat yang terbaik kalau ada di Alkitab, iya banyak contoh. Ada enggak yang bisa menyanyi ayat terbaik ini? Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Ada enggak? Ada enggak di ajaran lain? Enggak ada toh? Ya, itu tantangan buat kau Juma. Silakan teman yang lain. Oke, saya tambahkan ya. Sudah jelas bahwa yang disebutkan di dalam Amalek itu adalah hubungannya dengan hukum Taurat, ya. Yang saya sudah katakan tadi, mungkin tadi Bapak belum sempat hadir ya. Dalam Yeremia hukum Taurat itu sudah berlalu. Masanya sudah tidak aktif lagi, ya. Sudah ditarik oleh Tuhan, dan itu sudah terbukti sampai sekarang ini. Tabut perjanjian itu sudah tidak ada sekarang karena itu sudah disembunyikan, dirahasiakan, itu tidak ada yang bisa tahu. Yang di dalam kitab Wahyu itu menyatakan bahwa itu nantinya akan ditarik ke sana. Jadi jelas sekali bahwa apa yang dikatakan di dalam Amalek itu kami tidak mau katakan oh itu salah, itu betul loh. Tetapi itu sudah dijelaskan oleh Billy tadi, dan kami tidak ada hubungan dengan, karena itu masalah penguasaan wilayah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, ya sudah jelas harus dimusnahkan itu, karena mereka sudah diberi peringatan sebelumnya, tapi mereka masih melanggar, ya, masih tak mempertahankan anak sulung mereka dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah itu yang tidak disukai, sehingga Allah mengatakan, Yahweh mengatakan, tumpaslah mereka ya. Itu sudah jelas. Dan itu cuma di zamannya perjanjian lama, hukum Taurat, ya. Jadi kami kan bukan masuk di dalam hal itu, kami masuk di dalam kasih karunia, ya. Itu sudah jelas ya. Kami hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat lagi. Ya, itu sudah jelas. Jadi kalau mau menyangkut perjanjian lama jangan kau bawa-bawa. Ya itu katakanlah sebagai bagi kami. Kami tidak menolak itu, tapi itu sebagai pengetahuan kami bagaimana. Jadi baik saya bacakan di An-Nahl 116. Ini 116 ini kayaknya nomor jitu ini ya. Dan janganlah kamu yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, ya. Kau dilarang loh, berani-berani mengatakan ini halal ini haram, ya. Jadi kau harus jujur kepada ayatmu. Belum lagi kalau saya bukakan Al-Maidah 87. Gimana bunyinya? An-Nahl 116, An-Nahl 116. Bunyinya? Aduh, saya sudah buka Al-Maidah ini. Sebentar, kalau gitu off-kan dulu dong. Oke. Kalau haleluya pakai data, bro. Oh iya. Oke, ini. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Oke. Kita buka lagi Al-Maidah 87. Ya. Al-Maidah 87. Jangan dustai ayat Al-Qur'anmu. Saya ini jadi pembela Al-Qur'an loh. Saya capek bela Al-Qur'an, kalian capek menyangkal. Astagfirullahaladzim. Oke, dengar baik-baik. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Oke, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Ada lagi nanti ayatnya, apapun yang kau makan boleh asal menyebut nama Bismillah. Ada nanti ayatnya, nanti saya kasih. Habis, Udah nggak cukup itu. Habis. Salah satu kelebihan orang Kristen ya gini, ya, mentafsirkan kitabnya Islam, mentafsirkan kitabnya Yahudi. Giliran disuruh digedein nos. Disuruh baca kitabnya Yahudi nggak bisa, disuruh baca kitabnya Islam nggak bisa, tapi wah kalau bicara, pakar, pakar ngarang. Gurunda Zuma. Ya silakan. Itu nggak jalan ini host. Silakan deh. Saya sebentar aja kok Gurunda. Ya, Noise di mana? ini tafsir Al-Qurtubi ya. Noise di mana? Noise. Tar dulu. Stop dulu timernya. Stop dulu timernya. Oke, udah nggak noise. Bicara tuh pakai data, bro. Jangan cuma asumsi gitu loh. Ini saya tunjukkan ya. Tadi ada yang fitnah Rasulullah ya. Sabar, jangan dinyalakan dulu, Nih. Ada yang fitnah Rasulullah tadi di ayat ini. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang-orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan menyatakan dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Oke, jangan dinyalakan dulu. Saya masih data nih. Gini loh, jangan cuma dibaca, jangan dibacot, tapi dibaca. Nih ya, dengerin. Dan beberapa ulama tafsir lainnya menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy. Padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Zaid. Beliau menantikan bila tiba waktunya Zaid menceraikan Zainab, maka beliau akan menikahinya. Apakah ini benar? Kita cek di sini. Ini datanya Kiamat, saya punya semua ini. Nih, pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab binti Jahsy, padahal pada saat itu Zainab masih berstatus sebagai istri dari Zaid dan beliau berharap Zaid akan menceraikan Zainab agar beliau dapat menikah dengannya, adalah pendapat yang sangat ternyata hina, tidak dapat diterima, bahkan sedikit pun tidak dapat dipertimbangkan, karena Nabi SAW terpelihara dari hal-hal yang semacam ini dan beliau sangat tidak mungkin terlintas dalam pikirannya hal-hal yang penuh omong kosong ini yang hanya dikarang dan diangkat oleh para siapa? Teman-teman ketik di bawah ya. Para siapa ini? Para musuh Islam. Untuk apa? Untuk menjatuhkan martabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci. Kita cek sekarang ya, bahwasanya menurut Martin Luther ya, nih dengerin. Menurut Martin Luther, Wimir menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina berapa kali? 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mari Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinahan, yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian, Kristus begitu suci. Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Ini Martin Luther nih. Nih, datanya saya ada pakai bahasa Inggris. Karena saya tahu kamu nggak bisa bahasa Inggris ya kan? Nih. Tuh, Christ must first become also an adulterer before he died. Tuh, lanjut Gurunda. Oke, baik. Akhi, antum lagi makan ya? Boleh nggak baca Ibraninya 5:23? Boleh nggak? Kan dulu ya. Boleh ya? Boleh ya? Oke, fadal. Luther mulu nih. Ntar ya, kita dengarkan meledak pokoknya. Kita dengarkan dulu Hakim-Hakim 5:23. Iya. Ini terkait dengan Tuhan. Tadi tuduhan Allah minta tolong katanya. Eli sabak tadi. Meledak kena Martin. Hakim berapa? Hakim 5, akhi. Data 23. Maaf ya, lagi makan padahal. Oke, apa? Hakim 25.
Ayat berapa? 23. Hakim 5. 5:23, oke. Lima. Oh, ini dia. Hakim 5:23. Oru Marzu Amar Malah Hashem Oru Arur. Ya, ini bisa tentang terkutuklah ya. Kutukilah kota Meros. 23 ya. Firman Hashem Ya. Firman malaikat Tuhan, kutuklah habis-habisan penduduk kota Meros ya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Esrot. Benar, akhi? Iya, betul. Nah. Membantu Tuhan, artinya Tuhan itu ditolong ajarannya, bukan Tuhannya oleh karena lapar, oleh karena ketakutan. Itu Tuhan lu yang ditolong tuh. Anda baca di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Ibrani 5 nomor 7. Ketika Yesus hidup di bumi, ia berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Jedar, Tuhanmu yang minta tolong kepada Tuhanku. Ibrani 5 nomor 7 versi AMD. Oke? Jadi aduh, kalian ini benar-benar. Lalu kemudian Anda membawa data tentang Islam, Anda tidak bisa baca kitabnya Islam. Anda membawa data tentang Yahudi, Anda tidak bisa baca kitabnya Yahudi. Terus kalian bisa apa? Hah? Tuhan minta tolong, minta dibantu ajarannya supaya jangan dihilangkan, supaya jangan diplesetkan sama orang musyrik. Lalu kemudian Anda mengatakan tentang orang musyrik. Yang namanya orang musyrik itu menyembah selain Tuhan. Kamu baca kitabnya orang Yahudi yang kamu jadikan sebagai pegangan tiap hari sebagai hiasan, tapi hanya bohongan, hanya sebagai topeng aja supaya kamu dianggap sebagai orang benar. Kau pakai terjemahan kitabnya orang, tapi di dalam kitab itu menceritakan tidak boleh ada orang yang tinggal sekampung dengan Israel yang beda keyakinan, apalagi mengajak menyembah ilah lain. Mereka harus dibunuh. Itu dalilnya. Agama kami jelas, tidak seperti di agama kamu. Mohon maaf, ini kita harus buka-bukaan. Kamu gagah-gagahan menyerang Islam, tapi kamu tidak bisa mendamaikan agamamu dengan Yahudi. Gimana ceritanya? Kalau Islam kemudian dengan Yahudi itu terpisah, wajar, tapi Tuhannya sama, ajaran syariatnya berbeda. Lah kamu katanya lahirnya di Yahudi, tapi kok nggak ada di pengakuan dari mereka tentang agamamu? Makanya saya katakan selama 3 hari ini saya membahas Kristen itu bukan domba, bukan Bani Israel Kristen itu, tapi Bani Gogok. Dalilnya ada, Matius 15. Orang-orang Kristen itu dianggap sebagai gogok oleh Yesus. Itu dalil, itu yang Anda harus selesaikan dulu sebelum Anda masuk ke dalam pembahasan tentang Islam. Nah, lalu kemudian waktu. Ahi, masuk Ahi. Timer dihentikan, sorry. Lanjutkan Bang Juma. Enggak apa-apa. Masuk 1 menit lagi, silakan, enggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Bang Logika mungkin? Lanjut Bang, lanjut. Saya nyimak dulu biar apa nih. Seru ini soalnya, lanjut Bang. Timer lagi, timer tol. Oke, jadi gini ya, mungkin ya gimana Uni? Enggak, lanjut. Halo. Oke, kita lanjut. Bismillah. Dengar suara saya? Yes. Halo. Dengar, Dek. Oke. Jadi kita lihat di sini ya. Aduh. Di Matius 26:18
Tadi karena dia melakukan penyerangan kepada Nabi Muhammad ya. Kita lihat di sini apakah betul mereka tidak menghina Yesus ya. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu." Ini apa ini? Kitab apa ini? Ini si Anu ini. Si Anu, woi. Kitab apa ini? Aduh. Masa kita kayak gini terus ini ada lagi. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus Anunya kepada besar, iblis. anunya besar. Ini apa ini? Kitab apa ini? Aduh. Lanjut teman-teman. Habis waktunya ya. Oke. Iya. Pak Juma, Canda ketika Anu. tidak terima bahwa Allah kau yang minta pertolongan, berarti kau menyangkal KS Muhammad ayat 7. Jelas di sana dikatakan tolonglah Allah. Kalau kau hilangkan agamanya, maka dia dikatakan tolonglah Allahmu. Tetapi kalau kau tambahkan agamanya, maka sering acap kali saya katakan, apa syahadat Allahmu ketika dia masuk agama Islam? Sampai detik ini mereka tidak mampu menjawab. Mudah-mudahan nanti kau bisa jawab, apa syahadat Allahmu ketika masuk agama Islam? Kemudian, masalah tentang lemahnya Allahmu. Kita baca Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Ingat, ini pernyataan Allah. Oke, sebentar dulu dimatikan dulu itunya, biar saya bacakan. Ya, biar adil-adil sedikit. Dengarkan saya baca. Timer, mati dulu ya. Oke, saya bacakan Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ingat, Allah kau memohon pertolongan. Ayat selanjutnya, ayat ke-6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allahmu meminta jalan lurus. Allahmu sangat lemah, oke? Kemudian, Anda tertawa tentang si Anu, oke? Matikan dulu, ya, jangan terguncang. Saya akan buka Al-Furqan ayat 28, ya. Masalah si Anu sebenarnya nih, kau kalau tahu masalah si Anu ini, ya saya sudah bongkar ini, kau harusnya pasti malu membuka ini. Dengar, saya bacakan. Al-Furqan ayat 28. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku tidak menjadikan sipulan. Sipulan. Siapa itu sipulan? Ana, siapa sipulan? Makanya Ya kan? jangan banyak terjemahan, jangan banyak terjemahan. Iya, makanya jangan banyak terjemahan kau di situ. Bayangkan, sampai orang Yahudi bilang kau jangan banyak terjemahan, oke? Jadi kalau kau tadi tertawa terbahak-bahak masalah siapa kasih Anu, ya kan? Makanya saya gampar kamu dengan Al-Furqan ayat 28 yang jelas dikatakan kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku tidak menjadikan sipulan. Apa itu sipulan? Ya kan? Sama dengan narasi apa itu si Anu. Jadi kau mungkin telat mengenal haleluya. Kalau Juma mungkin dia pasti sadar itu. Aduh, maunya itu jangan diangkat. Nanti haleluya pasti buka Al-Furqan ayat 28. Coba Arabiknya gimana itu? Arabiknya gimana itu? Arabiknya, oke. Bismillah, pakai bismillah dulu ini Arabiknya. Ya wailata laitani lam at-takhid fulan halakalifa. Kalila. Fulan. Sebentar membaca data. Si Anu kena digambar dengan si Fulan. Jadi kamu pastilah sakit itu memang. Ya hati-hati, haleluya tahu semua isi Al-Qur'anmu loh. Oke, silakan Bang Jordan. Saya agak tertawa sedikit ini masalah si Fulan ini. Dia mengatakan tentang Ibrani 5 ayat 7 itu berbicara tentang kemanusiaan Yesus, ya. Tuhan yang jadi manusia yang memiliki kodrat sebagai manusia jelas saja menjalankan lapar sebagai apa itu sudah jelas, ya. Jadi nggak masalah tentang hal yang demikian, ya. Tadi tentang tuduhan apa ya? Ada lagi tuduhan dari data tadi ya. Aku sudah lupa ya. Ya lanjut aja dulu ya. Ya, jadi begini. Kalau mau tambahkan. Oke, saya lanjut ya. Kamu yang membawa kata si Anu, tahu nggak? Pernah sekali waktu saya itu debat dengan saudara Muslim. Saya bilang, kalau kamu tunjukkan kata si Anu di Alkitab saya, maka akan saya tunjukkan kata si Fulan di Al-Quranmu. Apa dia bilang? Tidak akan pernah ada kata si Fulan di Al-Quran saya. Kalau ada, saya siap dibaptis. Oke? Sampai saudara saya mengingatkan saudaramu, hati-hati sama haleluya. Kalau ada nanti gimana? Enggak akan pernah ada. Saya sudah baca semua Al-Quran. Tidak ada kata si Fulan. Ketika saya bongkar surat Al-Furqan ayat 28 ini, langsung kabur dia. Ya, begitulah kalian. Coba, ketika kau ingin mengolok-olok dengan kata si Anu,
sebenarnya itu sama saja kalian menjiplak. Hampir semua kalian jiplak itu. Bukti tentang si Anu, ya kan? Kalian jadikan seperti si Fulan, ya kan? Tapi saya bangga dengan kalian. Ada kelebihan tersendiri di antara kalian, yaitu bermuka tembok itu, nggak ada tahu malu. Oke, lanjut. Kemudian tentang Tuhan yang lemah tadi ya. Coba nanti kau jawab ini. Kan sama Juma sampai dia menjerit-jerit waktu itu ya di roomnya si Billy Lin 7 Rasul itu ya, tentang bahwa Al-Fatihah ayat 5 dan 6 ini. Tapi dia menjerit-jerit waktu itu. Licik kamu haleluya katanya. Karena begini, waktu saya tanya dengan Juma ini, apakah Al-Hijr ayat 6 itu perkataan Allah? Dia bilang iya. Berarti Allah dong yang mengatakan bahwa dia memohon jalan lurus. Oh bukan. Oke, kalau begitu bukan perkataan Allah dong, Al-Fatihah 5 dan 6. Oh itu perkataan Allah. Akhirnya dia menjerit-jerit kesakitan, ya kan? Nanti keluarkan semua datamu. Kalau saya nggak usah jauh-jauh deh. Paling kuat saya itu dari Al-Quran. Ya nggak apalah buka referensi yang lain-lain deh. Al-Quran saja udah cukup menghantam kalian itu. Oke, silakan abang kalau masih ada, Bang Jordan. Udah di dalam terjemahan aslinya itu anu tidak ada di situ. Ya, tidak ada. Dia memakai kata ho and he said go into the city ya. Ini mengatakan anu itu yang mana nih? Jadi jelas ya tentang bahasa aslinya. Kata anu ini merupakan suatu gambaran terhadap seseorang, ya. Dan jelas kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, ini si anu menyatakan identitas seseorang yang sudah punya hubungan dan sudah kenal dengan Yesus, sehingga Yesus menyuruh kepada murid-muridnya untuk mendahuluinya. Pergilah kepada si Mr. X ini untuk mengatakan bahwa dia akan memakai keledai miliknya itu loh. Dalam ayat selanjutnya, dalam referensi ayat yang lain itu. Oke, itu aja. Jadi itu aja sih ya. Kayaknya aku merasakan mereka itu terguncang itu saat si Anu mau dilagakan, ternyata ada si Fulan gitu kan. Siapa si Fulan ini? Ya kan? Yang kuat lah kalian pegangan. Kalau sama haleluya kalian tuh harus kuat pegangan loh. Kalau enggak, aduh bisa terguncang. Ya, nyalain host. Nanti kasihan mereka. Oke, jadi Itu Juma, Ripa, Ardiansa, pegangan yang kuat ya. Itu ayatnya di mana tadi? Sebulan. Al-Furqan ayat 28. Si Bini pun penasaran. Saya jawab gampang itu gampang. Silakan Gurunda Zuma, silakan. Oke, baik. Dulu Arabiknya. Jadi tertawa dia. Kenapa? Karena sebenarnya ya apa ya? Ini kurang apa lagi nih? Ketika Yesus hidup di bumi, ia berdoa. Yesus berdoa. Tuhannya Kristen berdoa. Kan udah selesai di situ. Bawa lagi Al-Fatihah kata dia. Ini dikatakan dalam kitab saudara Ibrani 5 nomor 7, Yesus berdoa. Nah sekarang mana tunjukkan Allah berdoa, mana? Dalilnya mana? Gak ada Allah berdoa. Dasar. Kemudian ketika Anda membawa data tentang Al-Furqan ayat berapa tadi? Ayat 28 ya. Anda mulai baca dari data sebelumnya. Itu bercerita tentang apa? Tentang orang kafir. Itu berbicara tentang orang-orang kafir. Ketika orang kafir itu menyesal di hari kebangkitan, beliau menyesal orang-orang kafir itu. Makanya dikatakan di ayat sebelumnya, al-mulku yawma idzil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asira. Siapa itu kafirina? Orang kafir. Ya, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir, orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatan mereka, seraya berkata, wahai sekiranya dulu ketika aku hidup di dunia, aku mengambil jalan bersamamu, wahai Nabi Muhammad. Ya wailata lailatani lam ataghiz fulanan khalilan. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu waktu aku hidup di dunia, aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Si fulan yang dimaksud sini siapa?
Orang kafir. Laqad adallani ani zikri ba'da iz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku. Siapa tuh yang menyesatkan aku? Paulus yang menyesatkan aku, Sipul. Cuman Al-Quran ini bukan buku biografi harus menjelaskan namanya ini, namanya itu. Tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ini adalah ratapan orang kafir Kristen ketika dia di neraka. Paham? Silakan sahabat yang lain. Aku masuk. Ya, seperti yang disampaikan tidak tepat ya. Bentar itu timernya tuh udah hilang, itu timernya udah turun itu. Aduh, timer turun ya, aduh. Tunggu, kepental kayaknya dia. Tunggu bentar. Iya. Jadi Rasa nggak tahan dia dengar si Pulan itu tadi. Ingin menguatkan dulu ya Uni Rifa. Ya, Aki Ardiansa aja. Langsung antum aja. Ini kan tadi kan yang sudah dijelaskan Gurunda semua. Itu timer Pak. Iya, sabar. Aku tahu kok kalian terguncang, sabarlah dulu ya. Iya, jadi kan Fulan itu orang kafir. Nah, kalau si Anu itu siapa? Fulan orang kafir. Kalau si Anu itu siapa? Ini nih Oke. celakalah Fulan kan. Kalau si Anu itu dengan si Fulan, Billy, dengerin, yang dimaksud si enggak, aku Fulan jawab dulu. adalah Aku jawab dulu setan tentang atau si orang Billy. yang telah Dengerin. menyesatkan di Jadi dunia. kalau Ini yang namanya si orang-orang Anu kafir itu yang kan sudah ada dijelaskan sama penjelasannya Gurunda di Zuba Alkitab, tadi. ya kan? Si Fulan, Tetapi ini ada Udah, jangan bohong. Jelaskan dulu, diam dulu. nah inilah kalau nggak pakai diam timer dulu, mereka diam ini nggak bisa Tunggu, kondusif, pakai begitulah. timer. saya dulu Susah. pakai muslim ini. Iya, Kalau belum ada Green timernya kok. Waktunya muslim. Green bisa jadi timer muslim. Ayo timer. Mereka udah terguncang ini, cepatlah. Ngapain terguncang? Green Kamu aja nggak bisa baca. Si Anu. Jelas kan si Fulan. Pak, coba Nah nih, ngomong sama siapakah si Fulan? Bentar dulu Siapakah si waktunya, Fulan? Bro. Di sini Waktunya dijelaskan. iya, sabar, Oh, tahan dulu celaka seleramu. aku. Tahan dulu seleramu. Tahu aku. Kau itu udah terguncang Oke, itu, nanti bentar. kita ke si Anu lagi ya. Iya. Timer aja dong buruan, udah Si pada Anu. panas ini. Ngapain? Ini Santai. Dream Tip mau jadi timer kah? Aku Tip mau jadi timer? jadi ngakak aja aku waktu itu. Diem dulu. Kok ada kata si Pulan? Diem dulu. Diem dulu. Bang Billy. Diem dulu, Le. Tunggu Iya, bentar, udah diam, siapa woy. yang mau jadi timer. Iya, ayo timer buruan dong, biar terjawab Siapa si yang mau Pulan jadi ini. timer? Wahai engkau Fulan dalam bulan. Diam dulu, berisik kau. Kita mau bahas ya, compare masalah Anu dengan si Fulan ya. Bukan aku itu, bukan aku. Ini dah nih, Pak, ini dah. Mana nih timernya ini? Ini timer nih. Nah, Oke, timer lah. Oke. Luis. Tadi udah 3 menit ya. Tadi udah 3 menit lebih tadi. 3 menit gigimu itu. Ulang lagi. Tutup dulu, mute dulu kau, berisik kau. Bukan aku, astagfirullahaladzim. Bukan saya. Aduh, jangan main lapor-lapor dong, Berisik woi. kau. Ayo dong, ayo. Jangan main lapor-lapor Iya. beginilah, nggak asik banget kalian. Iya. Jangan direpot lah, haleluya, woi, astaga. Ci. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bro. Ya, kedengeran. Iya, Asik. tadi Lanjut, asik. saudara Jordan mengatakan di manuskrip di original teksnya ada kata Anu itu bohong. Ada Deina, Deina itu Anu. Oh Anu. Pulan. Oh, Pulan. Gini Bang Zuma. Pas itu. Bang Zuma, gini. Ya, Kalau nanti kita Fulan bahas di siapa Fulan. yang dimaksud si Masa Fulan, bahas kitab siapa si suci, Anu. masa Oh ya. Iya. Kita bahas Anu dan Fulan ya. Aku jelasin tentang Anu, Oke. tapi kan giliran kalian sekarang. bisa timer Bang Musa. Oh, Sabar. saya tidak Bang bisa, Musa Akhi. bisa timer Bang Musa. Saya tidak bisa, Akhi. Saya ingin Oh, ikut nggak bisa bahas timer. perang-perangan aja. Biar Oh, itu saya Bang yang jadi Logika. timer, tak saya aja Bang.
Oh iya Bang iya Logika. itu Oke, Bang saya Logika jadi itu. timer ya. Oke bro. Oke, Bang Oke, Logika. siap-siap. 3 menit ya, 3 menit ya. 5 menit tadi ya. Tadi 5 menit kan? Host. Oke 5 menit. Host, Tadi kembali, sudah host. tadi sudah 3 menit Ntar lewat dulu, loh host, tadi. Kembali host. Bang Billy. Ntar. Ngarang aja. Bang Billy, monitor Bang Billy. Ya ya ya. Gedein punya saya Bang Billy. Yang mana nih? Adriansa. Oh iya. Tadi itu Adiansa. udah Oke. 150 tadi oke. bro. Oke, 150 jalanin tadi ya. waktunya. Dengerin. Udah diam. Yang dimaksud di sini minimal tuh bisa baca Quran dulu gitu loh. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan kholilan. Minimal tuh bisa baca dulu baru komentarin Al-Quran. Gak bisa baca komentarin Al-Quran pakai terjemahan, jadinya tersesat. Nih baca. Oh celakalah aku sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan. Ini bukan si Anu loh ya, si fulan sebagai teman setia. Yang dimaksud si fulan siapa nih? Makanya dibaca ada catatan kakinya. Yang dimaksud si fulan adalah mana ini? Setan atau orang yang telah menyesatkan di dunia. Jelas. Makanya baca gitu loh. Jangan baca sebagian, baca semua. Nah, sementara di sini yang katanya si Anu tadi nggak ada. Ini Deina ini apa ini? Iya. Ini apa Deina ini? Deina ini loh. Si Anu ini loh. Si Anu. Kitab suci ada tulisan si Anu. Yang dimaksud itu nih, yang kitab dimaksud suci ada tulisan si Anu. itu yang Aduh, itu yang parah dimaksud nih. si pergilah dan sampaikan kepada Terus kemudian, si Anu itu maksudnya Anu biji salah akhi. Biji salah. Ya. Kemudian di sini orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada iblis. Tingkatannya lebih tinggi di mana nih Tuhan Yesus sama iblis ini? Tinggian iblis berarti. Betul, begitu. Hah? Apa-apaan ini ajaran ini? Gitu loh. Coba dikonfirmasi, ini bukan saya hanya membaca ya. Saya tidak menghina. Tuh. 1 Korintus 5 ayat 5. Tuh, saya hanya membaca. Begitu loh. Tadi si Martin Luther nggak ditanggepin. Kenapa takut? Takut kalau Martin Luther nih bilang Kristus yang begitu suci telah berzinat sebelum meninggal. Yang bilang, hah? Lanjut Gurunda. Ya lanjut. Ustaz Zuma. Iya, jadi sekali lagi ya saya katakan kepada saudara-saudara ya, ketika Anda menarasikan tentang apapun di dalam Al-Quranul Karim, itu tentu sudah diajarkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi lebih dulu dari kitab-kitabnya teman kita Yahudi. Tanya aja terkait apa yang kamu nistakan. Kau mengatakan tentang perang, Tuhan sudah menyatakan lebih dulu. Engkau menyatakan tentang nasab, tentang menantu dan seterusnya, tanya kepada kitabnya orang Yahudi. Semua tentang pernikahan dan wanita-wanita yang bisa dinikahi itu batasan-batasannya jelas ada. Oke, apalagi tentang Tuhan minta pertolongan di dalam kitabnya orang Yahudi sama Tuhan. Yang jadi masalah ini Tuhanmu. Kenapa tidak pernah membahas Tuhanmu? Kenapa? Tadi dibahas tentang Tuhanmu berzina, kamu tidak sentuh. Tuhanmu minta tolong, kamu tidak sentuh. Tapi kalian ketika menyerang Islam, kami bahas semuanya. Si Fulan kami bahas, Anu ada kamu bahas. Berzina Tuhanmu ada kamu bahas. Tidak ada. Semua yang kita minta datanya nggak ada. Yang kita katakan, semua kalian tidak bantah. Fokus hanya menyerang, tapi mandul. Cobalah kalian bertahan sesekali. Jangan cobol terus. Dikatakan bahwa yang disebut domba adalah Bani Israel, Kristen adalah Gogog. Ada kalian bantah? Nggak ada. Gol terus. Udah berapa gol ini? Udah 10-15 gol kami ini. Kalian masih 0. Kami sudah angkanya 15. Apapun yang kalian bahas tentang Al-Quran, kami bantah. Yang kami ucapkan tentang kalian mana? Terutama yang tadi yang saya katakan. Kristen itu adalah Gogog menurut Yesus. Kenapa Anda nggak bantah? Padahal itu adalah aib. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Benarkah Kristen itu adalah Gogog? Anda bisa kasih data untuk melawan itu? Enggak ada. Fokus Al-Quran, Al-Furqan, An-Namal, At-Taubah, disuruh baca nggak bisa. Yeay.
Orang mau bicara tentang sesuatu kalau kita bisa baca. Kalau tidak bisa baca ngapain? Itu namanya buta huruf dan idiot. Lanjut. Oke, giliran Kristen ya. Ya, oke. Aku mau jelaskan tentang si Anu ini ya. Di dalam kejadian ini berbicara tentang Yesus akan melakukan makan Paskah. Markus 14 itu cerita yang sama, tetapi di dalam Matius tadi itu memang tidak sedetail yang ada di dalam Markus. Di dalam Markus 14 itu menyatakan bagaimana Yesus akan melakukan perjamuan Paskah, ya. Dan ini jelas di dalam ayat 13, di sana itu jelas siapa Anu itu di situ. Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik yang dia masuki. Jadi ini pembawa kendil ini akan masuk kepada rumah seseorang dan rumah itu adalah pemiliknya sendiri. Nah, rumah yang dimasuki oleh yang membawa kendil ini, itulah yang menjadi tujuan daripada kedua orang muridnya itu. Pesan guru dikatakan, di manakah ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Itu sudah jelas ya. Tentang Anu ini adalah mengandung arti pemilik rumah ini supaya Yesus akan, ya, jangan dipotong dong. Siapa ini yang ngomong? Haleluya kah? Oke, ya itu sudah jelas ya, bahwa Anu ini adalah pemilik rumah di mana Yesus akan melakukan perjamuan itu. Baru tadi dikatakan tentang bulan Datanya ini. mana? Data ulama kalian atau Bapak Gereja yang menjelaskan hal itu? Markus 14 ayat 13 dan 14 itu, Pak Bill. Itu jelas di situ. Saya sudah baca Markus 14, 13, 14, 15 itu ya. Sudah jelas. Nah, sekarang tentang bulan ini merujuk kepada setan atau manusia? Bingung saya, itu ada penjelasan tadi. Anunya ini yang mana? Penyesat ini benar-benar setan kah atau manusia? Itu pertanyaan saya, silakan. Haleluya, lanjut. Iya, oke. Jadi gini ya, sebenarnya saya paham tujuan kamu mengungkit tentang si Anu. Itu sebenarnya kamu kan hanya coba buat olok-olokan. Tetapi ketika saya bongkar Al-Furqan ayat 28 itu ya tentang si Fulan, ya kan? Itu sebenarnya sama. Makanya kamu ya mau tidak mau harus membela bagaimana kamu sudah merasa malu, ya kan? Nah, selanjutnya begini loh. Si Juma mengatakan di mana Allah berdoa. Oke, ingat, berdoa itu artinya memohon. Bukankah Allah kau itu memohon di Al-Fatihah 5 dan 6? Sebenarnya sih mulai dari Al-Fatihah 1 sampai 7, Allah kau di situ memohon loh. Artinya sama saja dia berdoa. Tetapi kita akan cari tahu nanti siapa sih Allahnya, Tuhannya Allahmu gitu, ya kan? Karena dia memohon di Al-Fatihah 5 dan 6 itu, ya, meminta pertolongan dan juga meminta jalan lurus. Nah, tetapi nanti kalau saya bukakan di Al-Zukhruf 61, ternyata jalan lurus itu adalah Isa. Mungkin Allah ini ya memohon kepada Isa, ya kan? Di mana memohon jalan lurus dan ternyata jalan lurus adalah Isa. Oke? Nah, kemudian begini. Saya jadi bingung ketika si Ardiansyah ini mengatakan terjemahan jadi tersesat. Berarti sama saja si Ardiansyah ini mengatakan bahwa para ayat-ayat Al-Quran itu diterjemahkan. Na'udzubillahi bin zalik. Wah, parah kamu Ardiansyah ya. Ini sangat ngeri ini loh, tuduhan kamu ini. Ya, karena diterjemahkan berarti menjadi tersesat. Sementara ayat Al-Qur'anmu selalu diterjemahkan oleh para ulamamu agar dipahami para umatnya. Berarti kamu ingin mengatakan bahwa ulamamu penyesat di sini. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Haleluya. Yang Allah bersahadat itu di mana itu? Allah bersahadat. Oke, yang kita tanyakan di manakah Allah bersahadat itu karena begini, di KS Muhammad ayat 7 bahwa dikatakan di sana tolonglah agama Allah. Apa agama Allah? Islam. Berarti kan Allah itu beragama Islam. Makanya kita bertanya kepada Juma atau rekan-rekannya di sini, apa syahadat Allahmu ketika masuk agama Islam? Mereka nggak berani jawab sampai sekarang kan? Mereka takut atau mungkin getar-getir mungkin ya. Dan kemudian bukankah kita setuju bahwa hanya manusia yang butuh agama? Menjadi sangat aneh
kok iya Allahmu ini juga butuh agama, berarti kita setara dengan Allahmu, ya kan? Nah, jadi begini, kenapa kami tidak ukis soal Martin Luther ini, bro? Ya kan, tentang tuduhan fitnahannya. Karena begini, saya juga boleh saja tunjukkan dalil bahwa kalian itu ya tidak ada hukumnya untuk ya menjinai hewan. Tetapi itu nanti kan menjadi suatu perdebatan yang nggak ada poinnya gitu loh. Ya, boleh saja saya ambil nanti dalil-dalil yang referensinya menghujat, menghantam Nabi kamu gitu loh. Habis. Ya, gua cepat kali ya, kalau Kristen kok cepat ya. Ya, tapi saya tanggapin sedikit. Jangan diizin dulu. Jangan di timer dulu, saya tanggapin. Mungkin itu kan Allah yang memberi agama. Nggak mungkin Allah memberi agama, kan dia yang memberikan agama itu. Gitu. Jadi maksudnya dia yang memberikan agama itu kepada orang-orang yang memeluk agama Islam gitu. Lanjut. Silakan Sedikit Guru ya, Dazuma. gini. Nggak, tunggu bentar bang. Jika kalian tidak percaya timer saya, kalian ayo undang satu lagi Kristen yang buat timer. Begitu aja. Ya, jadi jangan dikit-dikit ini timernya dari tadi di video Makanya timernya dibuat layar besar. Saudara kau Kristen yang buat timer di sini. Makanya timernya taruh aja layar besar, bro. Kenapa di dalam Kristen itu serasa cepat? Oleh karena apa? Host, taruh saja yang pakai timer ini layar besar. Dipakai untuk cukup. Itu masalahnya. Layar besar. Jadi Jangan layar besar. Kalau saya buka data gimana? Oke. Gantian, yuk Mulai. Iya. Guru Dazuma, silakan Guru Nda. Syahadat itu adalah persaksian. Mana persaksian Allah tentang dirinya? Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Masih mau? Mana? Kalau kesaksian Yesus tentang dirinya mana? Aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Mana? Tunjukkan kesaksiannya. Gak ada. Jadi benar yang dikatakan tadi oleh Akhi Billy bahwasanya beragama itu maksudnya ajaran. Tuhan menginginkan keteraturan kepada seluruh umat manusia. Maka ketika Tuhan berfirman, tujuannya adalah ketetapan. Ketetapan itu menyelamatkan, membuat orang itu hidup. Para nabi menerima ketetapan untuk hidup. Seperti itu. Bukan Tuhan yang beragama. Anda ini lucu loh. Anda memaksakan Tuhan kami makhluk, Tuhan Anda manusia. Gimana ceritanya? Hari ke-8 nenotnya dipotong. Pada saat dia bayi dia nete. Markus 11 nomor 27. Anda memaksakan Allah laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Kamu memaksakan Tuhan kami berdoa, Tuhan kami kayak begini. Loh, lucu Anda itu. Ditanya, bagi Yesus Anda adalah guguk. Tidak ada dibahas. Si ibu nyerang sampai waktu tidak dia ingat. Kenapa? Karena otak nggak connect dengan mulut. Mulutnya dia lupa kalau dia sedang ngomong. Sampai dia, kok cepat sekali ya kalau saya. Iya, karena kamu ngomong tidak ada ilmu, tidak ada isi. Berbicara tentang Islam, kamu nggak bisa Al-Quran. Bicara tentang Yahudi, kamu nggak bisa Ibrani. Mana ceritanya? Kita arahkan Anda belajar tentang kitab Anda nggak mau. Belajar tentang agama Anda nggak mau. Dibilang Yesus menganggap Kristen itu guguk. Orang sini bilang asu. Kenapa kamu nggak sentuh itu? Masa sih Bang Suma? Iya, mana datanya? Baru kita bahas. Ini malah nyerang-nyerang kitab. Di mana itu ayatnya? Nyerang-nyerang kitab di Matius 15, akhi. Hentikan dulu, hentikan waktu, hentikan. Hentikan dulu biar dibacain. Iya, bener kalian harusnya kalian itu malu bahas-bahas Islam, bahas-bahas Yahudi. Kalian harusnya bahas agama kalian itu yang dianggap yang dianggap guguk. Bahas itu. Bisa dibacakan ayatnya biar nggak sebagai tuduhan gitu. Iya, baik akhi, baik. Saya bacakan ya. Nah, ketika kemudian ada seorang wanita, lalu Yesus pergi dari situ. Baik. Boleh deh, boleh. Oke. Di host Ya, dihentikan dulu tematnya, jangan dijalankan karena ini hanya host yang minta. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang
perempuan Kanaan dari daerah. Ya Tuhan, ini Tuhan di sini. Ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab wanita itu. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Apa jawab Yesus? Suruhlah wanita itu pergi. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus kepada mereka, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apa kata perempuan ini yang bukan orang Israel ini, yang orang Samaria ini? Apa dia katakan? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah, sujud, menghormat kepada Yesus. Ini bukan menyembah layaknya Tuhan ya, tapi bersujud menghormat ke Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Anak-anak yang dimaksud Yesus ini, yang dimaksud anak-anak di sini adalah malu-malu Kristen, nggak tahu berteori. Anak-anak yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah anak dari Bani Yakub. Tidak patut memberikan makanan dan melemparkannya kepada guguk. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan, namun guguk itu makan remah-remah. Remah-remah ini sampah. Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus mendengarkan itu. Wanita itu mengaku guguk. Wanita itu makan sampah dari meja anak Bani Israel. Apa kata Yesus kemudian? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Timernya mana itu timer? Astagfirullahaladzim. Ini host yang minta. Ini host yang minta. Loh, Maka kok minta? kemudian Kita yang debat kok jadi host yang apa? Sesuai timer dan dong. supaya tidak dikatakan fitnah, supaya kamu Iya, sudah kau baca konsentrasi, dari tadi. Gimana supaya sih? kamu konsentrasi bahwa di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus itu timer aja pada pun saat itu dihantam. dianggap sebagai guguk gitu loh. Kalau udah nggak tahan bilang dong, jangan Oke timer ya, juga dimakan. Akhi Billy jelas gitu ya, loh. jelas ya. Oke, giliran giliran Kristen ini ya. Giliran Kristen berarti ya, jalankan timernya bro. Mana timer tadi? Kita lihat di Banten dah mereka ini. Kamera di bawah, Belum. Tunggu bentar. Masih Kamera di bawah 245. nih. Timernya masih 245. Kalian Belum ini ikut selesai. timer pun kalian hantam. Nampak udah 245. Masih 245 belum. Timernya belum selesai. Apa? Udah dari tadi selesai kok dia. 245. Ya tunggu bang ya, ini Ilmu lah Bang Billy. Kalau ada nih Andreas nih, gantilah si Halu ini. Kenapa sih? Kok jadi kau ngatur? Kau terguncang ya? Belum saya bongkar semua ajaran Enggak, lo. bukan gitu. Bosan kami. Subhatmu itu aja dari 1400 tahun lalu. Ini ada Andreas ini, ada Andreas ini. Tapi saya tahan-tahan nggak usah bosan gitu ya. Bosan kami jawabnya itu aja kau bawa. Kasihan kamu itu. Memang kalian terguncang sama haleluya. Ikut Terungkat payah. Baca Arab itu. lah kamu pun nggak bisa baca Arab kok. Udahlah umat terjemahan kok. Bisa, siapa yang nggak bisa? Udah kamu umat terjemahan kok. Nanti saya bisa buktikan kalau itu umat terjemahan. Lanjut. Jalan. Oke. Host mohon izin gedein sebentar host. Saya host. Wes ya. Siapa yang noise? Di timernya ini. Gonta sana ganti sini Bang timernya. Logika noise, Bang Logika. Bang Logika noise. Oke. Tadi saya jawab ya, karena memang orang nggak bisa bahasa Arab itu ya resikonya gitu. Katanya itu tadi setan atau manusia. Padahal setan itu bisa juga dari manusia nih. Ya nih, min syarril waswasil khannas, dan kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dari golongan jin dan manusia. Kena lagi loh. Makanya baca gitu loh. Kalau nggak bisa itu jangan uli-uli Al-Quran karena nggak bisa. Tadi yang ini belum dijawab. Ini apa ini? Orang itu harus kita serahkan dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ini apa ini? Ajaran apa ini? Nih, satu. Terus kemudian Tuhanmu ini di sini, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah.
Bertanduk 7 bermata 7 ini apa? Aduh, ini di sini 7 ya tanduknya. Di sini malah di Wahyu 12:3 malah nambah tanduknya. Nih, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Nambah 3. Bonus 3. Udah, lanjut Unirifa. Saya masih berisik di sini, Bang. Lanjut dulu. Masih noise di sini. Ada Yasinan di sini. Enggak. Gurunda Zuma. Monitor Gurunda Zuma. Zuma. Ini lagi ada yang Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Masih ada 5 menit. masuk aku biar fair. Iya, jadi jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saudara Andreas ini bisa membantah saya bahwa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku percaya kepada Yesus itu dianggap sebagai kelihatannya Anda hebat, pintar kelihatannya ya. Jadi kalau teman-teman Kristen ini merasa bahwa Anda adalah pengikut, tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku diutus kepada orang Indonesia. Jangan orang Indonesia, kejauhan. Diutus untuk orang Roma atau orang Yunani, orang yang menguasai tanah Yudea pada saat itu, Roma Yunani. Ada nggak Yesus mengaku itu? Kalau tidak ada, ente siapa? Yang dimaksud dengan domba, baca Yeremia 23 nomor 2, Yeremia 50 nomor 17. Baca. Itu domba jelas di situ. Bani Yakub, mereka yang disebut domba. Anda bukan Bani Yakub. Jangankan Bani Yakub, Romawi aja kagak. Anda orang Indonesia. Anda disebut guguk oleh Yesus. Maaf ya teman-teman, kebenaran itu harus diungkap. Silakan. Oke, saya dulu teman-teman ya. Oke, dengar baik-baik. Kenapa saya malas membahas guguk ini? Karena saya nggak tega. Oke, saya bacakan Matius 7 ayat 26, Matius 7 ayat 6 ya. Coba di itu ya, biar saya jelasin sama Bani Kader. Jangan anjing lemparkan mutiaramu kepada B2 supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak-oyak kamu. Markus 7 ayat 8. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertanyaannya sederhana kok. Apakah kalian percaya Yesus Tuhan? Tidak. Maka sebenarnya kalianlah anjing babi itu. Astaga, maafin ya aku itu Yesus. Ini memang suatu kebenaran yang harus saya sampaikan. Oke? Kenapa saya nggak mau bahas ini? Karena saya nggak tega mengatakan kalian itu anjing dan B2. Pertanyaannya, peringatan. apakah? Itu dia. Peringatan. Nah ya, jadi gini. Kalau ada kata-kata itu diganti guguk atau apa gitu. Jadi ada ini peringatan misalnya ntar. Ini tadi aku udah ke-report ini. Sudah 2 kali yang nge-report. Oke, saya memang tadi IQ-nya di bawah rata-rata ya gitu. Sebentar, saya sudah apa ini waktu kami. Jadi tentang wahyu yang dikatakan apa bertanduk apa itu gambaran tentang metafora ya. Jadi janganlah mengatakan harafiahnya seperti itu. Itu mengandung metafora dan itulah nubuatan yang akan terjadi ya. Dan itu mengandung rahasia yang akan diungkap. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Itu waktunya kok cepat kali 3 menit bro. Saya bilang tadi kan stop waktu saya baca dalil. Ini gimana kalian ini? Hah? Waktu aja kalian nggak jujur loh. Parah benar kalian ini. Hah? Dari tadi dibilang ini dibesarin di sini, tahu kau? Iya, saya kan lagi baca dalil tadi. Kalau baca dalil dimatikan. Aduh, parah kamu ini. Nggak ada jujurnya kalian, waktu aja kalian sikat. Biar aja. Takut amat kayaknya. Bukan takut, belajar jujur kamu. Kalau kamu memang udah ketakutan, waktu kau ini makan kamera juga. dari tadi hidup loh. Kamera dari tadi hidup loh. Tengok waktu itu kau jalankan terus itu kan, coba. Ya iyalah. Orang mulutmu dengan otakmu tidak konek. Giliran Juma Islam ngomong, kau matikan timer. Apakah kalian terguncang hadapin kami? Otakmu yang gak konek Juma, makanya anggotamu kau suruh makan waktu kan? Kasihan kamu itu. Udah giliran saya kau diam. Disaksikan 2000 orang lebih loh. Disaksikan orang ketika giliran Kristen kau makan, artinya kau udah terguncang di situ. Oke? Bertanduk. Saya lanjutkan. Lihat giliran Kristen ini.
Allah. Aduh, ini hostnya nggak bisa tentramkan ini apa ini umat-umat apa ini keder ini. Kenapa kamu kejang-kejang? Sabar, sabar. Nanti tanduknya saya tambah 3 jadi 10 nanti sabar. Lanjut. Banyakan bacot kau, langsung lah. Sekarang kau diem. Ya oke, saya lanjut ya. Tadi di Alkitab sudah jelas itu mengandung metafora karena itu mengandung nubuatan. Baru dikatakan di dalam Korintus itu diserahkan kepada iblis. Iblis ini tidak akan memberikan pengampunan secara fisik dan dia akan menyiksa seseorang. Itulah ciri khas daripada iblis. Tapi Tuhan tidak membuat orang dengan caranya, tapi dikatakan diserahkan di dalam nama Yesus supaya dia Kasih akan waktu Andreas bertobat. dong. Andreas Gitu lagi dong. Sebentar. Kan asumsi yang hebat sedikit. Orang ini giliran Kristen kok ribut kalian loh. Kenapa kalian Iya, mau giliran waktu kami heran orang ini. Apa udah terlalu Pepesan kosong. Pepesan kosong. Kita butuh yang berilmu. Kami Yang berilmu dong. berilmu, kau nggak ada ilmumu. Giliran Kristen kau kejam-kejam. Dari tadi kau nggak tunjuk data lu dari tadi. Lu nggak tunjuk data dari tadi mana? Giliran Open Kristen camp buka data. waktunya kau hantam dan kau ganggu bicara. Ada apa Open dengan camp kalian? buka data gitu loh. Kasian Debat sama sekali kita kalian itu. ini. Aduh. Kalian sudah buka Nggak berani data open sendiri, camp buka dan itu sudah data. jelas, supaya dia akan bertobat. Data kami mana? ini dipotong Data. Ini udah nggak sehat lagi nih, udah nggak sehat lagi nih. Mereka Takut mau kabur, kabur gitu. Buat apa saya di sini kalau kamu waktu kau makan itu? Tengok tuh habis waktu habis. Oh. Saya kasih tando, nanti saya kasih Kasihan tando. kamu teman sama Saya tambah saudara 3 jin. jadi Kalau 10 teman dengan tandonya. jinnya begini, kalau berteman sama jinnya begini, jiwanya nggak damai, waktu orang dimakan, diganggu lagi. Yang bertanduk 7 kayaknya itulah jinnya. Yang bertanduk itu yaitu Allahmu. Gimana sih? Setahu saya yang bertanduk itu jin. Aduh, parah ini. Harus cari timer yang apalah. Sekarang ini Cari waktunya timer yang adil lah. cuma untuk Iya, udah habis waktu kita. Habis waktu. Waktu habis, silakan orang muslim lagi. Nanti udah izin habis sama waktunya. host diberikan waktu kepada Bang Andre saja dulu yang menanggapi. Ya. Oke, iya, kita parah mulai ini. ya. Silakan dari muslim lagi. Iya. Wah, Silakan. Tadi Silakan, ada Dinda, begitu silakan. banyak pertanyaan. Oh iya, nggak apa-apa. Tetapi- Ketika mereka waktu mereka, kita Monggo, ngomong monggo, aja. Bunda Nggak apa-apa, kita ngomong aja. Karena Antum, memang udah antum, nggak Bunda sehat. Zuma. Antum, nggak sehat nanti ini kalau ada yang berat timernya. baru saya turun. Karena- Kalau kayak gini-gini, aduh, parah. Turun dek. Silakan dek. Saya tunggu Andreas ini. Ada nggak isinya? Waktu Coba. kami Udah di ketika mute-nya kami saya, Pak. menerangkan terbatas Udah di banyak mute-nya saya sama pertanyaan. host. Parah juga kau pilih ya. Ya. Berisik masalah kalau dari tadi tuh. Waktu saya, waktu muslim, waktunya Seolah-olah kami muslim. tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Oten bisa Waktu diam dulu muslim, kan gantian. jadi Tadi kalian buang-buang waktu kalian ya. Gitu. Tadi kalian yang membuang-buang waktu kalian sengaja tidak saya matikan tadi. Karena Iya, kalian tapi membuang-buang ada waktu yang sendiri mengganggu begitu. itu. Tadi sih. Oke, saya mulai ya. Saya mulai ya. Biarkan yang muslim dulu bicara, oke? Ya. Silakan Gurunda. Oke. Gurunda Zuma. Jadi silakan, kalau kamu membaca Matius 7 itu yang disebut sebagai B2 dan Gog itu, kamu mulai dari data Matius 5 supaya kamu tahu, atau setidak-tidaknya kamu baca di data terakhir di data 28 dari Matius 7 supaya kamu sadar Yesus lagi bicara kepada Bani Israel yang dianggap Gog dan juga B2 itu Romawi Yunani. Paham? Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada Roma dan Yunani yang dianggap najis, yang dianggap sampah, yang dianggap gogok. Nggak berasa ente. Makanya belajar. Bibelmu aja kamu nggak pahami, sok-sokan mau bahas kitabnya orang lain. Jadi jelas sekali ya, di dalam kitab Matius 5 itu diterangkan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah itu ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Emang lu muridnya? Emang lu sejaman dengan Yesus? Sedangkan orang Samaria aja yang datang percaya Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya, dianggap gogok, apalagi ente. Jadi yang Anda bawa data Matius 7 itu justru nyerang kamu. Yang disebut gogok itu adalah dia yang ngemis-ngemis kepada Yahudi.
Lalu Yesus katakan, tidak pantas makanan roti diberikan kepada roti untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Benar Tuhan, tetapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, imanmu benar. Memang kamu guguk dan kamu memang pemakan sampah. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Kalian belajar pakai otak. Silakan sahabat muslim. Lanjut Gurunda, saya mau sholat isya dulu ya Gurunda. Lanjut Gurunda. Dinda Uni, Indra Mose guru saya, silakan. Astagfirullahaladzim. Aku dibilang guru gimana nih Bang Suma? Silakan. Dia menjawab bukan basa-basi. Kenapa ini tiba-tiba waktunya dihentikan? Berpindah orang mau menjelaskan kok waktunya dihentikan. Lanjut aja, kenapa? Saya bilang, posnya ini pun kurang ajar. Kau turunin permanen kau, diam dulu. Ya turunin, kau itu kurang ajar. Lalu kemudian di Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Anda mengatakan itu metafor. Bukan metafor. Kenapa? Karena pengarang kitab saudara yang adalah Markus, Anda kira Yohanes, mengatakan, aku melihat. Itu bukan metafor, Bung. Dia melihat. Layaknya Lukas melihat, aku melihat langit terbelah. Lalu aku melihat Yesus duduk di sebelah kanan Elohim. Itu pakai kacamata kuda tuh melihat ke langit tuh. Langit terbelah. Jadi itu bukan perumpamaan, itu adalah fakta dituliskan dalam kitabmu. Aku melihat. Itu aku melihat. Artinya dia melihat. Nah, setelah dia melihat, pahami, Tuhan kamu itu adalah roh. Oke? Tuhan itu adalah roh. Maka sembahlah dalam roh. Karena Tuhannya Kristen itu adalah roh. Maka inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Bertanduk 7, bermata 7. Tuhanmu kan roh katanya. Di mana-mana kalian pamer, Tuhan kami adalah roh, maka kami menyembah di dalam roh. Tapi ternyata yang ke gereja jasad. Bukan hanya roh yang ke gereja, harusnya rohmu aja yang jalan-jalan ke gereja nyembah Tuhanmu yang roh itu. Jadi pahami, Wahyu 5 nomor 6 itu menceritakan tentang apa yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Aku melihat ada seibarat domba yang disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah, ditegaskan, dan itulah ketujuh roh Theos ke muka bumi. Paham itu. Paham itu dulu. Oke, jadi sekali sabar saudara Andreas. Nanti habis ini waktu Anda bantah saya bahwa Kristen itu adalah guguk berdasarkan Matius 15. Oke? Di dalam pengajaran yang saya katakan tadi di Matius 15 itu jelas, orang yang sesama Yesus tapi tidak berasal dari Bani Yakub dianggap Yesus sebagai guguk berdasarkan dengan kitab saudara. Jadi Matius 7 ketika berbicara mengenai B2 dan berbicara mengenai guguk dan B2 yang dimaksud di sini adalah krian. Apa buktinya? Di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat, kulupnya, nonotnya adalah orang yang hidup secara kafir. Siapa itu? Non-Yahudi, goyim, yang disebut sebagai guguk. Bantah saya bahwa Yesus diutus untuk guguk, bukan hanya kepada domba. Silakan. Iya. Waktu habis ya. Giliran kami menjawab dulu. Jangan menjawab dulu baru bicara. Kasih kesempatan sama si Andreas dulu dong. Kabur. Lah, Andreas kemana ya Andreas? Kabur dia. Kepental coba cari. Kepental. Semoga naik lagi. Andreas ini apa dia? Andreas naik lagi Andreas. Andreas ini apa? Kristen kah Muslim? Kristen. Ya masa mana ada yang Muslim namanya Andreas, ada aja. Oke, kalau dia ingin masuk ya silahkan dulu lah. Mana dia? Minta permintaan. Haleluya, haleluya, ke report lagi, haleluya. Aduh, Aku turun dulu.
Tunggu mana Andreas nih. Haleluya ke report. Haleluya ke report ke Bennett 2 kali nih permanen. TikTok paham, akhi. Orang ini cerita Lalu, tentang Andreas. kitabnya orang, tapi dia nggak bisa baca kitabnya Islam. Waktunya kami. TikTok Jadi, paham itu. Saya menunggu ya. Kalau dia ingin membantu ya silakan lah. Kalau mau naik ya. Soalnya tadi masih diam-diam dia. Mungkin ingin menjawab tapi belum ada kesempatan. Oke, ini ada begitu banyak pertanyaan nih. Saya mau jawab dulu ini satu-satu. Ya, di dalam kitab Wahyu tadi sudah dikatakan ya, ada 7 roh Allah ya, yang mengatakan tanduk sekian itu terbagi-bagi, jelas pekerjaannya. Ada tentang karunia yang merujuk kepada jemaat ke-7, jemaat yang ada di Pergamus, Laodikia dan lain-lain. Itu ada 7 di sana. Baru tentang wanita yang memungut itu dikatakan di situ bahwa mereka itu tidak layak ya, karena mereka tidak termasuk, bukan orang Israel, bukan termasuk domba. Tapi pada waktu itu jelas Yesus mengabulkan permohonannya. Seandainya tidak dikabulkan, ya jelas memang cuma khusus. Tapi itu kan doa permohonannya itu didengar, berarti dia diterima. Itu sudah jelas ya. Baru diserahkan kepada iblis. Saya sudah katakan tadi, diserahkan kepada iblis supaya dia menuju kepada pertobatan. Jiwanya itu akan mendapat tekanan, fisiknya juga, tetapi rohnya akan diselamatkan. Ingatlah bahwa di dalam ajaran Alkitab itu manusia itu memiliki apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Itu ketika kematian itu terpisah. Roh tidak bisa mati, jiwa tidak bisa mati, tetapi tubuh itu akan kembali kepada tanah. Habislah dia. Tapi ketika kebangkitan itu akan disatukan kembali. Ya, itu sudah jelas ya jawabannya. Ya, lanjut, haleluya. Silakan nih. Saya tidak bisa bertanya lebih, silakan. Oke, jadi saya mau coba ya, mau jawab tentang guguk itu. Saya sudah bilang lah, hal sederhana membuktikan siapakah yang dimaksud guguk. Apakah kalian percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kan tidak. Maka yang dimaksud guguk itu adalah kamu sendiri. Gitu loh. Makanya dari tadi saya nggak tega buka ini. Karena sesungguhnya kalianlah guguk dan berdua itu. Karena kalian tidak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Oke? Nah, kemudian selanjutnya begini loh ya. Kamu ingin bukti bahwa Yesus Tuhan. Oke? Bayangkan bahwa Allahmu juga menyontek pernyataan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di Al-Hadid ayat 3 dikatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Ya, itu di Al-Hadid ayat 3. Itu dijiplak oleh Allahmu di Wahyu 1 ayat 8 bahwa Yesus adalah awal yang akhir. Oke, saya kasih lagi rujukannya di Al-Baqarah 210. Allah akan turun dan berserta malaikatnya dalam naungan awan. Itu pun dijiplak Allahmu pernyataan Yesus di Matius 24 ayat 30 bahwa seorang anak akan turun dengan naungan awan. Jelas memang bahwa Allah itu hanya mencontek doang, bro, nggak mampu berbuat apa-apa, ya kan? Nah, selanjutnya begini loh. Kamu ingin mengatakan, tunjukkan bahwa Yesus itu ya ajarannya kepada Indonesia, ke seluruh bangsa, itu jelas ayatnya. Tetapi kalau Muhammad itu jelas diutus hanya untuk orang Arab. Justru kalian ini yang tidak malu mengklaim-klaim bahwa Allah bilang, surah Ibrahim ayat 4. Setiap nabi diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Pertanyaannya, apa bahasa Muhammad? Arab. Apa bahasa kalian? Indonesia. Jadi kalian bukanlah umatnya Muhammad. Tetapi kalau kalian rindu punya nabi sesuai dengan bahasa kaumnya, itu si Luga Tambunan tuh cocok jadi nabi kalian. Karena dia berbahasa Indonesia dan kalian berbahasa Indonesia. Begitu teman-teman. Dan silakan Pak, kalau masih ada. Mantap. Jadi gini. Ya, saya boleh tambahkan ya. Loh, Kristen ini apa? Kristen atau Muslim? Kristen. Saya Kristen, Bang. Kristen, Bang. Oke, lanjut. Silakan. Lanjut.
Iya, saya cuma mau bacakan ayat yang tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus Kristus diutus hanya untuk Bani Israel. Bahwa dalam Roma 1 ayat yang ke-16 berbunyi demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikian firman Tuhan. Oh, jadi yang Yahudi sama Yunani berarti ya? Yohanes 3:16. Sebentar, Bill. Waktu kami nih. Dipotong lagi, sudah jalan nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu sudah jelas ya. Anaknya yang tunggal dikaruniakan kepada dunia ini. Bukan kepada bangsa Israel saja. Itu memang ada pembagian-pembagian. Karena Yesus ada di orang Yahudi pada waktu itu, di Israel sana. Tapi jelas, karena begitu besar kasih Allah. Waktu habis. Oke, silakan kepada saudara Muslim. Bapaknya ya, berarti kematian Yesus itu karena bapaknya, bukan karena orang Yahudi. Sedikit boleh Bang Suma. Silakan deh, silakan. Halo, Bang Suma, Ini orang-orang yang Ya, kosong, tidak bisa saya hadapi yang kayak gini, kosong. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, tadi yang dimaksud Bang Suma adalah ketika ada orang non Israel, ya kan, ingin menjadi pengikut Yesus, Yesus justru mengatakan dia gugup. Nah, itu yang dimaksud. Nah, oleh karenanya Bang Suma menyepadankan dengan kalian yang memang bukan Israel. Nah, itu yang maksudnya Bang Suma di situ kalau menurut saya. Terus yang kedua, wa ma arsalnaka rasulan illa birisalin qaumin. Nah, tidaklah aku utus seorang utusan melainkan dengan bahasa kaumnya, bukan illa bilisanin ummatin. Kalau umat Islam ini semuanya jamaah, ini mau Jawa, Bugis, Papua, Maluku, Aceh, semua manusia masuk Islam, maka ini dimaksud umat. Tapi itu dikatakan kaumin. Kaumin itu dari kata koma yakumu kauman, artinya apa? Komunitas. Maksudnya Nabi lahir dari komunitas Arab. Maka dengan bahasa Arab tentunya, nggak mungkin dengan bahasa Batak. Nah, itu yang dimaksud seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ayo, silakan. Yang lain saya lupa tadi dibilang Nabi katanya tadi soal mau nabinya Nabi Luga Tambunan. Oke. Nabi Luga, ya Nabi Luga itu dia mengaku nabi, tapi bukan nabi Islam. Dia bilang dia Kristen. Jadi cocok buat kalian berdua, itu cocok sekali memang. Ya, itu aja dari saya. Silakan Guru Ndazuma. Oke, Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 22. Allah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Oke, jadi kenapa Al-Quran itu datang dalam bahasa Arab? Dan kenapa Al-Quran itu harus dijaga bahasa kesucian bahasanya? Kenapa? Karena Al-Quran itu memang dikhususkan kepada seluruh umat manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Maka Al-Quran harus dijaga. Al-Quran datang ke Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yes. Ke Jepang, bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, yes. Ke Belanda dengan bahasa Belanda, tapi terjemahannya, original teksnya itu tetap harus terjaga. Kenapa? Bayangkan aja yang terjadi kalau Al-Quran itu dirubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Yang mentafsirkan orang Indonesia, tafsiran orang Indonesia tidak dipahami oleh orang Belanda. Yang masuk ke Belanda bahasa Belanda, hilang original teks. Yang mentafsirkan isinya adalah orang Belanda. Pindah ke Cina. Cina hanya terjemahan, tidak ada bahasa Arabnya. Yang mentafsirkan adalah orang Cina. Orang Cina, orang Indonesia, orang Belanda ketemu dalam satu ruang beribadah. Tafsirannya Belanda, tafsirannya Indonesia, tafsirannya Jepang ketemu. Nyambung enggak? Tidak. Itulah yang terjadi terhadap kitabmu. Paham? Belanda beda kitabnya, Indonesia beda kitabnya, Cina beda kitabnya, semua beda kitabnya. Coba suruh mereka ibadah dalam satu gereja, baru baca kitabnya. Kitab Belanda dibaca, ngerti orang Indonesia, ngerti. Kitabnya orang Cina dibaca, ngerti orang Indonesia. Cincong fang, cincong sang, cincong cuaca. Kamu paling garu-garu pantat. Ini ngomong apa di atas nih? Tapi kalau umat Islam mau kau kumpulkan
muka bumi, suruh baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Umat Islam seluruh dunia, dari bangsa apapun, ras apapun dia, suku apapun dia, pasti paham apa yang dibacakan oleh orang yang di atas mimbar. Paham? Paham? Itulah maknanya Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Saudara, ada di dalam kitab kami, dihususkan Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Bohong, itu terjemahan. Kalaupun kau paksakan data Matius 28:19 yang adalah data sisipan itu, di situ jelas dikatakan pereutentes mateuresate. Apa artinya? Jadikanlah murid seluruh ras muridku. Jadikanlah murid semua keturunan muridku. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Apa ras bangsa murid Yesus? 12 suku bangsa. Ente dari mana? Ayo, Anda bangsa mana? Anda ras apa? Ayo, jadi Matius 7 yang Anda baca, Gog dan B2 yang dimaksud Yesus adalah ras di luar Yahudi yang menyamar-nyamar jadi Yahudi. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Domba Bani Israel. Gog di luar Israel, Islam ataukah Kristen yang datang nyamar-nyamar sebagai Yahudi? Jawab. Jawab. Jadi yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi, itulah Gog dan B2 yang dimaksud oleh Yesus. Belajar Bible, silakan. Siksain dikit. Dia mengatakan tadi bahwa yang namanya Nabi Luga itu adalah nabinya umat Muslim. Andaikan Nabi Luga itu nabinya umat Muslim, nggak akan gua gebugin kemarin. Betul. Masya Allah. Sudah. Terima kasih Bang Muhammad. Waktunya. Bang Muhammadiyah. Oke, sekarang giliran ke Kristen ya, 5 menit. Silakan Anda berbicara, akan dimulai waktunya otomatis. Makasih Bang Brother Jia ya. Lanjut. Oke, ya dikatakan di sini bahwa Allah itu kan orang Arab, hanya cuma tahu satu bahasa, ya. Nah, ketika ada orang yang kafir ingin menjadi Muslim, pastinya akan kesulitan membahas tentang Al-Quran, memahami ini. Inilah kesulitannya, karena cuma satu bahasa. Nah, ketika dia baru mempelajar, kemudian dia meninggal, akhirnya dia tidak memahami Al-Quran, cuma belajar cara membahas, ya. Misalnya kita ingin ke Jakarta, tapi harus kita ke Kalimantan. Habis ke Kalimantan, kita harus ke Sumatera. Bagaimana kita memasuki Al-Quran? Seharusnya kita belajar bahasa Arab dulu, ya. Baru kita belajar bagaimana tentang asbabun nuzul. Baru asbabun nuzul, masuk tafsir. Begini. Jadi kesulitannya kita akan memahami Al-Quran kapan? Baru di Kalimantan sudah mati. Waduh, nggak mengerti bahasa Al-Quran. Nah inilah, karena cuma satu bahasa. Tetapi kalau Alkitab memiliki banyak bahasa, jelas sekalipun memang banyak kelemahan karena faktor penerjemahan kata-kata apa yang tepat itu memang ada satu kesulitan, harus diakui, sportif saja. Tetapi jelas maknanya akan didapat. Tapi kalau Al-Quran, wow, bahasa Arab, saya aja nggak bisa, ya kan? Oke, lanjut ya. Silakan. Terima kasih Bang Muhammad ini udah berbagi dengan kita. Terima kasih. Saya lanjut ya. Ini sepertinya si dewa ini ya dia menyangkal Al-Qur'annya. Ini jelas-jelas nubuatan Allah mulu di surah Ibrahim 4 bahwa setiap nabi itu diutus sesuai bahasa kaumnya. Nah, kamu kan bahasa Indonesia, si Luga itu bahasa Indonesia. Itulah yang jelas menjadi nabimu. Tetapi kau itu harus bersyukur loh. Sekarang kau sadar kan, kau menyesal memukul nabimu, yaitu Nabi Luga. Kasihan itu loh nabimu kau pukul, ya kan? Jangan begitulah. Sekarang kamu udah saya kasih tahu kebenaran ya. Ingat bahwa Luga itu nabimu, oke? Kasihan loh, oke? Jangan terguncang. Jadi saya sebenarnya sih dari dulu sih saya tahu ya kalau Juma ini nggak ada ilmunya. Karena apa? Dia tadi kan coba nantang saya tentang bukti Yesus itu Tuhan. Ketika saya bongkar dalil-dalil bahwa Allah dia selalu menyontek tentang keesaan, tentang ketuhanan Yesus itu dari Alkitab, dia terdiam.
Ya, ini sebenarnya saya pun udah turunkanlah sedikit harga diri saya menghadapi dia, karena memang dari dulu dia selalu nggak mampu menghadapi saya. Oke? Ayatnya di mana? Ayatnya itu yang menyontek Yesus itu. Oke, ayatnya sebentar dulu, host, matikan biar saya bacakan ya. Matikan dulu, host. Oke, matikan dulu. Ya, ini buktinya yang dia contek. Ya, pertama saya buka dulu Al-Hadid ya. Al-Hadid. Nah, ini enak nih. Oke, Al-Hadid ayat 3 saya bacakan. Bismillah. Oke. Saya masih menghormati muslim loh, bacanya aja saya pakai bismillah. Oke. Dialah Artinya yang apa, awal. Nggak apa-apa lah, nanti bismillah, nggak usah lah, nanti mereka terguncang loh. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang diconteknya matikan dulu, kan udah dibilang tadi, makanya saya bilang aduh, nggak adil gitu loh. Saat Anda mencari data saya berhentikan, tapi saat Anda membaca saya hidupkan lagi. Paham nggak? Tapi kami kan menjawab pertanyaan membaca ayat itu dimatikan. Aduh, oke, yang diconteknya tadi Billy, sebentar ya, yang kehidupan dulu. Di Wahyu 1 ayat 8. Kita buka Wahyu 1 ayat 8 ya. Jangan terguncang lah, Bro. Jangan dimakan waktu saya lah. Wahyu 1 ayat 8. Oke. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Oke, saya kasih satu lagi ya, jangan dijalankan dulu, yaitu di Al-Baqarah 210. Saya buka Al-Baqarah 210, biar kita buktikan hasil contek-contekan Allah ini. Al-Baqarah 210. Ya, pegangan kalau nggak kuat. Ada tadi awalan akhirnya di kitab itu tadi, Wahyu apa itu? Ada, udah saya baca. Kamu nggak dengar gimana sih? Aduh, saya balik lagi nih. Nanti dijalankan waktu itu kan waktunya udah dijalankan. Tengok tuh, kan? Waktunya udah dijalankan. Kan, kau bilang. Sebentar Billy, itu waktunya dijalankan gimana coba? Waduh. Ini nggak adil ini hostnya ini. Nggak adil gimana tadi? Teman saya muslim saya itu kan juga sudah loh. bilang. Saya sama, saya ratakan. Saya mau buka Al-Baqarah 210. Tenang dulu. Silakan. Mana tadi awal dan yang akhir itu mana? Iya, nanti saya ulang lagi Billy, karena saya sudah buka Al-Baqarah 210. Ya, makanya kau dengar dong Billy. Oke. Dengar ya. Kami dengar, kau cuma bilang Alfa dan Omega. Astagfirullahaladzim. Oke. Udah langsung. Saya bacakan Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan, melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Yang dijiplaknya hampir sama di Matius 24 ayat 30. Bentar ya, jangan dijalankan dulu ya. Matius 24, bentar. Matius 24 ayat 30. Aduh, Matius 24 ayat 30. Oke, saya buka. Oke, dengarin. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan. Wow, di mana kehebatan Allah mukalanya modal jiplak? Maka ini yang sering saya bilang, oke, jalankan aja waktunya ya. Setiap ayatmu itu selalu ada asbabun nuzul. Artinya udah kejadian baru, oh ini wahyu Allah. Ya kan? Anak kecil pun bisa membuat wahyu seperti itu. Udah kejadian baru, oh ini dicatatkan. Ya kan? Oke, lanjut teman-teman. Nanti mereka terlalu terguncang kalau saya bongkar semua. Iya, jadi saya tambahkan saja. Iya, saya tambahkan saja, mungkin dari Bang Suma mungkin belum paham mengenai Matius 28 ayat 19 tadi, bahwa sebenarnya itu ditujukan pada seluruh bangsa. Yesus diutus untuk semua bangsa. Itu dalilnya bukan cuma ras dan suku bangsa Israel, tetapi segala lidah yang mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah dia di luar Yesus, ya di luar bangsa Yahudi, yaitu dalam Filipi 1 ayat, Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, di situ juga dengan komparasi dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus, tidak ada nama lain. Itu semua kitab Paulus semua, bukan perkataan Yesus.
Lanjut. Haleluya. Terus haleluya. Haleluya. Ya, oke. Terus. Jadi itu saja ya. Itu masih dua yang saya tunjukkan. Ya hampir 70% ya ada bunyinya Al-Qur'an itu dari Alkitab ya. Tetapi ya biar kalian tobat saja. Tetapi gini loh Juma, kau belum jawab loh. Apa syahadat Allahmu ketika dia masuk beragama Islam? Oke, kamu katakan karena dia adalah pemilik agama. Oke, bukankah manusia itulah yang membutuhkan agama? Ketika Allah kau juga beragama, berarti dia setara dengan kamu. Karena sama-sama punya agama, sama-sama butuh agama. Takbir teman-teman ya. Habis. Cuma izin saya duluan Bang Juma. Sebelum saya lupa Bang Juma, saya izin duluan ya. Silakan Dek, silakan. Ya, ini tadi ada kejadian lucu ya. Memang ini bakatnya bakat pelawak kalau menurut saya sih. Jadi yang pertama sudah saya jawab tadi, wa ma arsalna rasulan illa bilisanin qaumin. Qauma yaqumu qauman artinya apa? Komunitas. Maksudnya Nabi lahir dari komunitas Arab, makanya berbahasa Arab. Illa bilisanin qaumin, kecuali dengan bahasa kumpulannya. Beliau kumpulannya orang Arab, lahir dari kalangan orang Arab. Li'anna, makanya Nabi mengatakan dalam hadis, yuhibbul Arab bisalasa. Arab dicintai hanya karena 3, tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh pun kurang. Yaitu apa? Li'anna ana Arabi, sebab aku orang Arab. Wa nazzalal Qur'ana bi Arabi, dan Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Wa lughatul ahli jannah Arabi, dan bahasa surga Arab ini. Jadi kauman ini bermakna komunitas. Nabi lahir dari komunitas Arab. Tidak mungkin Al-Quran turun dalam bahasa Batak, nggak mungkin. Itu yang pertama. Sudah saya jawab, diulang lagi. Entah telinga tuli, daya ingat yang kurang, atau pura-pura bodoh, atau yang terakhir, pura-pura gila ini yang paling susah ya. Yang keempat, yang kedua ya. Dia bilang Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Nanti Al-Quran sudah turun duluan, ditanya baru dicari-cari asbabun nuzul. Kamu jangan bodoh jadi orang. Yang dinamakan asbab itu sebab. Berarti apa? Bisa turunnya Al-Quran didahului oleh penyebabnya. Asbab itu pasti mendahului daripada kejadiannya. Jadi asbab, sebab turunnya. Jadi ada kejadian dulu baru turunkan. Bukan seperti yang kamu katakan turun dulu baru sebabnya. Salah. Dalam bahasa ada akibat. Bukan ada akibat, ada sebab. Sebab dulu baru akibat. Bukan akibat dulu baru sebabnya. Kamu nih aduh. Karena kamu itu memang nggak tahu bahasa Arab. Padahal sebab itu diambil dari bahasa Arab. Inilah luar biasa bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ya, diambil kata-katanya dari Roma, dari Korintus. Ini bahasanya Paulus, bukan bahasanya Yesus. Salah lagi. Ya kurang lebih dari saya seperti itu. Saya lupa yang sebenarnya banyak mau saya tanggapi tapi saya lupa. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Bang, sedikit aja ya. Oke, Ya. silakan. Tadi dia mengatakan katanya dewa ini menyesal. Apanya yang harus dewa sesali? Justru karena dia itu menghujat ajaran agama Islam, bila perlu menghujat lagi, gua cipok lagi dia, ya. Di dalam Islam tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Penutupan. Nah, sementara Luga itu Tuhannya siapa? Yesus. Tuhannya 1 apa 3? 3. Jelas dia itu adalah Kristen. Dia itu. Jadi cocoknya itu dia itu Nabi ente. Nah, ketika ente mengatakan bahwa Al-Quran adalah menjiplak, cari di dalam Al-Quran ayat, ada nggak ayat yang buah pelernya hancur? Banget nih Bang Muhammad. Yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan. Cari ada nggak ayatnya? Kalau menjiplak halus semua, menjiplak. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan. Silakan lanjut Bang Juma. Ya. Jadi ini kalau umat terjemahan ya begini, mencomot terjemahan-terjemahan Al-Quran untuk mencocokkan kepada manusia Yesus yang menyebut dirinya sebagai guguk tanpa malu-malu. Huwal awwalu wal akhiru. Apa yang disebut di sana? Akulah, dialah, huwa. Dialah yang maha awal, yang maha akhir. Oh, itu katanya ngambilnya dari Yunani. Akulah Alfa dan Omega. Hei, kau belajar di mana itu? Alfa, Omega, awal, akhir. Aku adalah awal. Segala sesuatu yang punya awal itu ciptaan. Aku maha awal dengan awal. Bedakan yang maha akhir dengan yang akhir. Kamu belajar, nih ku ajarin sekarang. Kau baca Yesaya 44 nomor 6.
Tuhan menyatakan dirinya di sana. Akulah yang terawal, akulah yang terakhir. Itu yang benar Tuhan. Bukan dikatakan akulah awal, akulah akhir. Yang dikatakan akulah awal, akulah akhir itu makhluk. Paham? Enggak paham-paham juga orang ini. Udah ku bilang bahas kitabnya, kau bahas kitabnya, orang kau enggak ngerti. Kemudian saudara yang satu lagi, Matius yang kamu maksud itu Matius 28 data nomor 19 sudah kubacakan samamu. Peroitentes mateiteusate. Itu jelas. Jadikanlah murid seluruh ras muridku. Terjemahan kitabmu itu dari lembaga kitabmu itu salah. Terjemahan yang benar sesuai dengan original teksnya dong. Makanya kau belajar. Original teksnya mengatakan pereutentes. Di situ ada juga kata mateuteussate. Artinya apa? Jadikanlah murid semua ras etnos. Etnos itu etnis, seluruh etnis muridku. Apa etnis murid Yesus? Hah? Yahudi. Apa? Yahudi. Nah, pakai otak apa? Lanjut. Waktu habis. Ya lanjut Bang Haleluya, Bang Kriston. Haleluya, jangan kabur ya, haleluya. Wah, Pak itu udah kabur, Pak itu siapa? Pak Yordan. Ya, Kristen, googling Ya, dulu. lanjut. Halilintar, lanjut. Silakan. Sebenarnya banyak Deli. yang mesti ditanggapin itu sama Dewa, Bang. Tetapi ya sudah, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Halilintar. Ya, googling. Ayo, Haleluya. pura-pura nggak denger terus hilang gitu. Sebenarnya ini jangan namanya Yordan ya. Yordan itu negara Islam. Harus kamu namanya Yunani, cocok kamu. Zeus. Lah memang Yordan itu di mana? Di Israel atau di Arab? Yordan itu Arab, rajanya Abdullah. Ngawur aja. Kasihan Deli. Biarin Bang Indra, biarkan. Yordan katanya di Arab. Biarkan dia Kok bernarasi. kebiasaan ya, giliran Kristen kok pada terguncang. Santai lah bro, itu belum seberapa loh saya bongkar. Iya. Banyak Bahkan dibongkar. hampir cuma bela Kalau dia. bongkar itu minimal bisa baca Quran. Udah ini giliran Islam. Itulah Nggak kau bisa itu baca Billy, Arab, kau suruh bongkar. mereka diam Billy. Ini ngomong ya. Gimana sih si Billy nih? Remnya bocor. Giliran Islam ya, Bocor. ya, Islam. Tidak tahu itu timernya kita sekarang. Iya, ini giliran dia Kristen. Islam. Ini giliran Kristen loh, kau ini Billy memang kau ini aduh parah memang kau. Tadi kau bilang Jangan- giliran Islam. Jangan terlalu mencolok lah pembelaanmu itu. Ya Enggak, relax tadi aja kau lah. bilang giliran Islam. Kan kau ngomong begitu barusan. Giliran Kristen Islam jangan ngomong. Oh ya, udah ayo lanjut. Oke. Terima kasih Bang Muhammad. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini Muslim lu ya. Ini yang ngasih Muslim, bukan Kristen. Tenang ya, tenang. Ini yang ngasih orang Muslim. Aduh, gimana ini? Waktu jalan terus. Allahu Akbar. Waktu jalan terus. Kita mau diganggu gimana ini? 900 dibandingkan Iya. 28 Nampak sekali nampak sekali mental pengemis itu ya kan, dikasih sedekah berteriak-teriak astagfirullahaladzim. Ini giliran kami woi. Ini gimana ini? Ini dia. Waduh, ini giliran Kristen loh. Kita nggak pedulikan itu. Kita harus berterima kasih kepada Iya, kalau nggak iya kasih waktu dulu kalian berterima kasih gitu loh. Kepada teman-teman di bawah yang sudah. Kita reset waktunya aman-aman. Kita reset waktunya 5 Iya, menit. oke. Spesial untuk Anda. Oke, sebentar. Jadi saya ingin mengekspresikan Barakallah, rasa terima Ustadz kasih saya Muhammad Zia. kepada Barakallah. teman-teman di bawah yang sudah yang memberikan gift dan segalanya. Tap-tap layar, terima kasih. Semoga Iya. Tuhan memberkati kalian. Mantap. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah. Cuma ini haleluya kasihan nih, koinnya cuma segini dari tadi ya. Cuman Kasihan juga. gini Bang Billy. Bang Billy. Ini mau jawab. Bang Billy mana sana Bang Billy? Ini gimana ini? Aduh, benar-benar deh. Sabar. Saya ngomong sama hostnya dulu ya. Saya ngomong sama hostnya dulu. Bang Billy. Waktu kami kita mau basa-basi atau Sabar. kamu jawab ini? Saya ngomong sama Waktu Bang Billy. waktu
untuk diulang lagi, direset waktunya. Tenang aja. Sabar. Sabar. Di bawah. Saya ngomong sama Bang Billy dulu. Bang Billy Iya, iya. monitor. Iya, Nah, yang ngasih itu tadi orang Islam bukan orang Kristen, Bang Billy. Gitu aja sih infonya. Lanjut. Iya, oke, kalian betul. Bang, gini, aku mau komentar dulu, Bang. Izin, Bang. Untuk Ya, haleluya itu bukan naik koinnya. Tadi kurasa dia 200 turun jadi 130, kayaknya nurun dia koinnya. Kita mau membahas Panas ya koin panas. 16 kalau bisa. Mental pengemis inilah orang diskusi kok malah bicarain panas. koin. Astaga, Oke, lanjut jangan lagi bicara ya. mental ngemis lah. Pokoknya Oke. untuk saudara saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa hostnya juga, mari kita bantu tap layar share dan gift-nya. Berbagai karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Sabarlah, haleluya ya. Sabar, Udah, ini sabar. giliran kami ya, yang dapat koin nanti bisa beli beras. Udah, giliran Kristen dulu. Oke. Jadi begini. Astagfirullah. Ini giliran kita loh. Iya, buruan. Teman-teman, kencangkan lagi tap layarnya, share-nya ya, dan jangan lupa juga dibantu gift ya untuk kepada host supaya semangat terus untuk bisa menyediakan tempat untuk kita di sini. Lanjut. Aduh, parah banget. Ya, Oke. teman-teman Kristen, tolong bantu teman-temanmu ini. Kita yang lanjut Kristen ya. juga, biar ada dapat singa. Ini Billy, giliran kami Billy. Astagfirullahaladzim. Pada kejang-kejang hotel Ayo, ini. saya tantang kalian memberikan gift singa meong. Tuh. Bisa kadal. Kasihan banget sih. Oke, ini giliran Oke, kita. waktu loh. kita Oke, mulai ya. Santai ya, giliran kita. Oke, waktu kita mulai ya. Muhammad. Begini loh. Dikasih Tadi tuh. siapa yang mengatakan Untuk beli beras. Haleluya, dikasih untuk beli beras itu. Sama orang Islam. Aduh, ini gimana? Ini Dikasih giliran untuk beli kita loh. beras itu, haleluya. Kita nggak ada pikiran ke situ loh. Ini giliran Dikasih Kristen untuk beli loh. beras itu. Aduh. Ini giliran Kristen. Aduh, parah banget. Dikasih Bang Cia untuk beli beras itu. Terima kasih. Ale, lu gak mau terima kasih udah dikasih. Iya, makasih dulu dong. Terima kasih. Nanti sebentar, Terima kasih. saya dengar. Nanti Terima kasih koin ini saya bagikan sama kalian. Terima Nanti koin yang kasih, diberikan Allah. saya kasih sama kalian. Enggak. Karena ini akan saya bagikan sama kalian. Baik, ditunggu Oke. dulu ya. Ditunggu. Oke, nanti akan saya bagikan sama kalian. Oke. Tuh, haleluya untuk Sekarang beli lanjut beras ya. itu. Aduh, gimana nih mau diskusi kayak gini malah Aku nggak ributin perlu koin. poin itu. Iya, nggak penting sama kami yang gitu-gitu, bro. Ya. Oke. Kasih saja. Oke. Baru kasih. Udah bisa tenang kan? Aduh, si Muhammad ini pun kepo kali. Aduh, Muhammad jangan kepo kali kau, Gak penting kali koin itu sama kami. Ini giliran kami dulu. Oke. Nggak ada syukur-syukurnya dia. Oke. Luar biasa, nggak ada syukur. Dengarin dulu. Udah bisa tenang ya. Astagfirullahaladzim. Ini gimana nih Bang Jordan ini? Tapi caranya gimana aku kasih transfernya? Iya. Parah banget. Udah bisa dimulai belum nih? Lanjut. Waktu Oke. berjalan. Oke, jadi begini ya. Tadi sepertinya ada yang salah paham ya masalah Asmaul Husna itu, asbabun nuzul, ya kan, asbabun nuzul. Saya kan dari awal sudah mengatakan sebabnya dulu terjadi, ya kan, seperti saya tadi sudah narasikan sama si Juma. Contoh tentang Umar, ya kan, yang memerintahkan kepada baginda Muhammad agar istrinya disuruh pakai hijab karena pada waktu malam mau BAB, ya kan? Lalu dikatakan Umar, katakan kepada istrimu agar berhijab. Nah, sesudah itu baru turun ayat. Masa kamu nggak paham yang saya jelasin dari tadi? Artinya, maka dari awal saya bilang bagaimana mungkin keabsahan dari wahyu firman Allahmu ini bisa dianggap wahyunya Allah kalau ujungnya dia hanya mengulang balik apa yang terjadi, gitu loh. Itu masalah asbabun nuzul. Oke. Kemudian ini masalah si dewa ya. Nabi
yang seharusnya kamu akui. Astagfirullahaladzim, santailah kau di situ Dewa. Justru lu sakit hati. Dengerin dulu ya. Jadi harusnya kamu berbangga loh. Sesudah saya kasih tahu kebenaran bahwa Luga itu adalah nabi yang kalian tunggu-tunggu sesuai surah Ibrahim 4, bahwa nabi diutus sesuai bahasa kaumnya agar mudah dipahami. Nah, si Luga kan berbahasa Indonesia, kamu berbahasa Indonesia, matching. Jadi memang Luga itu adalah nabi kalian. Cuma saya menghimbau kepada kalian, agamanya Muslim. Saya hanya menghimbau kepada kalian agar jangan, astaga, ini gimana nih Pak Jordan, giliran kita bicara terbincang mereka ini. Parah ini, parah. Ini giliran kita loh. Yang mereka bocor. Iya, parah banget sih. Oke. Jadi kamu harus cepat-cepat bilang sama Luga jangan sampai dia keluar negeri, gitu loh maksud saya ya. Nah, selanjutnya kamu janganlah mengatakan bahwa Tuhan Kristen 3. Kamu salah paham ya. Agamanya jadi, apa Luga? Kalau masalah hitungan Tuhan, aduh parah banget. Aduh, istighfar dulu lah kalian itu. Oke, jadi kalau tuduhan agamanya apa supaya enak. Astaga, ini parah ini. Lanjut. Mengganggu ini konsentrasi nih. Waktunya kita tetap jalan ini. Makanya mereka ini terguncang. Oke. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan Kristen 3, kau itu salah paham. Yaitu pemahaman Tritunggal. Nanti suatu saat saya ajarkan sama kamu. Tetapi kalau bicara jumlah bro, Tuhanmu atau Abraham itu 99 loh. Ya, banyak mana? Banyak Nandi kan gitu, banyak mana itu? 99 pasti. Oke. Jadi begini, saya tantang dulu kalian di sini. Ya, saya tantang kalian Islam di sini yang tadi kan merasa kalian ini paling hebat di bahasa Arab, oke? Saya tantang kalian, tolong terjemahkan apa arti surah Maryam ayat 1. Oke? Kalau bisa kalian artikan, saya mualaf deh hari ini. Itu aja deh tantangan saya sama kalian ya, karena kalian kuat nih jago bahasa Arab. Oke? Najis lu mualaf. Astagfirullahaladzim. Nggak perlu mualaf, nggak butuh, nggak perlu lah butuh. Ini gimana ini? Nggak perlu mualaf, nggak butuh. Aduh, parah. Dengar ya. Yang butuh mualaf itu memang bukan kalian, tetapi Allahmu di KS Muhammad ayat 7. Ya, jangan kepedean lah. Oke, saya tantang kalian apa arti surah Maryam ayat 1. Kalau bisa saya mualaf deh. Oke, lanjut Bang Jordan. Mualaf, gak usah mualaf. Jadi di sini sudah menjadi kebiasaan ya, bahwa memang ya itulah rem bocor. Tapi gini, aku mau tunjukin tentang satu ayat lagi, bagaimana ini banyak narasi-narasi yang katakanlah tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran ya. Yaitu di dalam, saya kasih contoh nih, Al-Araf ayatnya 205 nih, saya baca nih. Host, hentikan dulu host. Waktu dihentikan dulu nih. Waktu dihentikan, tolong. Nih. Dikatakan tolong besarin nih. Tolong besarin gantian. Nah, mengatakan begini. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Ya. Jadi seharusnya orang muslim ini punya rendah hati, jangan mau suka motong-motong ya, dan jangan usah kejang-kejang, nggak usah takut dalam pembahasan ini, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ya, jadi kalau misalnya ada doa atau ada sesuatu, nggak usahlah pakai yang keras-kerasan ya gitu loh. Ini dikatakan di sini. Janganlah mengeraskan suaramu pada waktu pagi dan petang. Nah itu yang bunyi-bunyi itu sering artinya ibadah ya ibadah. Tapi kalau setiap pagi kan, setiap hari itu kan kayaknya sudah agak, orang yang mau kerja ini sudah merasa apa? Bukan lagi apa ya ibadah, tapi yang lain lah. Katakanlah yang lain sudah terusik ini. Jadi di sini mengatakan, dan ingatlah Tuhanmu dalam habis. Oke, saya mau izin dulu ya Gurunda sebentar ya. Assalamualaikum Bang Logika, gantian gua aja Bang Logika pasang timernya.
Ya. Siapa ini yang ngomong? Host Gede Nos. Udah biar aja orang ini udah berlangsung dari tadi, biar aja. Host Gede Nos. Oke. Saya akan menanggapi ya. Sebentar guru-guruku semuanya, saya gatel juga ini lama-lamanya kan. Tadi bilang Tuhannya kita 99. Nih lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tuhan kok nggak tahu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Timer stop pada saat membaca. Stop timer. Kita akan menjadi sama seperti dia. Dia siapa? Ya Kristus. Berarti kamu ini akan jadi Tuhan juga loh besok. Kenapa kamu nggak menyembah dirimu sendiri aja? Tuh, kita akan menjadi sama. Jedar, kena lagi gara-gara 99 kan menghina kita. Nah ini satu. Kamu itu nggak punya kitab bro. Gak percaya? Baca Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Nyam. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Gak punya kitab, kamu udah dimakan sama Yohanes. Hah? Gak percaya? Gak percaya? Nih, ini nih. Nih, di dalam Markus, lalu mereka memberi anggur bercampur mur di Markus. Ternyata di Matius anggurnya bercampur empedu. Yang mana yang bener? Ini nih kalau kitab-kitab penyelidikan ya gini. Wah, parah. Ini parah ini. Di mana ini coba? Pada mulanya Allah menciptakan, itu ada di Kejadian 1. Ditiru sama Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Aduh, parah. Lanjut Gurunda Zuma monitor. Oke. Baik. Jadi ketika Anda membawa Al-Qur'an surah Maryam ayat 1. Besarkan lagi Bang host timernya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya asa. Lalu Anda bertanya, coba kamu artikan. Kalau kamu bisa mengartikan surah Maryam ayat 1, aku akan mu'alaf. Loh, kalau kamu mu'alaf, siapa yang mengisi neraka? Al-Quran mengatakan begini. Dalam surah Ali Imran ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ini tantangan bagi seluruh umat manusia, termasuk Anda. Apa kata Allah? Huwallazi ansala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkama hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim, apa kata Allah? Illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kecuali Allah. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang akan tahu arti daripada Maryam ayat 1. Itu kata Allah. Sekiranya sudah 1400 tahun ada di antara makhluk di atas muka bumi ini yang tahu artinya Maryam 1, maka saya akan keluar dari Islam. Tapi ternyata nggak ada. Allah yang menantang, tidak akan ada yang tahu artinya kecuali aku. Ini tantangan Allah kepada bangsa Arab yang menggunakan bahasa Arab, yang menggunakan abjad Arab. Tapi ternyata ketika Allah mengatakan, jika engkau hebat, jika engkau pintar, cerdas, berilmu, aku tantang kau, terjemahkan kalimatku ini. Itu kata Allah. Dan Allah mengatakan, illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak akan ada makhluk yang tahu kecuali aku, Allah. Sampai hari ini sudah 1400 tahun silam, tidak ada yang bisa kemudian untuk tahu apa maknanya. Jangankan maknanya, artinya saja nggak ada yang bisa. Diterjemahkan pun tidak bisa. Subhanallah. Ini bukti, ini baru Tuhan. Bang Lukman. Ini baru Tuhan. Kalau Tuhanmu ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa aku Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Dicari di Taurat, gak ada yang tertulis kayak begitu. Ini apa ini Tuhan kayak begini? La haula wala quwata illa billah. Jadi Hale dan teman-teman yang lain, saya sarankan
Cobalah kau dalami kitabmu supaya kamu sadar bahwa kamu itu adalah perpanjangan tangan syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Ingat, Yesus mengaku untuk Bani Israel sebagai domba yang hilang dari diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak ada satu celah pun, tidak ada satu titik pun orang-orang tidak bersunat pemakan babi, penyembah Zeus, dan yang mempersembahkan manusia kepada Molok untuk bisa masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Paham? Sedikit bang, sisain bang, sedikit bang. Silakan. Sedikit sisain. Baik, tadi kan sudah Dewa mengatakan ada nggak di dalam Al-Quran kalau Al-Quran itu nyontek yang buah pelernya hancur dilarang masuk ke jemaah Tuhan. Ada atau tidak? Ternyata tidak ada. Alhamdulillah Nabi Muhammad tidak bahas itu yang aja kedua, si biji peler terus. Yang kedua, dari tadi Nabi pagi Luga, biji peler, tadi malam Nabi juga Luga gitu. pada saat Dewa pukul, ternyata yang sakit hati itu adalah si Haleluya. Sampai dia ngancam ke Dewa, ya kan, sampai melakukan intimidasi, ya. Tapi ternyata mau nemuin Dewa, ternyata bohong. Buah pelir Itu yang itu kedua. tolong ditanya sama Bang Billy, jangan tanya kami Ki. Ya, buah pelir itu gimana itu? Tanya aja Bang Billy, buah pelirnya itu. Kasih tahu ayatnya Pak Dewa. Ya, Nanti ulangan 23 nomor 1. Saya sudah belajar mengenai soal itu terjemahan yang salah. Pak ya, terjemahan yang salah. Saya tahu kalau misalkan saya nanya ke Bang Billy pasti bisa menjawabnya. Cuma Yang kata terjemahannya salah. Yang jelas biji itu opiniannya Eci. yang jelas di Wahyu 10 ayat 10 kitabnya sudah Ada yang dimakan sering Yohanes. makan biji Eci. Dimakan Yohanes habis, gak punya kitab. Iya. Nah, waktunya kami menjawab. Tadi dia mengatakan katanya saya bersedia mualaf. Nah, mualaf untuk apa? Udahlah ya. Waktunya kami. Oke. Kita lanjut ya. Dari saudara Kristen silakan. Saat Anda berbicara, otomatis timer akan berjalan. Silakan. Iya, terima kasih. Host, jadi begini ya, sudah jelas bahwa ada wahyu yang sangat tidak dapat dijelaskan. Buat apa memberikan wahyu tetapi tidak mengerti? Sesembahan seperti apa memberikan pewahyuan yang sulit dimengerti lah. Udahlah kalau mengatakan seperti itu. Rahasia apa itu lagi ya? Begitu ya. Baru tentang tadi saya mengatakan di Al-Araf yang 205 itu kok tidak dijawab. Tentang bagian mengeraskan itu harusnya di dalam hati aja. Kok pagi sama sore ada suara yang begitu keras, waduh bising nanti ya. Nanti kalau yang pas orang yang beribadah pas di waktu yang sama itu bukan lagi apa ya, tapi sedikitnya mengganggu gitu loh. Makanya itu bertentangan ini. Harusnya diucapkan di dalam hati. Jangan pakai toa, gitulah. Itu tidak ada respon itu. Ya. Baru tentang surat yang dimakan itu kan meterai, Pak. Meterai yang diberikan kepada Yohanes. Kitab itu bukan meterai, kitab. Ini tidak ada remnya itu loh. Sabar bang, nggak apa-apa, nanti dijawab. Nah ini memang bocor ini, kejang-kejang ini. Makanya dikatakan di situ harus sabar dan taat. Ini kok selalu agak kejang-kejang itu. Selalunya butong bunyinya buah. Janganlah begitu. Tadi sudah dikatakan ya. Kita harus tertib dalam berdiskusi ya. Sudah jelas saya sudah katakan itu adalah kitab yang termeterai, tetapi itu akan dibukakan. Nah, itu dimakan dan akan diucapkan oleh Yohanes di dalam penglihatan itu. Oke, silakan saudaraku. Oke, tolonglah pegangan ya kalau terguncang ya. Memang haleluya ini selalu mengguncang muslim. Oke, begini. Jadi begini loh, ketika kamu mengatakan astaga, ini giliran saya loh. Setiap haleluya bicara selalu jin-jin itu ya kepanasan. Santai bro, ya kan? Jadi begini, ketika Juma bicara tentang neraka, bahwa sesungguhnya saya akan ajarin kamu di surah Maryam 71 bahwa Islam itulah yang masuk neraka. Kamu jangan pura-pura ambigu dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Jelas di sana dikatakan bahwa kalian itu memang masuk neraka di surah Maryam 71.
Oke. Salah. Astagfirullahaladzim. Bunyinya gimana? Oke, berhentikan dulu bunyinya biar saya putar. Bunyikan dulu. Bro, bunyinya. Offkan dulu, offkan dulu. Matikan dulu. Gimana? Oke. Kok bentar ya. diputar, dibaca dong, kok diputar. Emang Udah. komedi Bunyinya putar. Sebentar. Jangan terguncang gitu napa? Oke, saya baca. Astaga. Coba. Oke, bentar ya. Pegangan ya, pegangan. Buka datanya, dibuka bisa nggak? Dibuka. Open cam dong. Dibuka nih. Cam, tuh. Nggak Kayak bisa, Ardiansa. ini nggak bisa. Saya bacakan Kayak aja. Oh, nggak terkenal berarti ente. Oke. Sebentar lah, ini giliran saya bacakan ya. Oh. Surah Maryam ayat 71, oke? Ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi kan sudah ditetapkan masuk neraka, oke? Jadi percuma kami itu tunggang tungging, oke? Lanjut. Jadi begini loh. Saya menantang Anda tadi, ya kan? Bahwa apa arti terjemahan dari surah Maryam ayat 1? Akhirnya kalian nggak mampu toh? Ya kan? Tetapi dengan alasan buat apa kau itu menjadi malam najis karena kau nggak mampu menerjemahkan surah Maryam ayat 1, ya kan? Nah makanya kamu terguncang. Kemudian begini loh, tenang istighfar dulu, sebut nama Tuhan Yesus Kristus, oke? Jadi jelas surah Maryam, astagfirullahaladzim, santai dulu lah, ya kan? Nggak apa-apa lah habis waktu kita untuk mengapakan orang, oke? Surah Maryam, Surah Maryam ayat 1 tidak mampu kalian terjemahkan, lalu cuma mengatakan itulah buktinya hanya Allah yang tahu. Pertanyaannya, apakah Al-Quran ini diturunkan untuk manusia? Pasti kalian bilang ya untuk manusia. Lah kalau untuk manusia, kenapa hanya Allah kau yang tahu? Ayo, ya. Kenapa hanya Allah kau yang tahu? Berarti benar kata saya bahwa Allah kau itu adalah makhluk, maka dia beragama Islam. Ya toh? Buktinya hanya Allah yang tahu, berarti Allah kau juga lah yang butuh Al-Quran itu. Jadi bukan hanya untuk manusia. Terjawab sudah, ya. Di KS Muhammad ayat 7 itu tadi. Allahmu beragama Islam, tetapi sampai detik ini kalian nggak mampu apa syahadat Allahmu ketika masuk agama Islam. Kemudian menuju kepada surah Maryam ayat 1. Anggur campur mur. Ketika surah Maryam ayat 1 yang jelas astagfirullahaladzim, ini gimana ini ya? Tenang, udah habis. Biar dulu. Udah tinggal 14 detik. Gimana itu? Oke? Nggak apa-apa lah. Jadi dalil yang saya bukakan kalian terguncang, bahkan kalian mentakwil-takwil yang tidak ada, padahal kalian golongan orang tersesat bila mentakwil-takwil yang tidak ada di ayat Al-Quran. Waktu habis. Oke Bang Juma dan teman-teman yang lain, saya izin duluan. Ya. Silakan. Ini lagi ya, lawak lagi, salah lagi. Memang pelawak tuh harus salah, karena kalau benar orang nggak ketawa, harus salah memang. Nah, yang pertama, dia bilang Allah itu makhluk. Ini kan nggak ngerti bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu, Allah itu disebut khaliq, isim fa'il atau pelaku, dari kata khalaqa, yang artinya menciptakan, mengadakan. Nah, dia nggak bisa disebut makhluk, karena makhluk itu selain dia. Makhluk maf'ul, atau yang dikenai objek pekerjaan, dari kata khalaqa, ya, yang artinya menciptakan. Nah, makhluk artinya yang diciptakan. Itu jelas salah. Kemudian dia mengatakan Allah beragama Islam. Ini salah. Ya kan, salah sekali. Kenapa? Karena Allah ini yang membuat agama. Karena yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai agama itu adalah ad-din. Ad-din dalam bahasa Arab artinya ketentuan. Makanya ada hadis Nabi, kamata dinu tudan. Sebagaimana, ini ada kata din. Kamata dinu din, tudan juga din itu. Dari kata yang sama. Artinya apa? Kamata dinu, sebagaimana kau berbuat, tudan kau akan dibalas. Nah, jadi Allah yang membuat ketentuan. Allah nggak punya agama. Ini ngawur ya. Kemudian yang ketiga, dia menanyakan Al-Quran surah Maryam ayat ke-1 apa maknanya? Artinya apa? Nggak ada artinya, karena itu huruf muqatti'at. Itu bukan fi'il, bukan kata kerja, bukan pula isim atau nama, bukan pula huruf keterangan, maka nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian dia menanyakan, berarti Allah itu gimana caranya? Al-Quran petunjuk bagi manusia, tetapi hanya Allah yang mengetahui. Nah, ini pertanyaannya juga pelawak, ya kan? Pertanyaan pelawak. Kenapa? Nah, hikmah daripada Allah menjadikan Al-Quran itu, ya kan? Allah katakan, "Huwallazi
Allah mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an, ya kan? Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat, ya kan? Di dalam ayatnya ada yang maknanya jelas dan yang lainnya tidak jelas, ya kan? Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini peringatan kepada manusia yang sok tahu tentang Al-Qur'an, seperti siapa ini? Jordan, haleluya ya. Dia ngaku-ngaku ngerti Al-Qur'an, padahal apa? Allah yang paling tahu Al-Qur'an, sehingga yang tahu artinya Al-Qur'an yang menyeluruh hanya Allah. Ya, tetapi sebagiannya Allah tidak kasih tahu. Ini menunjukkan untuk menantang mereka, bahwasanya kamu jangan sok tahu karena kamu tidak akan mengerti seluruhnya. Artinya kamu nggak boleh sok tahu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ya seperti itu aja dulu. Yang lain silakan. Oke, saya tambahkan ya di dalam surah Gurunda Zuma. Iya, baik. Surah Maryam ayat 71 itu Anda awali dulu dari ayat sebelumnya. Makanya belajar baca Quran, jangan terjemahan kamu pahami sendiri. Yang dimaksud di sana itu Anda bisa lihat di dalam ayat 66 mulainya. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Dan orang kafir itu berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Ini orang kafir ini yang bertanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, Tuhan akan mengumpulkan mereka bersama dengan setan. Wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Itu jelas itu. Lalu Allah mengatakan, summa lananzi'anna min kulli syi'ah. Gitu ya dalilnya dek ya. Saya lupa. Kemudian kata Allah, pasti aku akan tarik dari setiap golongan siapapun di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Lalu Allah mengatakan, selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma nahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyah. Itu jelas itu. Maka dikatakan adalah wa in minkum illa wariduha. Jadi orang-orang kafir itu dikatakan, dan tidak seorang pun di antara kamu. Siapa kamu ini? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang masuk sampai tembus ke dalam api neraka itu orang-orang kafir. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhuruz zalimina fiha jiziyya." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu diselamatkan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun diterangkan ulaika hum warithun. Mereka lah orang-orang beriman itu yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu. Tapi kalau orang kafir, apa kata Allah? Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Pahami itu. Islam itu tamat dengan ajaran kitabnya sendiri. Jadi nggak bisa kamu bawa-bawa. Nah, terkait yang tadi waktu habis. Terima kasih, lanjut. Aduh bang, dewa sedikit dong. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, bukan untuk domba kayak ente. Bocor ini, waktu sudah habis. Saya dulu Pak Jordan ya. Saya sedikit aja karena saya nanti ada mau saya ambil ini. Oke. Lanjut. Jadi kalian mengartikan surah Maryam ayat 1, kalian tidak mampu. Ya, lalu kalian keluar-keluar entah apalah itu kan, sampai pun Juma menyebutkan dalil itu sampai ngengok. Aduh, saya lupa kata dia. Ingat, saya bacakan Hud ayat 11. Dengar baik-baik, ya. Kalau kalian mengklaim itu hanya untuk Allah, kalian penipu benar. Surat Hud ayat 11. Dengar baik-baik. Suatu kitab, ayat-ayat disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Berarti kamu menyangka Nggak ada. Hud ayat 11 nggak gitu. Hud ayat 11 salah. Ini? Salah ayatnya. Tunggu nanti. Ayatnya salah, kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar ini. Bang Ardiansa dicatat aja Bang. Nanti baru salahnya Bang Ardiansa dicatat aja, nanti baru nanti giliran Islam nanti. Udah apanya? Apa Jordan tolong bukakan itu Hud ayat 1. Surat Kali.
Ayat 1 yang kau maksud itu, Halid. Makanya kau jangan bahas kitabnya orang, kalau membacanya pun kau tak bisa. Oke, siap ya. Sebentar. Surat Hud surah 11 ayat 1. Oke? Saya bacakan lagi. Oke. Saya baca sebentar. Diakui dulu dong. Diakui dulu kalau salah. Akui dulu. Emangnya surat Hud 11 itu enggak surah 11? Akui dulu salah. Iya, dia enggak surah 11 apa? Tadi bilang surat Hud Udah ayat kalau 11. salah akui aja dulu, Iya. akui aja udah gitu. Tadi bilang surat Hud ayat 11. Ayo. Surah Hud itu surah 11 apa bukan? Surat Hud ayat 11. Bukan. Ayatnya 11 tadi bilang kamu. Iya, surah 11 enggak? Ayatnya. Iya, surahnya benar enggak 11? Surahnya benar ayatnya enggak? berapa? Ya Ayatnya sudah. 11. Kamu ini udah tenang. Ayatnya salah kok. Ayatnya Tenang, salah. saya bacakan. Hush. Salah ayatnya. Tenang, udah benar ini. Ayatnya Dengar. salah tadi. Aduh, astagfirullahaladzim. Dengarin, bro. Ini Iya, nggak Kristen mau ini ngakui. aneh ya. Dikasih Oke, tahu saya bacakan susah lagi. ya. Mana tadi? Dikasih tahu susah. Waktunya Surat mana Hud itu? ayat Jalan berapa? enggak itu? Jangan Ayat berapa terguncang itu? lah. Santai Enggak, ayat dulu. berapa? Udah lanjut lah. Ayat 1. Surah Nah, itu yang ayat benar. 1. Aduh, memang. Nah, itu Iya, benar. benar. Iya, surah 11 toh. Tadi Surah kamu 11 bilang toh. surat Oke. Hud ayat 11. Tadi bilang gitu Astaga, kamu. kenapa sih setiap haleluya mau ngomong tuh terguncang? Relax aja kamu kenapa bilang sih? gitu. Tadi kamu bilang gitu soalnya. Biar saya baca Iya, kalau ini. salah Woi. gitu aja nggak apa-apa. Kalau salah Biar akui saya salah baca udah. dengar. Berlanjut. Saya baca dengar. Oke. Lanjut. Dengarin, saya baca lagi. Surah Hud ya, Hud surah 11 ayat 1. Dengar baik-baik. Ya. Alif lam ra, suatu kitab ayat-ayatnya Nggak ada ra, nggak disusun ada ra. Nggak ada ra. Kalau nggak bisa bahasa Arab jangan dipaksakan. Nggak, saya moderator berhak nggak ada alif lam ra. Siapapun Anda Tunjukin, tanya nggak udah. ada ra, nggak ada ra. Itu Makanya udah kau jangan buka itu. terjemahan Anda baca, Itu katanya kau bisa bahasa baca, woi. Arabnya. Sudah ditunjukkan, itu kau tengok. Itu bukan Aduh, alif kau lam ra. ini. Itu roh itu. Itu kau tengok. Astagfirullahaladzim. Ya makanya kau jangan terjemahan. Kau terguncang Itu begitu terjemahan, kau kaliannya. bacanya alif lam ra. Itu kau Bukan alif baca lam ra, alif itu lam ra bacaannya. kitab. Dengarin itu. Sini saya bacakan, saya bantu Anda bacakan. Coba tunjukkan. Malu ya. Malu Tuh, kejedot. dengarkan. Alif lam Malu kejedot. ro. Hah? Gitu, bukan alif lam ra. Aduh, lanjut. Saya apa lagi nih? Lah, kau kira Lanjut. aku ini Islam? Ada aja kau Ya ini. justru itu, Dengarin. kalau kau Oke, salah, saya ya harus bacakan akui lagi. salah. Aduh, Gitu. Quran. Kamu bahas Quran tapi tidak tahu. Di situ dengarin itu terjemahannya ada nggak alif lam ra-nya? Ada kan? Alif lam Ada ro nggak? itu bahasa original, makanya Anda harus ada belajar. enggak? Aduh, kenapa terguncang dengan ayat sendiri? Kok Nauzubillah terguncang min nanti dzalik. oke. Iya, makanya Izin saya kau teman-teman nanti diam. 1 menit ya. Biar saya baca Dengerin. salah nanti ayat dia. Gimana? Dia protes atau enggak? Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut ya. lanjut. Siap. Pegangan Pak Supir. Oke. Alif lam ra inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Saya tambah lagi surat An-Nahl ayat 16 ya, santai. Saya bacakan. Dan akan hari kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi alasan kalian surah Maryam ayat 1 mengatakan hanya Allah yang tahu, berarti kalian meniadakan surah Hud ayat 1 ini. Na'udzubillahi bin dzalik. Ini umat Allah apa bukan sih? Dari tadi saya capek bela Al-Quran, saya capek bela Allah, kalian malah capek menyangkal Al-Quran dan Allah. Subhanallah. Silakan Jordan. Ya, kasih satu aja pertanyaan supaya mereka nggak kebingungan menjawab. Jangan sampai terlalu banyak pertanyaan sampai akhirnya mereka linglung. Ya, mohon maaf ya. Betul. Itu aja dulu lah. Kasih satu aja, jangan terlalu banyak. Itu aja lah ya. Kita tunggu tadi. Berarti waktunya kami ditambah ini 1 menit ya, Bang Billy. Iya. Itu waktu kami. Jadi 6 menit kami ya. Terlalu banyak. Sebentar Juma, jangan terguncang. Enggak. Kami butuh waktu banyak untuk menerangkan orang yang otaknya buntu dan bocor halus. Oh tidak, justru kalau gurunya itu nggak pintar menerangkan. Giliran saya. Ini waktu kami. Katanya tadi sudah. Ini waktu kami. Dasar Paulus.
Sebentar. Ini waktu sekarang. Lanjut. Pertanyaan saya hanya satu, ya. Saya tantang kalian sampai detik ini saya kasih kesempatan. Apa arti surah Maryam ayat 1? Tolong kalian artikan. Kalau nggak bisa udahlah. Mualah apa murtad aja kalian. Itu yang saya tunggu. Kalau nggak bisa bilang angkat bendera. Pikir gue gugup. Oke. Oke. Udah makan itu dulu. Ayo. Oke ya. Nggak tahu malu. Udah Bang Billy, waktu kami Bang Billy. Silakan. Belum dikit lagi, masih 29 detik. Saya izin mau makan ya. Jadi ini sudah. Iya. Ya, Iya, kami pun dari tadi karena memang kalian nggak bisa jawab, kami tunggu lah ya. Itu aja sih pertanyaannya. Yang anggur tadi belum dijawab ya. Anggur Lukas 24 juga belum dijawab. Itu adalah kebiasaan. Ada tertulis di dalam Taurat. Ya, Mesias akan bangkit. belum Mereka dijawab. mencampur-campur itu minuman itu. Dan Oke, mereka waktu habis. Oke. Abang-abangku semuanya izin sedikit ya, 10 detik, 15 detik aja ya. Kita sebagai umat Islam nggak perlu takut, nggak perlu malu. Ya saya Bang Logika yang jadi timer ini mengatakan, ya Allah itu membatasi ya. Jadi tidak semua Allah berikan Allah beritahukan kepada kita. Itu menunjukkan kita seorang makhluk, seorang ciptaan. Karena posisi seorang ciptaan dengan Tuhan itu pasti berbeda. Ya, itu Allah ingin tunjukkan kepada kita. Kenapa? Yasin, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim itu disembunyikan makna dan artinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menunjukkan bahwasanya kamu wahai manusia, kamu hanya makhluk. Kamu ini ciptaan saya. Seperti mana dalam Al-Qur'an Allah katakan, tidaklah kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Berarti Allah memberikan kita pengetahuan itu terbatas. Itu menunjukkan akal kita ini ada batasannya. Jadi tidak semua bisa kita jangkau. Jadi bukan seperti kalian. Kalian itu setara dengan Tuhan kalian. Jadi beda ya. Jadi saya bingung, apakah Tuhan kalian manusia atau kalian seluruhnya adalah Tuhan sama seperti Yesus? Karena kalian setara, sama-sama manusia, sama-sama punya pengetahuan yang sama. Jadi nggak ada beda kalian dengan Tuhan kalian, nggak ada beda Tuhan kalian dengan kalian. Maka pertanyaan saya terhadap kalian, tolong jawab, apakah Tuhan kalian manusia atau kalian seluruh pengikutnya ini sama-sama dengan Tuhan, sama Tuhan semuanya? Kenapa? Tidak ada perbedaan antara kalian dengan Tuhan Yesus. Sekian, terima kasih. Silakan lanjutkan gurunda saya. Oke, Ya mohon baik. maaf, nanti jangan ditanyakan masalah itu lagi. Dinda Indra mohon izin. Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat. Ini jelas sekali nih. Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun, emang disusun dengan rapi, yes, serta dijelaskan secara terinci. Ya memang dijelaskan secara terinci. Maryam ayat 11 ayat 1 itu dijelaskan secara terinci. Mana penjelasannya? Kan tadi saya sudah jelaskan. Apa yang dikatakan rincian daripada ayat 1 dari surah Maryam itu? Apa yang dikatakan oleh Allah? Kan sudah kukatakan tadi, fa ammal ladina fi qulubihim sogum fayattabi'una ma tasyabah minhu batiga fitnah wa batiga. Itu jelas itu. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ma ya'lamu ta'wila illallah. Itu rinciannya. Bahwa ayat Maryam, surah Maryam ayat 1 dijelaskan secara terinci bahwa ayat itu rinciannya adalah tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah. Itu rinciannya. Ayat yang datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu rinciannya. Nah, apakah rinciannya ini salah? Tidak. Ternyata terbukti tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang tahu tentang itu. Rinciannya udah jelas. Anda lalu mencari siapa yang tahu terjemahannya? Pasti ada rinciannya. Tidak begitu cara memahami Quran. Al-Quran dikatakan diwahyukan, tersusun ayatnya dan terperinci kemudian. Artinya tentang Maryam ayat 1 ini, surah Yasin ayat 1 ini, itu menerangkan tentang bahwa hanya Allah yang tahu. Rinciannya sangat jelas. Hanya Allah yang tahu. Kalau ada manusia yang tahu, berarti Al-Quran gugur. Ternyata Alhamdulillah 1400 tahun belum ada yang tahu apa itu makna daripada ayat muhkamat. Silakan Dinda Indra. Saya tambahkan aja Bang Juma.
dalil ayat Al-Quran tadi itu tidak bertentangan, justru saling mendukung. Contohnya begini, kaf ha ya ain shad. Apa artinya? Tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Karena Allah sudah jelaskan begini. Di dalam surat Hud ini yang menjawab, bukan bertentangan. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Yang inilah kitab yang ayatnya disusun secara rapi. Maksudnya rapi apa? Rapi tata bahasanya. Tidak ada tata bahasa Arab Al-Quran yang kemudian menyalahi tata bahasa Arab. Makanya tadi dikatakan menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Melayu atau Indonesia. Nah, ini jelas. Kemudian dilanjutkan summa fussilat. Lalu dijelaskan secara terperinci. Maksudnya apa? Terperinci bahwasanya ini ayat muhkamat, ini mutasyabihat. Makanya dijelaskan oleh surah Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an yang muhkamat. Muhkamat apa yang jelas maknanya. Ya, paham. Kemudian wa ukharu mutasyabihat, dan yang selain itu yang syubhat, yang mutasyabihat, yang tidak jelas maknanya. Ya, fa ammal ladina fi qulubihim zayghun, lalu orang-orang yang hatinya jelek, ya, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Ya, dia mengikuti yang tidak yang maknanya tidak jelas ini. Nah, ini Allah sudah rancang memang. Yabtahu fitnah, wabtahu at-ta'wili. Lalu mereka dengan mengikuti yang mutasyabihat ini, yang tidak jelas maknanya, supaya apa? Supaya mereka bisa memfitnah dan supaya mereka bisa sok tahu. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal yang paling tahu maknanya adalah Allah. Nah, ini memang jadi sebelum si manusia ini memfitnah ya dan mengolok-olok, Allah sudah peringatkan bahwasanya kelak ketika saya turunkan Al-Quran dengan ayat yang muhkamat jelas dan sebagiannya tidak jelas, akan ada orang-orang yang hatinya ada penyakit. Fi qulubihim syai'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Dia akan memilih ayat yang tidak jelas maknanya, kemudian dia akan membuat fitnah dan sok tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia sok tahu padahal yang tahu adalah Allah. Nah, ini jelas sekali. Jadi artinya ayat ini justru menjawab pertanyaan, karena orang ini nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena jelas di sini yang dimaksud dikatakan rinci adalah rinci. Allah jelaskan semua. Yang ini maknanya ini, yang ini maknanya ini. Kalau Bible kan nggak ada penjelasannya. Yesus bilang hukum Taurat selamanya akan dipertahankan. Paulus bukan merinci, tapi merusak. Katanya dibubarkan sama Paulus. Nah, ini terima kasih dari saya seperti itu. Sedikit terus Dewa. Aduh ya Allah ya Robi. Ini aja Bang Ardi, selama dari tadi dia itu selalu bertanya kepada kita dan kita sudah menjawab. Terlepas mereka menerima atau tidak, saya serahkan kepada mereka. Pertanyaannya, giliran umat muslim yang bertanya sekarang Bang. Pertanyaan Bang Ardi tidak dijawab, pertanyaan Bang Juma Pertanyaanku juga. Ya, tidak ada yang Lukas dijawab 24 sampai 46, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat ada Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Baik, silakan. kita fokus di situ ya. Pertanyaan Nggak saya ada yang Bang Juma, dijawab. kenapa Satu pun juga nggak ada yang dijawab. Iya, pertanyaan saya juga yang ketiga ini adalah kenapa Paulus tidak merinci seperti Al-Quran dalam surat ayat 1? Waktu 1 detik pun kau korupsi, kau diamkan. Saya perhatikan lo dari tadi timer itu. Ya, tolong dijawab pertanyaan. Karena pertanyaan kita nggak ada yang ditanya. Itu. Oke. Pertanyaan kita ada yang kalian jawab. Ya, jawab pertanyaan. Di mana di dalam kitab Taurat? Di mana di dalam kitab Taurat? Tunggu. Tahan dulu. Ini giliran Kristen. Ya, sabar dulu. Ini giliran Kristen. Santai dulu. Waktunya kan ini giliran Kristen. Giliran Kristen. Iya. Makanya giliran Kristen. Loh, kalian ini gimana sih? Sabar. Ini giliran Kristen. Ahi, kami sudah menjawab semua pertanyaan ini giliran Kristen. Tolong diarahkan mereka menjawab satu pertanyaan aja dari Muslim. Dari Muslim. Satu aja. Kira-kira Bang Juma, pertanyaan siapa yang mau dijawab dulu Bang Juma kira-kira? Pertanyaan saya. Harus dijawab nanti. Pertanyaan saya dulu. Oke, dengarkan dulu Haleluya, dengarkan. Udah nggak beres ini giliran Kristen ini loh. Tunjukkan di dalam kitab Taurat pernyataan Lukas. Giliran Kristen ini loh. Dengarkan dulu giliran Kristen ini loh. Ada tertulis di dalam Taurat tentang Mesias bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Silakan. Oke. Kalau dia
Kalau tidak ada jawaban, kita sudahi. Giliran Kristen. Giliran Kristen. Oke, siap-siap. Kalau tidak ada Saya jawaban, nanti akan kita mengingatkan akhiri. Bang Zuma. Insya Allah saya akan ingatkan Baik, nanti. baik. Saya akan Oke. ingatkan nanti. Giliran Dengar ya, Kristen. untuk haleluya dan tunggu saya sebagai moderator ya. Waduh, Haleluya dan Jordan jangan kemana-mana nanti. Tolong ditanggapi pertanyaan Bang Zuma, oke? Silakan, nanti giliran kalau tidak saya Kristen. potong nanti. Oke, tenang ya, tenang. Jadi begini, maklumlah Dewa, kau itu dikasih waktu sedikit karena kamu nggak punya ilmu, itu yang pertama. Ya, yang kedua, dari tadi akan coba. Astagfirullahaladzim. Dari tadi kalian Dijawab saja ngedumel ke pertanyaan Bang sana. Zuma ya. Udah lanjut, Dengarin. lanjut. Haleluya. Lanjut. Dijawab Dengarin. ya pertanyaan Bang Zuma tadi ya. Iya tenang, dengarin. Dari tadi Oke. kalian ngedumel sana sini, tapi kalian nggak bisa mengartikan surah Maryam ayat 1. Ini waktunya saya berhentikan ya. Ini waktunya saya berhentikan. Waduh, ini udah nggak beres Nanti ini sisa apanya 3 ini. menit Anda belum Aduh, menjawab pertanyaan udah Bang nggak Zuma akan beres, saya kamu. potong. Lanjut. Kamu itu dari Lanjut. tadi kalian itu Ya. waktu kalian makan sendiri itu. Kenapa Udah sih terguncang. kamu ini? Sayang. Ya lanjut. Kamu loh. Nanti sisa 3 menit waktunya belum kamu jawab akan saya potong lagi nanti. Saya berhentikan Kamu waktunya. ini Lanjut. giliran Kristen kok pada terguncang Oke, sih. saya jalankan Oke, waktunya begini. ya. 1, 2, 3. Dari tadi kalian ngedumel, ya kan? Beralasan ini itu, nggak bisa kalian jawab tantangan saya. Apa arti surah Maryam ayat 1? Bahkan kalian mengatakan hanya Allah yang tahu. Berarti Al-Quran diturunkan kepada manusia dan kepada Allah. Ini namanya kalian menista Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu dong. Ya, nah, tetapi kalau tadi siapa ini, si timer ini, dia lebih jujur cuma daripada kamu. Dia langsung mengatakan, saya tidak tahu. Daripada kamu sok melintir-melintir, tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Oke? Jawab saja pertanyaannya, dijawab pertanyaannya. Sekarang, Bang Logika, tolong. santai, ya. Oke. Sampai detik ini, bro, kalau memang kalian tidak bisa, ya, aku anggap kalian itu bukan level saya. Ya, artinya lebih bagus kita sudahi. Dari tadi saya tunggu, nggak mampu Anda kalian takut. artikan. Oh, mau Malah kabur. ngedumel. Oh tidak. Tunggu ini waktunya saya matikan ya. Sebentar. Tunggu. Anda Ya. kalau menanggapi Sekarang, pernyataan Bang begini, Logika dengar, diam. sebagai Nampak tema, sekali tunggu. kau. Anda Nampak harus sekali jawab kau pertanyaan sebagai saya tamer, tadi. Kau itu sebagai tamer itu Kalau kau nggak Anda adil. Dengarin. menanggapi Kau diam, pertanyaan kau saya, Anda diam, harus kau jawab diam, pertanyaan saya kau tadi. diam, kau diam, kau Iya, timer, makanya ya. lanjut. Biasakan Sebentar, saya ambil alih dulu. Tolong dijawab. timer. Dari tadi waktu saya juga kau makanin kok. Saya pura-pura Iya. nggak tahu. Iya, Oke. saya ambil alih. Sekarang Oke. tolong jawab. Sekarang pertanyaan begini, lagi. saya Pak akan Zuma. jawab pertanyaan Juma. Saya akan jawab pertanyaan Juma kalau kalian sudah bisa artikan surah Maryam ayat 1. Saya kasih waktu saya kepada kalian. Kalau nggak bisa udah deh. belum dijawab. Cuma ngedumel. Loh, oh tidak, saya sudah Pertanyaan jawab saya pertanyaan juga kalian belum tadi. dijawab. Nah, sekarang apa arti surah Maryam ayat 1? Saya tunggu. Udah jelas Ayo, itu. waktu Kamu saya bukan orang kasih. Islam. Pak- Dikasih Pak tahu Jordan, orang Islam kamu Pak ngeyel. Jordan, Pak Jordan, Gini. Pak Jordan, Sabar. waktu ini, Gini. waktu Kamu ini bukan biar kita orang kasih sama Islam. mereka. Dikasih tahu orang Islam ngeyel. Justru kamu Itu terus orang Islam. kamu ngambil orang kitab orang Yahudi. Justru Dikasih kamu tahu orang Yahudi Islam. ngeyel. Kamu ini umat apa gitu loh. Nah ini makanya saya bilang udah pada terguncang kan, udah malu. Tadi sosok bahasa Arab, giliran saya tantangin, Giliran ngedumel ditanya kemana-kemana. bahasa Arab gak Oke? tahu. Sekarang Ibu Banda begini, gak tahu. Ibrani dengerin. gak tahu. Sekarang, Yunani sekarang gak tahu. dengerin. Kamu apa? Dengerin. Dengerin, guguk, dengerin. Saya kasih waktu saya ini. Tolong kalian artikan surah Maryam ayat 1, maka akan saya jawab pertanyaan kalian. Waktu ini Oke, kami kasih sama gini. kalian. Silakan. Bang Hos izin ya, saya mau bertanya kepada Anda. Anda bisa artikan huruf A, B dengan C nggak? Itu bahasa Indonesia loh. Anda bisa artikan huruf A, B, dan C? A, B, dan C nggak bisa lah. Artinya apa? Ya begitu Al-Quran. Al-Quran seperti itu. Alif Lam Ro, Alif Lam Mim, Yasin. Bego lu memang serius. Anda nggak paham, otak lu tuh memang cuma sedengkul. Sekarang yang Anda bisa artikan nggak A, B, C itu coba? Yang bego itu Anda nabimu. baca, Yang bego itu Sekarang nabimu. Anda artikan Yang bego ABC, itu coba. nabimu. Anda artikan ABC. Yang bego itu nabimu tidak bisa Nah, mengartikan sekarang surah Anda Maryam artikan 1. ABC, coba. Kenapa Anda kau artikan marah-marah ABC. sama Apa itu kita? arti ABC? Harusnya Coba. kau marah sama nabimu. Karena Enggak, nabimu kan bisa mengartikan Izinkan saya itu. bicara. Ya? Host Kau diturunkan jangan dia bentar, bego-begokan host, kalau dia orang. nggak mau diam, host. Saya dari tadi Nabimu yang diam, bego loh, tidak sebagai bisa mengartikan timer. surah Maryam ayat 1. Kenapa Enggak, kau marah sama tunggu, kita? tunggu. Hah? Nabimu yang bego tak bisa Host, mengartikan di-mute surah dia, Maryam ayat turunkan 1. sebentar, host. Kenapa kamu marah sama Biar kita? saya Hah? menjawab ini pertanyaan dia. Kenapa Izin menghina? host ya. Oke.
Izin Kenapa? teman-teman semua ya. Ya, Menghina Nabi itu kenapa? Jangan gitulah, jangan menghina pribadi. Ini kan kita dari tadi udah bagus ya diskusi. Kizuma bagus, semua bagus. Jangan pak kita menghina apa namanya? Betul. Pribadi. Ya naik lagi. Dosa kalau panas boleh tapi jangan menghina. Gitu. Sekali lagi strike blokir host. Pertanyaan ya. Bang Billy, tolong arahkan kepada pertanyaan Bang Juma tadi ya. Tolong arahkan ke situ. Ya, Oke, saya minta maaf host ya. Ya, maaf. Saya minta maaf sekali lagi ya. Saya minta maaf kepada teman-teman juga ya. Mungkin terbawa suasana. Tetapi poinnya adalah ya, ini menjadi renungan buat kita. Izin 1 menit ya host ya, sebelum saya lanjutkan ya. Begini teman-teman ya. Tadi kan saya sudah katakan bedanya makhluk ciptaan dengan pencipta itu udah jelas perbedaannya. Tidak akan mungkin setara dari cara berpikir, dari cara pengetahuan dan lain-lain, nggak akan mungkin sama. Nah, analoginya saya sudah berikan. Alif lam ro, alif lam mim, yasin. Sama halnya. Kenapa kita nggak tahu? Karena itu huruf, kalau kita artikan huruf mati. Sama halnya. Bisa nggak Anda artikan ABC? Coba, apa artinya? Kalau Anda bisa mengartikan ABC itu, maka Anda bisa mengartikan alif lam ro. Ya paham ya? Bukan kepanjangannya, tetapi artinya dari ABC atau YZ, YQZ gitu. Coba artikan apa? Paham ya? Dulu kalau teman-teman yang udah kenal saya lama, dulu nama saya itu Bang Juma, masih ingat mungkin. Ini kok nama Bang Logika kok susah kali dibilangin, bahkan nggak bisa. Karena huruf mati semua. Begitu. Mungkin Bang Gurunda Zuma masih ingat nama saya dulu tuh. Orang bilang Singsu atau macam-macam lah. Kenapa? Nggak akan ada yang bisa menyebut nama saya waktu itu. Ingat ya Bang Juma, itu artinya seperti itu. Karena EQ manusia, cara berpikir manusia terbatas. Saya sebagai logika bukan berarti hebat dalam berlogika, bukan. Tetapi saya mampu memberikan Anda satu analogi yang mungkin Anda sendiri itu menampar Anda sendiri. Kalau kamu memang orang yang hebat seperti kata kamu, oke, sekarang artikan ABC atau QYZ. Coba, kalau Anda bisa artikan itu, saya akui bahwasanya Anda pun Tuhan saya, nggak apa-apa. Lanjut, saya kembalikan kepada host. Paham ya? Insya Allah paham semuanya. Ya, jadi saya arahkan pertanyaannya Akizuma untuk Bang Jordan atau Kristen yang ada di sini. Di mana itu nubuatan Yesus di dalam Torah, dalam Taurat? Silakan Pak Jordan. Pak Jordan tadi di mana dia ngutip itu di mana? Lukas berapa tadi? Di mana tuh tadi Akizuma? 24 nomor 44 sampai 46. Apa? Ayat apa? Apa? Udah. 24. Jadi di sini ada dua kitab ya yang Yesus katakan berbicara tentang Yesus, keberadaannya ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi Yesus datang itu untuk Nabi ada 3. Ada apa ini kok kebakaran ini? Kok pada apa ini? Tenang aja. Ya Allah. Jadi di sini ada dua kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Oh ya, tiga betul. 3. Kitab Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Namun di dalam ayat ini tidak dikatakan dengan jelas. Misalnya di dalam kitab Torah, Musa mengatakan ini tidak ada seperti itu. Begitu juga dengan kitab Nabi-Nabi ya. Ini kitab ini tidak dikatakan terperinci seperti apa. Tapi garis besarnya Yesus mengatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya kan? Jadi kebangkitan Yesus, menderitanya Yesus itu ada di mana? Taurat kah? Nabi-nabi kah? Kitab Mazmur kah? Itu tidak jelas kan? Yang jelas itu berbicara tentang bagaimana ada inti dari ketiga kitab ini, Musa dan Nabi-Nabi dan Mazmur. Bangkit dari antara orang mati dan pada yang ketiga itu selanjutnya, itu saling melengkapi.
Kalau dikatakan Yesus misalnya Taurat Musa mengatakan begini-begini, baru kitab nabi-nabi mengatakan ini, baru kitab Mazmur mengatakan ini. Tidak seperti itu yang mungkin Bang Suma inginkan. Tapi jelas dalam ketiga kitab ini melengkapi, ada yang kurang di Taurat, ada yang digenapi dalam nabi-nabi dan di kitab para Mazmur. Gitu. Ya. Oke, mau didalami pertanyaan silakan. Bang Suma, pertanyaannya belum dijawab itu, di mana kitab di dalam Taurat Yesusnya gitu. Iya, kitab Torah Musa ini berbicara seorang nabi akan dibangkitkan. Itu Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Itu nggak tujukan kepada Yesus, itu kepada Yosua bin Nun. Ya gini itu jelas secara harafiahnya memang betul. Saya tidak menolak itu, Pak Bil. Tetapi kami memiliki satu gambaran tentang nubuatan itu, loh. Jelas bahwa ada nubuatan yang ditujukan kepada misalnya Daud, mengatakan bahwa keturunannya akan, yang dimaksudkan adalah Salomo. Tetapi kami melihat bahwa ada sesuatu yang misteri, yang rahasia, yang merujuk kepada Yesus itu loh. Kami tidak akan membantah apa yang dikatakan oleh Pak Bilis itu sendiri. Oke, Bang Suma, silakan didalami pertanyaannya supaya barangkali jawaban saya masih kurang. Silakan. Halo, mana Bang Suma? Silakan Gurunda Zuma. Silakan Gurunda, Bang monitor Zuma. Gurunda. Panjang kali Gurunda. lebar sama dengan tinggi dikali waktu. Cek waktu 5 menit. Jangan. Sabar. Gini, kalau misalnya tidak dapat di dalam Cek. Suara saya. kalau misalnya yang Gurunda yang Zuma, sinyalnya merah Gurunda. Kenapa Gurunda yang Zuma, sinyalnya respon merah. orangnya yang tidak ada hubungannya, kemudian Jordan. melesnya Iya, cek. lebar gitu loh. Biar dicek dulu sama Gurunda. Monitor Gurunda. Udah, suara saya kedengaran? Oke Gurunda. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Jadi begini, Bung, yang dikatakan kitab suci itu kan sejatinya dari Tuhan. Yang namanya Tuhan pasti itu Maha Tahu. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tapi ternyata salah, tidak sesuai dengan fakta, berarti itu bukan dari Tuhan. Karena yang namanya Tuhan pasti benar, tidak mungkin salah. Nah, sekarang Anda lihat di dalam Lukas 24. Di situ Yesus mengaku, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis, bahwa harus tergenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di mana? Di Taurat. Tidak usah ke kitab para nabi, tidak usah ke Mazmur, Anda semakin berat. Taurat aja. Ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, bahwa Mesias akan mati, akan menderita, dan kemudian bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke? Nah, sekarang permasalahannya, ketika Anda tidak menemukan di Taurat, berarti ini bukan firman Tuhan ini. Ini bukan firman Tuhan. Justru pernyataan Yesus di dalam Lukas 24 ini itu dikalahkan oleh perkataan iblis di dalam Matius 4. Matius 4 mengenai Yesus. Wahai Yesus, jikalau engkau adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis mengatakan ada tertulis. Yesus juga mengatakan ada tertulis. Siapa yang benar-benar tertulis? Ternyata yang benar-benar tertulis itu adalah perkataan iblis. Berarti iblis lebih tahu daripada Yesus. Di dalam Matius 4 nomor 6, iblis mengatakan ada tertulis tentang Yesus, tentang engkau,
bahwa malaikat akan menatang engkau di atas tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Setelah kita cek ternyata betul-betul tertulis di Mazmur 91 data nomor 12 sampai nomor 13. Tuhan akan mengirim malaikat agar menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Iblis lebih benar informasinya daripada Yesus. Iblis mengatakan ada tertulis, benar-benar ada tertulis di Matius 91. Yesus mengatakan ada tertulis dalam Taurat, tapi tidak ada tertulis di dalam Taurat. Ini apa ini namanya ini, Bung? Ini apa namanya ini? Siapa kira-kira yang berbohong di sini? Yesus atau penulis kitabmu? Coba. Ya, silakan teman yang lain ditambahkan. Silakan. Ya, baik Bunda. Ada musik di mana ini ya? Bang Jordan, di mute dulu Bang Jordan. Bang Jordan lagi di gereja pengen. Iya, oke. Saya sedikit aja, nanti silakan dilanjutkan. Pertanyaan saya belum dijawab tadi. Tadi pertanyaan saya di Markus 15:23 menyebutkan bahasanya. Tunggu saya potong. Jangan terlalu banyak pertanyaan supaya ini pertanyaan saya yang tadi, bukan baru. Pertanyaan yang tadi. Ini ada dua pertanyaan nih. Satu-satu aja dulu. Pertanyaan saya belum dijawab soalnya. Lalu berapa? Waktu saya gimana? Saya tadi satu pertanyaannya belum dijawab nih ya, dengerin ya. Di Markus sabar, dengerin dulu. Markus 15:23, lalu mereka memberi anggur bercampur mur. Ini di Markus. Kemudian di Matius, anggur bercampur empedu. Pertanyaan saya simpel, yang mana yang benar? Udah gitu aja, lanjut. Oke ya, tentang anggur. Tentang anggur ini ada kebiasaan daripada tentara Romawi. Mereka selalu minum anggur. Jangankan tentara Romawi, bangsa Israel saja menanam anggur. Ya, jadi minum. Jadi ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka membawa anggur-anggur itu. Ya, lalu pertanyaannya merujuk kepada yang mana yang benar? Apakah merujuk kepada campuran yang empedu dengan yang satu apa? Mur. Yang mana yang benar? Di situ saling melengkapi lah kan. Memang di dalam apa ya? Di dalam campuran-campuran itu. Ngaco lu Jordan. Ya udahlah, kalau kau tidak terima ya sudah. Loh, pertanyaan saya yang mana yang benar? Empedu atau mur yang benar? Saling melengkapi, makanya kalau memang itu kontradiksi ya jelas Bang Jordan tidak dibukakan. Bang Jordan, saya bantu jawab dah. Saya bantu jawab Bang Jordan. Jesus itu minum racun apa anggur basi, makanya dia masam, anggur asam. Dia basi, dia dibuatkan anggur basi. Itu makanya dia masam. Itu saja sudah jawab. Jadi clear gitu loh. Kalau memang tidak ada, bilang tidak ada ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Udah Jordan, jangan ngarang lebar. Ada di dalam kedua mana saling melengkapi. Melengkapi lah. Berarti yang mana yang benar? Menyatakan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan di dalam campuran. Contohnya sekarang ini ya, banyak yang meninggal karena mereka memakai campuran-campuran ya, minuman keras, akhirnya mereka mati. Jadi intinya di sini bagaimana campuran-campuran yang dipakai oleh anggur oleh tentara Romawi, karena kan kita tahu di sana suhunya berapa. Jadi ya intinya begini saja Bang Jordan supaya mudah. Intinya Yesus mati minum oplosan, gitu saja sudah. Jadi clear. Kalau kau bernarasi seperti itu silakan saja. Tapi di dalam data Alkitab itu tidak bisa dirubah. Kau diam dulu. Saya silakan. Aduh, ada anak kecil. Itu jelas nggak bisa dirubah. Silahkan bernarasi. Tadi saya punya pertanyaan. Kenapa kalian di dalam surat Ar-A'raf 205 harusnya berdoa di dalam hati aja, kok pakai toa-toa itu? Gimana itu? Pada waktu siang, pada waktu petang itu? Pertanyaannya Gurunda dijawab dulu. Pertanyaannya Gurunda dijawab dulu. Yang Lukas tadi loh. Makanya saya katakan saya layani dulu Bang Juma baru kalian.
Ya udah Lukas 24 44 45 46 di mana tertulis? Silakan. Ya, di situ jelas kitab suci kekristenan itu ada terbagi beda dengan Al-Quran. Al-Quran kata wahyu kepada Muhammad. Itu disebut Al-Quran. Al-Qurannya gini, semuanya dikatakan Al-Quran. Berbeda dengan kitab Alkitab kami. Ada kepada Musa, ada kepada nabi-nabi, ada kepada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Jadi itu ada klasifikasi dan itu saling melengkapi. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Maka di situ kitab suci itu dikatakan Yesus terperinci mengatakan ada kitab Taurat. Ya kita tahu kitab Taurat itu yang mana. Ada kitab sejarah, ya, yaitu tentang kerajaan Israel itu. Gak nyambung dan gak nyambung. Ngomong apa ini? Raja-raja loh, raja-raja yang memimpin bangsa Israel. Ada kitab. Udah host, kalau udah nggak sanggup, udah diselesaikan aja host. Antara sudah tidak sanggup sedang orang bebas. Sama jelas saja di situ. Iya, karena udah nggak ada. Karena udah nggak ada si haleluya ini. Iya. Jadi ya saya kan saya tidak terlalu banyak menyerang, tapi saya memberikan jawaban. Karena hakim-hakim berbeda dengan kitab Torah. Nggak nyambung, bos. Gimana? Kitab suci itu kan terperinci, sudah jelas. Bos Jordan. Jadi di kitab Torah nggak ada Yesus. Ketika mereka mendengar jawaban, mereka pada akhirnya tidak menerima jawaban. Di kitab Torah nggak ada Yesus itu. Iya, tidak ada, tapi kan nubuatan. Coba tapi dikatakan ada tertulis. Dikatakan ada tertulis. Coba intinya begini Bang Jordan, bilang saja, jawab saja begini Bang Jordan. Saya bantu menjawab Bang Jordan. Iblis lebih pintar daripada Yesus, gitu saja. Ketika iblis berkata-kata ternyata memang ada tertulis. Namun ketika Tuhan yang Yesus yang kalian anggap Tuhan berkata-kata tidak ada tertulis. Sabar Bang Musa. Sabar Bang Musa. Gini Bang Jordan tadi sabar. Bang Jordan tadi kira-kira paham nggak pertanyaannya dari Gurunda semua? Jelas dia katakan apa? Coba ulangi pertanyaan dari Gurunda semua. Silakan. Dia tanya tentang apa isi tentang nubuatan Yesus di dalam kitab Torah. Itu kan? Ada nggak? Aduh, bukan itu. Bukan itu. Ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat. Ini pertanyaan yang saya harus luruskan karena itu tertulis di mana maksudnya? Itu tertulis di mana? Wow, sebentar, jangan dipotong ya. Di sini mengatakan bahwa ada tiga jenis kitab. Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Kemudian dilanjutin. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini perkataan ini merujuk kemana? Kepada yang tiga ini, Musa kah, nabi-nabi kah, atau Mazmur? Jangan merujuk langsung kepada kitab Torah. Udah. Ya, masakan kita mau dibodoh-bodohi ya sudah. Jelas ya. Ini loh, kalau saya sudah katakan jawab sebentar. Ini jawaban perlu penjelasan lebih waktunya panjang daripada pertanyaan. Saya sudah katakan kalau misalnya Yesus mengatakan bahwa berbicara tentang aku yang tertulis jangan panjang-panjang Jordan. Sudah nggak usah lah. Kalian ini loh ya. Gedein host gedein host. Biar kita baca host gedein host. Sabar Jordan, jangan kabur. Sabar. Ini ya. Sabar. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab 1 Taurat Musa, 2 kitab Neviim, 3 kitab Mazmur. Lalu, ya belum selesai. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Belum selesai. Katanya kepada mereka,
Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, pertanyaan Gurunda Zuma, ada tertulis demikian ini di mana? Di Taurat Musa 1, 2 di kitab Nevi'im, 3 kitab Mazmur. Di mana ini? Gitu loh. Hari ketiga bangkit itu. Hari ketiga bangkit ini loh. Yesus ini di kitab 3 kitab itu tadi tertulis di kitab mana gitu loh. Ayat berapa gitu loh. Yang mati pada hari yang mati dan bangkit di antara pada hari yang ketiga ini di mana? Paham? Enggak kan? Ya, sudah paham. Hari keberapa? Berapa hari? Jadi di antara ketiga ini yang dipilih kan? Nanti ditunjukkannya itu kitab Lukas. Lukas nanti yang kita harus merujuk kepada perjanjian lama kan? Ya udah di mana? Di Musa, Nevi'im atau Mazmur? Di mana? Nih tiga. Musa, Nevi'im, Mazmur. Tertulis 3 hari mati dan bangkit. Di mana? Ya, sabar aku cari dulu referensinya. Gitu dong, gitu. Memang kita harus memberikan tekanan mental berupa visual gitu loh, biar paham. Jadi yang tadi itu tidak paham ya? Bukan tidak paham, pura-pura tidak ngerti. Ini yang tiga hari ini masuk, tunggu. Yang 3 hari ini masuk kategori kitab mana? Kitab Toraka atau Nabi-Nabi atau Mazmur? Itu kan yang dimaksud. Biar cepat Taurat aja. Capek saya ngomong. Itu tidak dikatakan seperti itu. Makanya saya sudah katakan Yesus tidak mengatakan Torah yang ini, nabi-nabi. Ya udah gini. Di Taurat Musa di Taurat Musa sebutkan, di kitab Nevi'im sebutkan, di kitab Mazmur sebutkan. Silakan. Oke, makanya itu saya katakan harus ada ya ketiga-tiganya, nggak boleh salah satu, nggak boleh 2, harus 3. Jangan 3-3-nya, satu aja. Jangan nggak apa-apa. Dia mintanya gitu kok. Dia minta 3 kok. Ya udah. Iya, sebentar. Ya, harus ada 3 loh ya. Jangan bang, 1 aja belum tentu jumpa, gimana 3? Aduh, kasihan anak. Biarin. Ya. Tentang 3 hari ini cuma aku masih cari-cari soalnya. Ya, sembari Pak Jordan cari-cari. Pak Jordan cari-cari. Jadi saya akan kasih informasi kepada teman-teman di sini. Mesias Yahudi itu sudah sah, namanya sudah kita tahu. Ini saya udah muter-muter, kemarin Rabi saya baru dikasih tahu, ya ampun, ternyata nama Mesias itu udah ada namanya di dalam kitab Yeremia ya. Saya bacakan kalian. Mudah-mudahan ini cukup membuka pikiran orang-orang Kristen bahwa Mesias namanya bukan Yesus, tapi namanya ini ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi nama Mesias orang Yahudi namanya Daud. Sama seperti Raja Daud yang dulu namanya Daud. Yeremia berapa Bang? 30 ayat 9. 30. Nah, jadi Yesus tidak ada. Nah, nanti kita lihat nanti tafsir daripada atau komentar daripada Rabi soal apakah benar itu David. Nah, dikatakan gini. Jadi nanti sementara kita tunggu ini Pak siapa namanya? Pak Jordan mencari-cari data, kita terangkan dulu ini Mesias yang bernama bukan Yesus ya, karena nggak ada Mesias namanya Yesus, tapi yang namanya Daud yang akan kubangkitkan. Nah, itu jelas. Taruh ini lagi susah loading nih. Tolong dicatat ya, nanti kalau ketemu sama orang-orang Kristen, kalau mereka tetap kekeh bahwa Yesus itu adalah Mesias, minta kasih tahu namanya aja, namanya Mesias di dalam Alkitab siapa. Nah, ini dia. Saya buka. Oke. Nanti jawabnya nubuatan ini, akhi. Ini nubuatan karena Yesus lahir dari sperma Daud.
Ya, karena kita lihat tuh tadi Ini jelas Raf Yehuda, ya, itu nubuatan Raf katanya. Yehuda Tengoklah, berkata belum kepada apa-apa udah dibilang nubuatan. Makanya Yesus ya, sekali lagi Yesus datang berdasarkan nubuatan. Jadi ketika dia Sabar mati, dulu. Ini komentar para Rabi. Jadi Raf Yehuda berkata kepada Raf bahwasanya Hakados Baruchu atau Tuhan menunjuk Daud yang lain atau another David, menetapkan David yang lain untuk menjadi enggak kebaca for the Jews, bagi orang-orang Yahudi sebagai Mesias. Tuh lihat ya. Jadi Tuhan akan menunjuk Daud yang lain sebagai Mesias, as it is stated, sebagaimana ada tertulis, dan mereka akan melayani Tuhan mereka, dan David raja mereka yang aku tetapkan bagi mereka. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu bangkit ya, kata bangkit. Nah, jadi sudah jelas Mesias itu orang Yahudi, Mesiasnya namanya David, ya, bukan Yesus. Silakan, Pak Jordan. Pegangan. Berduka hatiku berduka. Merana hatiku. sabarlah, kita cari dulu ya. Cari aja sampai kiamat kurang 2 hari. Iya, sampai Cari dulu. aja. Saya juga satu pertanyaan yang saya juga mau tanyakan ya. Karena Dijawab dulu. Jawab dulu baru tanya. Nggak dapat tuh Bang Jordan. Bang Jordan cari saya. Bang Jordan, itu sampai bulu-bulu dombanya Bang Jordan itu rontok, tidak akan pernah didapati karena memang tidak ada. Jangankan sewaktu Yesus itu belum ada, Torah itu sudah ada. Yang dimana Yesus sudah ada di sana di Lukas 1 nomor 32 di sana dikatakan bahwasanya dia akan menjadi besar dan mewarisi tahta Daud, dan itu pun tidak tergenapi. Ya, sampai Yesus mati tidak jadi raja dia. Terlalu banyak narasi yang diberikan kepada Sadi, yaitu di Al-Araf. Jadi ini akan datang yang will. Iya. Jadi ini nubuatan. Jadi ini nubuatan Pak Jordan bahwasanya Mesias itu namanya itu David, ya, Daud akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saya mencari ini, mau ditanya yang lain ini. Apa menurut saya ini? Menurut saya ini tadi jangan dibikin buat makin stres. Nah, saya satu pertanyaan saja tadi itu, kenapa ketika kalian pertanyaannya, Pak? Apa ini Al-Araf tadi tuh, Al-Araf 207 nih. Aku kasih ya, sebentar. Al-Araf 207. Google, pegangan Google. Ada yang mau lihat Google? 207 ya. Bahasa apa itu, Dek? Itu mengenai azan, akhi. Azan itu kan menyeru. Ini Ustaz. Azan itu kan gini, menyeru, saya jawab. doa atau bagaimana? Benar Ustaz. Saya jawab ya. Kalau Anda pernah belajar tentang kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, pasti Anda akan paham betul ada perintah dari Allah untuk kemudian menyerukan dengan suara yang nyaring kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 58 nomor 1 itu, serukanlah kuat-kuat, qara, bacakan, serukan, teriakkan, panggil, berseru, kuat-kuat, garon atau garon, benar ya akhi ya, kerongkongan, ini maksudnya kuat-kuat ya, teriaklah dengan sekuatnya, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Makanya Al-Quran di Islam itu ada, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Ini sudah diperhatikan oleh umat terdahulu. Ini
Tidak ada masalah. Ini memanggil orang untuk berdoa, memanggil orang untuk beribadah, memanggil orang untuk meninggalkan kesibukan duniawi menuju kepada kesibukan akhirat. Tidak ada larangannya ini. Yang Anda maksud surah Al-Araf itu berdoa. Gitu loh. Ya, kalau itu mengganggu Anda ya sama. Saya punya kantor itu jaraknya kurang lebih 200 meter. Biasa orang sementara ibadah tiba-tiba apa itu? Suara lonceng kayak gitu itu ketujuh roh itu Gurunda. Biasa orang lagi asik-asik tiba-tiba bunyi lonceng memekik di kuping. Kalau ini kan tidak, ini seruan untuk orang-orang itu. Jangan sampai dia terlena dengan kesibukannya, dipanggil untuk sujud, beribadah. Dan memang ada perintah, nyanyikanlah nyanyian baru, nyaringkanlah suaramu, pekikkan, serukanlah dengan kuat-kuat. Kan ada itu perintah dalam kitab yang Anda gunakan. Ya, walau alam kalau sesuai dengan yang aslinya ya, saya hanya baca daripada kitabnya teman Kristen. Itu ada perintah seperti itu. Ya, jadi itu yang Anda harus pahami, saudara Jordan. Kalau Anda ingin Anda terganggu dengan suara azan, ya boleh jadi. Kalau misalnya Anda mayoritas, kayak mana itu kalau lonceng semua berbunyi, kayak tiang listrik aja itu. Iya. Oke, sekian dari saya. Sudah Pak ya? Sebentar, belum selesai. Udah, Lukas 24 belum dijawab. Kita udah menjawab semua pertanyaan sudah jawab. Keras di situ. Nah, jangan keras-keras itu sewaktu orang sudah mulai beribadah dilarang. Makanya di dalam Islam itu ketika waktu untuk beribadah itu tiba, dilarang untuk ribut-ribut, bising-bising, itu dilarang karena akan mengganggu orang ibadah, itu maksudnya. Jadi ketika di dalam kekristenan itu jingkrak-jingkrak, ya, teriak-teriak, karena memang tidak ada aturan di sana. Gitu. Bahkan saya pernah tinggal bersebelahan dengan gereja, amatlah sangat bising. Kalian bermain-main musik. Anak-anak muda gereja, pemuda-pemuda gereja main drum tidak beraturan. Saya bertanya, tolong jelasin tentang Al-Araf 205. Jangan bertanya nanti itu sudah dijawab. Nah, inilah bukti tanda ketika Yesus menjadikan orang-orang Kristen itu gugup karena memang golongan guguk itu tidak ada makna, ya, tidak ada satupun orang manusia di muka bumi ini dapat menerjemahkan gonggongan guguk, gitu loh. Gonggongan guguk itu tidak dapat diterjemahkan karena memang tidak ada maknanya. Gitu. Loh, jangan bawa kalau di misalnya komal kalian ya silakan. Ini di komalnya Yahudi ada aturan. Nah justru, tapi Kristen lah yang tidak mempunyai aturan. Ketika orang-orang Kristen itu membantai orang-orang Yahudi, itu bagaimana dengan aturan itu? Mau bantah karena Nah, justru itu kami orang-orang Muslim melindungi orang-orang Yahudi. Bahkan pernah terjadi itu di Perancis. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya pernah ada terjadi seorang imam Masjid Agung di Perancis sana melindungi orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi mengatakan sesungguhnya ini para hamba Tuhan yang kelak akan masuk ke dalam surga. Mereka sendiri yang mengatakan. Itu terjadi di Perancis ketika orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi diburu oleh Hitler kala itu. Jadi tidak usah cerita-cerita masalah aturan dah. Ya, memangnya Kristen punya aturan apa? Semua pelanggaran demi pelanggaran itu dilakukan oleh Kristen. Tidak usah banyak cerita, Bang Jordan. Kalau memang mau debat-debat saja secara akademis, ilmiah, jangan ngarang cerita. Oke, monggo. Aku tidak mau menanggapi, tapi saya mau dengan cuma aja, nggak mau dengan rem bocor ini. Dikatakan di situ ya, di dalam Al-Araf 205 mengatakan, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Rubah aja ayat ini. Dan ingatlah Tuhanmu di dalam toa, jangan di dalam hati. Dalam hati kedengaran gak?
Rubah ayat ini dong, dan ingatlah Di dalam Torah kan sudah dijelaskan tadi, Bang Jordan. Sebenarnya saya tidak mau nyerocos seperti ini, malu. Tapi sudah dijawab pun diulang-ulang. Itu adalah bentuk seruan. Ketika seseorang sudah menyerukan orang untuk pergi beribadah, lalu ibadah itu sudah dimulai, maka dilarang manusia untuk ribut-ribut supaya tidak mengganggu orang beribadah. Itu maksudnya. Saya sebenarnya malu nyerocos seperti ini, tapi oleh karena kebebalan orang-orang Kristen, sehingga saya pun mesti bersuara seperti ini. Oke, monggo. Aku nak mau diskusi dengan dia. Aku butuh jawaban dari Bang Ya Cuma. iyalah, Dia takut. berrem ini. Makanya saya tuh nafsu memang ada haleluya tadi. Kemudian lihat aja. Aku bernapas aja dia sudah motong. Jadi malas deh aku ngomong seperti ini. Ya, Bill, malas. Ya, Bang Jordan, saya minta maaf, jangan nangis dong. Cup. Lanjut, Bang Jordan. Enggak, tapi kalau dengan dia aku nggak mau, dengan siapa Musa ini ya. Mohon maaf ya, itu kayak si Bang Sugi, abangku Sugi yang baik hati, kayak sama nih mulutnya, nggak ada remnya. Anda pernah saya balik di StreamYard dulu, kalian juga penghujat sama. Kalian ini kan munafik. Kalau Kami yang berkata lain seperti boleh, ini tapi karena aku kami tidak. tahu Aku tabiat mau ngasih kalian dulu. dan kami sudah mengenal Bang kalian Bil. dari semenjak lama, sehingga kami berkata seperti Bil. ini. Gitu loh. Bang Bil, aku malas ngomong dengan ini, mending sama Bang Zuma aja daripada mulut rem bocor ini. Ya mohon Ya maaf udah, ya. tapi jawab aja dulu yang 3 hari itu kan tanya Bang Zuma tadi kan. Nah, gini ketika aku di mana di Torah. Iya betul. Itu sementara aku cari, tapi ini bertubi-tubi pertanyaan, lalu saya mau layani yang mana nih? Enggak Pak Jordan, itu nggak bakalan ada di dalam Torah yang Nggak akan ada tuh Pak Jordan. Sampai pagi Pak, nggak Lihat mungkin aja. sampai pagi Pak Yang Jordan. ngomong dia lagi nih, kamu rem bocor ini yang ngomong loh. Billy sementara ngomong, disusun lagi ini. Sudah jangan ngeles nanti gara-gara saya ngomong begini dijadikan alasan untuk kabur. Biar saya bantu aja. Saya bantu Pak tadi Jordan. tidak kabur loh. biar sampai rontok bulu-bulu dombanya ini tidak akan dijumpai nubuatan itu karena memang tidak ada. Cumananya. Gini, saya bantu Pak Jordan di dalam Torah tidak ada yang menubuatkan bahwa Yesus itu mati 3 hari terus bangkit setelah 3 hari, itu nggak ada di dalam Torah Pak Jordan, nggak ada. Gini Bill, makanya dikatakan oleh Yesus kan itu ada kitab, tetapi tidak terperinci. Kitab Torahnya ini orangnya nggak seperti itu. Mereka Terperinci dong. Kalau Torah kan terperinci. Torah itu artinya 5 kitab Musa. Jadi di antara Kejadian sampai Ulangan itu berarti ada di situ yang mengatakan bahwa setelah 3 hari dia akan bangkit. Nah, saya yakinkan Pak Jordan tidak ada di dalam Torah yang bunyi seperti itu. Saya belajar Torah udah tahunan gitu. Nggak ada ya nubuatan. Iya, saya mengerti, tetapi maksudnya begini, misalnya di dalam kitab Torah Musa ini cuma menyinggung masalah tentang ini. Kalau misalnya tentang 3 hari, ya tentang 3 hari itu mungkin ada di nabi-nabi atau di Mazmur, itu yang saya mau cari. Tetapi kalau di dalam Torah ini mengatakan Mesias, tentang Mesias, kalau dia menderita mungkin di kitab nabi-nabi, atau mungkin dia bangkit di kitab Mazmur. Makanya Yesus tidak uraikan secara perinci seperti tuntutan mereka itu. Oke, saya bantu Pak Jordan. Mazmur 22 ayat 16 itu coba buka Pak Jordan. Pak Jordan. Iya, aku dengar. Aku mau cari Mazmur berapa? Mazmur 22. Ayat 17 kali ya, atau enggak 16. 17, 16. Ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, rombolan penjahat mengepung aku, mereka tulangku dapat kuhitung, mereka memandang aku. Nah, itu mungkin Pak Jordan kalau saya bisa bantu ya bagian itu, karena mereka menusuk tangan dan kakiku, itu merujuk kepada Yesus.
Gini Bil, aku bukannya mau apa ya, mau iya dengan itu, tapi di sini ya, yaitu kita tahu bahwa alur cerita tentang Mesias ini dan pertama adalah oknumnya. Mesias ini siapa, kan? Baru yang kedua, penderitaannya seperti apa? Baru di situ ada kebangkitannya, ya. Baru di situ ada apa? Berapa lama dia berada di dalam kematian itu? Maka dapat dikatakan di sini ini adalah 4 bahan, katakanlah materi yang dikatakan oleh Yesus, tetapi itu tidak semerujuk kepada misalnya, oh itu hanya terfokus kepada kitab Taurat Musa. Tidak, itulah saling melengkapi. Misalnya sosok bingung Mesias. saya Pak Jordan, aku bingung bener deh sama cara berpikir Pak Jordan. Bingung banget muter-muter, iya. aku bingung. Jadi gini, Ya, tadi kan memang. kan Akhi Zuma tanya di mana nubuatan Yesus di dalam Torah, di mana setelah 3 hari dia akan bangkit. Itu dulu deh, nggak usah tiga dulu, satu dulu, di mana di Torah ada bahwa ada nubuatan setelah 3 hari Yesus akan bangkit. Itu di dalam Torah yang mana Pak Jordan? Itu aja dulu. Saya katakan begini ya, pada hari yang Ada ketiga atau tidak ada gitu Pak Jordan? Saya tanya aja langsung, ada atau tidak ada? Di dalam kitab Torah itu memang tidak ada, tetapi yang pada hari yang ketiga dia bangkit itu ada mungkin di nabi-nabi atau di Mazmur. Oke, berarti Pak Jordan sudah mengatakan kalau di dalam Torah tidak ada ya? Ya, tentang Mesias ada, tetapi tentang dia berapa lama, ketiga hari itu ada mungkin di nabi-nabi dan Mazmur. Tapi tentang Mesias itu ada di dalam kitab Torah. Di mana? Itu yang sudah saya bilang katakan ada, balik tadi. lagi ke situ. Ulangan 5:18 itu berbicara Oke. tadi itu loh, gambaran. Saya kan Ulangan sudah 18. ya. Oke, ayat 15 ya. Oke. Nanti kita lihat itu siapa, ditujukan kepada siapa itu. Ya. Ulangan 18 ayat 15 ya. Mari kita tahu nih siapa. Jadi nah, ayat 15. Aduh, tungguan lagi. Ya, rasinya rusak. Tunggu bentar. Jadi di dalam Torah sendiri, ulangan 18 ayat 15 itu kita akan buktikan secara tekstual ya. Jadi textual proof atau pembuktian secara dalil ayat ya. Itu merujuk kepada siapa? Apakah benar kepada Yesus? Ya. Ini ngomong Taurat ya. Duh, kok nggak bisa sih? Nih, nah, ini oke. Ayat 15. Oke, saya open cam dulu nih. Jadi, from among your own people, your God, Hashem will raise up for you a prophet like myself, that is whom you shall heed. Nah, jadi komentar ini kita lihat siapa itu. Jadi di tengah-tengahmu apa? Dari tengah-tengah bangsamu, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi yang sama seperti aku. Kepadanya lah engkau harus mendengarkan. Nah, oke. Isra ada Lamban.
Bentar. Kuning ya. Oke. Dari antara apa sini? Me'akhikha kimeni zeh Yehoshua, artinya nih dari tengah-tengah saudaramu ya, from among your brethren, artinya apa? Someone like seseorang yang seperti Musa in this verse ya, merujuk kepada Yesua di dalam ayat ini. Jadi tidak ada merujuk kepada Yesus atau Yosua, Yesua ya. Tapi kalau ayat ini merujuk kepada Yehosua ben Nun gitu. Nah, ini secara tekstual proof ya. Nah, tadi berarti klaim bahwa Yesus itu ada di dalam Ulangan 18 ayat 15 itu gagal Pak Jordan. Gitu. Aku boleh tanggapi, boleh? Ya. Nah, ini perkataan ini dikatakan Tuhan kepada Musa. Kita tahu kan Musa itu tidak masuk di tanah perjanjian, cuma hanya melihat kan, betul tidak? Ya. Nah, ketika Musa ya akan katakanlah ada pemimpin, ketika dia mati kemudian ada pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinannya, ya kan? Tapi coba perhatikan ayatnya yang 9. Di situ menjelaskan bahwa apabila engkau sudah masuk di negeri yang diberikan Tuhan olehmu, ya, Musa, Yosua memimpin bangsa Israel ketika masih dalam perjalanan. Betul tidak? Iya, betul. Ya, dialah yang membawa masuk bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, dan kemudian dialah yang membagi-bagikan tanah pusaka dari ke-12 suku, betul tidak? Iya, terus enggak, jangan kelamaan, Yesusnya di mana itu Yesusnya? Ya ini kan nubuatan, sebentar aja. Ya kan udah kan ini Torah pertama, Torah punya orang Yahudi ya, otoritasnya. Nah, otoritas dari Torah itu udah dijelaskan bahwa itu merujuk kepada Yehosua ben Nun. Tadi kan udah kasih lihat tekstual proofnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak Jordan membangun narasi bahwa itu ditujukan kepada Yesus? Kan nggak ada buktinya. Sebentar dulu, aku masih itu pertanyaan yang memang tajam bagi saya, tapi saya harus menjelaskan bukan langsung kepada pertanyaan yang dimaksud, tapi harus ada apa katakanlah pendahuluannya baru saya masuk. Karena di sini dikatakan di dalam ayat 9 itu merujuk ketika engkau berada di tanah yang sudah mendiami gitu loh. Nah, di situ dikatakan jangan mengikuti kebiasaan orang Amalek atau orang Kanaan di sana. When you enter the land, jadi ketika engkau memasuki tanah itu yang Tuhan Hashem Elohim berikan kepadamu, janganlah engkau meniru keperbuatan atau praktek-praktek dari bangsa-bangsa goim itu, termasuk mempersembahkan manusia, termasuk menyembah patung-patung, itu jangan diikutin. Nah, when you enter the land berarti belum masuk dia. When you enter the land, ketika engkau memasuki tanah itu, jadi belum masuk. Tidak ada yang aneh dengan ayat itu. Nah, yang harus Pak Jordan jelaskan di mana Yesus di dalam posisi Ulangan 18 ayat 15, karena semua otoritas Torah mengatakan itu merujuk kepada Yehosua ben Nun ketimbang kepada Yesus gitu. Tunggu, di dalam ayat 9 itu enter maksudnya gimana? Baru mau masuk atau sudah masuk ini? Belum masuk. When you enter, ketika kamu berarti kan belum gitu. When you enter, kan kau masuk, baru mau masuk lah. Jadi kalimatnya ini kan ini belum.
Kemon Pak Joran, udah nggak, kita nggak usah muter-muter. Kita udah tahu bahwa ini waktu di kejadian cerita ini ulangan 18 ini orang Israel belum masuk. Nanti setelah Yehosua menggantikan Musa, barulah mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Semua orang udah tahu. Jadi Pak Joran nggak usah muter-muter gitu. Kata pertanyaannya, pertanyaan saya, bagaimana Pak Joran menarasikan Yesus yang di dalam ulangan 18 ayat 15 ini, bahwa Yesus ada di dalam kitab Taurat. Dan tadi kan sudah dibuktikan lewat ayatnya sendiri, lewat komentar daripada Rabi atau Hakam atau ulama Yahudi, bahwa itu merujuk kepada Yehosua bin Nun. Nah, dengan kata apa bunyinya, dengan kata apa? Kenapa kita bisa tahu itu Yehosua bin Nun? Dengerin ayatnya, bunyinya begini di akhirnya. Dan kepadanya lah engkau harus mendengar. That is whom you shall heed. Dan kepadanya lah engkau harus mendengar. Dan nanti kita akan lihat, maka orang Yahudi mendengar apa yang dikatakan Yehosua sama seperti mereka mendengar kepada Musa. Wow, itu ayatnya jelas bahwa pengganti daripada Musa adalah Yehosua bin Nun, bukan kepada Yesus gitu. Itu Pak. Nah, sekarang coba bangun narasi atau siapapun ulama Kristen yang menyatakan bahwa ini merujuk kepada Yesus. Ya begini, jelas bahwa kalau saya memahami ayat ini, mungkin mohon maaf ya kalau saya terus terang ya memakai terjemahan, tapi beberapa terjemahan yang kubaca di sini, apabila sudah berada di dalam akan terjadi ini, bukan itu nggak ada hubungannya dengan apa yang kita mau bahas, nggak ada. Jadi yang kita pengen bahas itu yang lebih fatal ya, yang lebih penting, yaitu di mana Yesus mau ditaruh sebagai pengganti Musa. Itu dulu yang paling penting itu. Kalau soal mau masuk atau nggak, mau masuk atau sebelum masuk, nggak jadi masalah itu. Di dalam ayat ini tidak mengatakan bahwa Yosua lah yang akan menggantikanmu. Kenapa? Kalau memang Yosua yang akan dimaksudkan oleh Hasyim kepada Musa, kenapa nggak tulis namanya? Apakah sabar ya, menggantikanmu ya? Iya. Apakah Yosua ini asing bagi Allah atau bagi Musa? Enggak. Bang. Ya. Bang. Ya. Mau pamit dulu. Oke. Saya pamit dulu ya, Akhi ya. Oke. Terima kasih ya. Makasih. Hadir di sini. Ya, sahabatku semua, Dinda, Akhi. Assalamualaikum. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih Burunda Zuma. Assalamualaikum. Terima kasih. Bang Zuma, aku juga minta maaf ya kalau misalnya ada Bang Jordan, thank you Bang. Kita kan baru sekarang kita ngomong ya. Oke Bang. Ya, oke, mantap. Thank you, Makasih. Terima kasih semua. Minta maaf juga saya ya, Om. Siap. Mohon maaf ya Bang Zuma. Bang Musa ya, abangku.